Pertanyaan Anda yang kedua itu mengenai apa yang perlu diubah dalam konteks PHPU kan, ya, penyelesaian sengketa Pilpres. Nah, kami berpendapat bahwa desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres itu mesti dikembalikan kepada, ya, fungsi MK itu sendiri, ya, sebagai penjaga konstitusi. Jadi MK itu tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator. MK itu harus melihat proses pemilihan umum ini dari awal sampai akhir. Dari pencoblosan sampai penghitungan suara. Kalau penghitungan suara sekarang ini begitu banyak masalah. Ada sirekap yang bermasalah. Kemudian juga ada kehebohan sekarang ini. Kok suara PSI tiba-tiba melonjak tinggi misalnya kan. Ini kan semua ada masalah nih. Nah, pada pencoblosan, pemilihan tanggal 14 itu banyak masalah. Nah, saya tuh baru pulang dari Jogja, Bung. Saya ketemu dengan Ketua DPRD Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti. Ibu Endah Subekti itu menceritakan kepada saya, satu saat kampanye di Gunung Kidul itu Presiden Jokowi akan datang, kemudian bendera-bendera PDIP disuruh diturunkan waktu itu. Dan ada anggota PDIP yang akan ditahan. Dia turun ke lapangan, dia berhadapan, ya, head to head dengan polisi, dengan pihak security, minta supaya tidak dilakukan penurunan bendera, minta supaya anak itu tidak ditahan. Tapi tekanan begitu sedemikian rupa, itu betul-betul menegangkan situasinya pada waktu itu. Dan yang saya terkejut, ada tank, ya, tentara jalan, ya, di sana. Nah, ini kita pemilu atau dalam keadaan darurat, ya, kayak gitu, ya. Jadi saya tuh melihat, apakah itu bukan pelanggaran? Apakah itu tidak perlu dilihat dalam menyelesaikan sengketa Pilpres? Karena kalau keadaan seperti itu, ya, kita sudah berada dalam keadaan yang tidak bebas gitu untuk menentukan pilihan kita. Nah, jadi desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres harus melihat soal ini. Nggak bisa hanya melihat hasil pencoblosan, ya, dalam C1. Kemudian dihitung saya berjenjang. Nggak cukup itu. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak, ya, memberikan keadilan, ya. Nah, kita ini kan mesti siap kalah, siap menang. Saya tidak, kalau saya pribadi, tentu saya ingin menang. Tapi kalau saya kalah dengan terhormat. Itu yang saya mau lakukan, kalau saya. Nah, yang ketiga, tadi pertanyaan Anda mengenai Ganjar. Ini dalam soal laporan IPW. Saya membaca bahwa Saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris, ya, tuduhan itu. Ya. Nah, selebihnya saya tidak punya komentar. Ya, terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini. Tapi Ganjar, ya, udah menjawab sendiri, dan saya kasih itu cukup untuk sementara ini. Oke, makasih. Yang lain? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menuding laporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada unsur politis, yakni dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi itu adalah sebuah gerakan politik. Lanjut, Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok ex-gubernur Jawa Tengah. Pasalnya, Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, Ciko juga menilai laporan tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ciko mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar.
Sebagai informasi, kasus tersebut dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar Pranowo, IPW juga melaporkan ex-direktur Bank Jateng Supriyatno. Sugeng menyebut perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi. Menanggapi laporan ini, Ketua Umum Relawan Ganjaris Kris Chandra menyinggung rekam jejak capres yang didukungnya itu saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, masyarakat khususnya di Jawa Tengah sudah cerdas bagaimana menilai seorang pemimpin. Apalagi Ganjar telah menjabat sebagai gubernur selama 2 periode berturut-turut. Kris menyebut Ganjar dipandang sebagai orang yang bersih dan punya integritas oleh masyarakat. Selain itu, Jawa Tengah juga kerap mendapat penghargaan dari KPK soal kepatuhan pelaporan LHKPN. Sehingga menurut Kris, laporan dugaan gratifikasi di KPK tak akan mengubah penilaian publik terhadap Ganjar. Ia juga meyakini bahwa Ganjar tidak terlibat dugaan gratifikasi seperti yang dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW. Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan terhadap Ganjar. Laporan itu terkait dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Selain Ganjar, pihak yang juga ikut dilaporkan IPW yakni Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Ciko Hakim buka suara seusai adanya laporan soal dugaan suap yang melibatkan Ganjar Pranowo. Ciko Hakim menyebut bahwa laporan tersebut merupakan suatu gerakan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Ciko pada Selasa 5 Maret 2024. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab menurutnya, Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Disinyalir banyak pihak yang sengaja ingin menjatuhkan Ganjar dengan membuat laporan semacam itu. Lebih lanjut, Ciko sendiri sudah memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Dari sana ia tidak melihat ada laporan yang berhubungan dengan Polri dan juga KPK. Sebelumnya diberitakan IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Pertanyaan Anda yang kedua itu mengenai apa yang perlu diubah dalam konteks PHPU kan, ya, penyelesaian sengketa Pilpres. Nah, kami berpendapat bahwa desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres itu mesti dikembalikan kepada, ya, fungsi MK itu sendiri, ya, sebagai penjaga konstitusi. Jadi MK itu tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator. MK itu harus melihat proses pemilihan umum ini dari awal sampai akhir. Dari pencoblosan sampai penghitungan suara. Kalau penghitungan suara sekarang ini begitu banyak masalah. Ada sirekap yang bermasalah. Kemudian juga ada kehebohan sekarang ini. Kok suara PSI tiba-tiba melonjak tinggi misalnya kan. Ini kan semua ada masalah nih. Nah, pada pencoblosan, pemilihan tanggal 14 itu banyak masalah. Nah, saya tuh baru pulang dari Jogja, Bung. Saya ketemu dengan Ketua DPRD Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti. Ibu Endah Subekti itu menceritakan kepada saya, satu saat kampanye di Gunung Kidul itu Presiden Jokowi akan datang, kemudian bendera-bendera PDIP disuruh diturunkan waktu itu. Dan ada
anggota PDIP yang akan ditahan. Dia turun ke lapangan, dia berhadapan ya, head to head dengan polisi, dengan pihak security, minta supaya tidak dilakukan penurunan bendera, minta supaya anak itu tidak ditahan, tapi tekanan begitu sedemikian rupa, itu betul-betul menegangkan situasinya pada waktu itu. Dan yang saya terkejut ada tank, ya, tentara jalan ya di sana. Nah ini kita pemilu atau dalam keadaan darurat, ya kayak gitu. Ya. Jadi saya tuh melihat apakah itu bukan pelanggaran, apakah itu tidak perlu dilihat dalam menyelesaikan sengketa pilpres. Karena kalau keadaan seperti itu, ya kita sudah berada dalam keadaan yang tidak bebas gitu untuk menentukan pilihan kita. Nah jadi desain konstitusional penyelesaian sengketa pilpres harus melihat soal ini. Nggak bisa hanya melihat hasil pencoblosan ya, dalam C1. Kemudian dihitung secara berjenjang. Nggak cukup itu. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak ya memberikan keadilan. Ya. Nah kita ini kan mesti siap kalah, siap menang. Saya tidak. Kalau saya pribadi, tentu saya ingin menang. Tapi kalau saya kalah dengan terhormat. Itu yang saya mau lakukan. Kalau saya. Nah yang ketiga, tadi pertanyaan Anda mengenai Ganjar. Ini dalam soal laporan IPW. Saya membaca bahwa Saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris ya tuduhan itu. Ya. Nah selebihnya saya tidak punya komentar. Ya terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini. Tapi Ganjar ya udah menjawab sendiri dan saya kasih itu cukup untuk sementara ini. Oke, makasih. Yang lain? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menuding laporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada unsur politis, yakni dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi itu adalah sebuah gerakan politik. Lanjut, Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok ex-gubernur Jawa Tengah. Pasalnya Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, Ciko juga menilai laporan tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ciko mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Sebagai informasi, kasus tersebut dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar Pranowo, IPW juga melaporkan ex-direktur Bank Jateng Supriyatno. Sugeng menyebut perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi. Menanggapi laporan ini, Ketua Umum Relawan Ganjaris Kris Chandra menyinggung rekam jejak capres yang didukungnya itu saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, masyarakat khususnya di Jawa Tengah sudah cerdas bagaimana menilai seorang pemimpin. Apalagi Ganjar telah menjabat sebagai gubernur selama 2 periode berturut-turut. Kris menyebut Ganjar dipandang sebagai orang yang bersih dan punya integritas oleh masyarakat. Selain itu, Jawa Tengah juga kerap mendapat penghargaan dari KPK soal kepatuhan pelaporan LHKPN. Sehingga menurut Kris, laporan dugaan gratifikasi di KPK tak akan mengubah penilaian publik terhadap Ganjar. Ia juga meyakini bahwa Ganjar tidak terlibat dugaan gratifikasi seperti yang dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW. Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan terhadap Ganjar. Laporan itu terkait dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Selain Ganjar, pihak yang juga ikut dilaporkan IPW yakni Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno.
Juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Ciko Hakim buka suara seusai adanya laporan soal dugaan suap yang melibatkan Ganjar Pranowo. Ciko Hakim menyebut bahwa laporan tersebut merupakan suatu gerakan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Ciko pada Selasa 5 Maret 2024. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab menurutnya, Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Disinyalir banyak pihak yang sengaja ingin menjatuhkan Ganjar dengan membuat laporan semacam itu. Lebih lanjut, Ciko sendiri sudah memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Dari sana ia tidak melihat ada laporan yang berhubungan dengan Polri dan juga KPK. Sebelumnya diberitakan IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Pertanyaan Anda yang kedua itu mengenai apa yang perlu diubah dalam konteks PHPU kan, ya, penyelesaian sengketa Pilpres. Nah, kami berpendapat bahwa desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres itu mesti dikembalikan kepada, ya, fungsi MK itu sendiri, ya, sebagai penjaga konstitusi. Jadi MK itu tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator. MK itu harus melihat proses pemilihan umum ini dari awal sampai akhir. Dari pra pencoblosan sampai penghitungan suara. Kalau penghitungan suara sekarang ini begitu banyak masalah. Ada sirekap yang bermasalah. Kemudian juga ada kehebohan sekarang ini. Kok suara PSI tiba-tiba melonjak tinggi misalnya kan. Ini kan semua ada masalah nih. Nah, pada pra pencoblosan, pra pemilihan tanggal 14 itu banyak masalah. Nah, saya tuh baru pulang dari Jogja, Bung. Saya ketemu dengan Ketua DPRD Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti. Ibu Endah Subekti itu menceritakan kepada saya, satu saat kampanye di Gunung Kidul itu Presiden Jokowi akan datang, kemudian bendera-bendera PDIP disuruh diturunkan waktu itu. Dan ada anggota PDIP yang akan ditahan. Dia turun ke lapangan, dia berhadapan ya, head to head dengan polisi, dengan pihak security, minta supaya tidak dilakukan penurunan bendera, minta supaya anak itu tidak ditahan, tapi tekanan begitu sedemikian rupa, itu betul-betul menegangkan situasinya pada waktu itu. Dan yang saya terkejut ada tank, ya, tentara jalan ya di sana. Nah, ini kita pemilu atau dalam keadaan darurat, ya kayak gitu. Ya. Jadi saya tuh melihat apakah itu bukan pelanggaran, apakah itu tidak perlu dilihat dalam menyelesaikan sengketa Pilpres. Karena kalau keadaan seperti itu, ya kita sudah berada dalam keadaan yang tidak bebas gitu untuk menentukan pilihan kita. Nah, jadi desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres harus melihat soal ini. Nggak bisa hanya melihat hasil pencoblosan ya, dalam C1. Kemudian dihitung secara berjenjang. Nggak cukup itu. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak ya memberikan keadilan. Ya. Nah, kita ini kan mesti siap kalah, siap menang. Saya tidak kalau saya pribadi tentu saya ingin menang, tapi kalau saya kalah dengan terhormat. Itu yang saya mau lakukan. Kalau saya. Nah, yang ketiga, tadi pertanyaan Anda mengenai Ganjar. Ini dalam soal laporan IPW. Saya membaca bahwa Saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris ya tuduhan itu. Ya. Nah, selebihnya saya tidak punya komentar. Ya, terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini. Tapi
Ganjar ya udah menjawab sendiri dan saya kasih itu cukup untuk sementara ini. Oke, makasih. Yang lain? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menuding laporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada unsur politis, yakni dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi itu adalah sebuah gerakan politik. Lanjut, Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok ex-gubernur Jawa Tengah. Pasalnya, Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, Ciko juga menilai laporan tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ciko mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Sebagai informasi, kasus tersebut dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar Pranowo, IPW juga melaporkan ex-direktur Bank Jateng Supriyatno. Sugeng menyebut perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi. Menanggapi laporan ini, Ketua Umum Relawan Ganjaris Kris Chandra menyinggung rekam jejak capres yang didukungnya itu saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, masyarakat khususnya di Jawa Tengah sudah cerdas bagaimana menilai seorang pemimpin. Apalagi Ganjar telah menjabat sebagai gubernur selama 2 periode berturut-turut. Kris menyebut Ganjar dipandang sebagai orang yang bersih dan punya integritas oleh masyarakat. Selain itu, Jawa Tengah juga kerap mendapat penghargaan dari KPK soal kepatuhan pelaporan LHKPN. Sehingga menurut Kris, laporan dugaan gratifikasi di KPK tak akan mengubah penilaian publik terhadap Ganjar. Ia juga meyakini bahwa Ganjar tidak terlibat dugaan gratifikasi seperti yang dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW. Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan terhadap Ganjar. Laporan itu terkait dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Selain Ganjar, pihak yang juga ikut dilaporkan IPW yakni Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Ciko Hakim buka suara seusai adanya laporan soal dugaan suap yang melibatkan Ganjar Pranowo. Ciko Hakim menyebut bahwa laporan tersebut merupakan suatu gerakan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Ciko pada Selasa 5 Maret 2024. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab menurutnya, Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Disinyalir banyak pihak yang sengaja ingin menjatuhkan Ganjar dengan membuat laporan semacam itu. Lebih lanjut, Ciko sendiri sudah memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Dari sana ia tidak melihat ada laporan yang berhubungan dengan Polri dan juga KPK. Sebelumnya diberitakan IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Pertanyaan Anda yang kedua itu mengenai apa yang perlu diubah dalam konteks PHPU kan? Ya, penyelesaian sengketa Pilpres. Nah, kami berpendapat bahwa desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres itu mesti dikembalikan kepada ya fungsi MK itu sendiri.
ya, sebagai penjaga konstitusi. Jadi MK itu tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator. MK itu harus melihat proses pemilihan umum ini dari awal sampai akhir. Dari pra pencoblosan sampai penghitungan suara. Kalau penghitungan suara sekarang ini begitu banyak masalah. Ada sirekap yang bermasalah. Kemudian juga ada kehebohan sekarang ini. Kok suara PSI tiba-tiba melonjak tinggi misalnya kan. Ini kan semua ada masalah nih. Nah pada pra pencoblosan, pra pemilihan tanggal 14 itu banyak masalah. Nah saya tuh baru pulang dari Jogja, Bung. Saya ketemu dengan Ketua DPRD Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti. Ibu Endah Subekti itu menceritakan kepada saya, satu saat kampanye di Gunung Kidul itu Presiden Jokowi akan datang, kemudian bendera-bendera PDIP disuruh diturunkan waktu itu. Dan ada anggota PDIP yang akan ditahan. Dia turun ke lapangan, dia berhadapan ya, head to head dengan polisi, dengan pihak security, minta supaya tidak dilakukan penurunan bendera, minta supaya anak itu tidak ditahan, tapi tekanan begitu sedemikian rupa, itu betul-betul menegangkan situasinya pada waktu itu. Dan yang saya terkejut ada tank, ya, tentara jalan ya di sana. Nah ini kita pemilu atau dalam keadaan darurat, ya kayak gitu. Ya. Jadi saya tuh melihat apakah itu bukan pelanggaran, apakah itu tidak perlu dilihat dalam menyelesaikan sengketa pilpres. Karena kalau keadaan seperti itu, ya kita sudah berada dalam keadaan yang tidak bebas gitu untuk menentukan pilihan kita. Nah jadi desain konstitusional penyelesaian sengketa pilpres harus melihat soal ini. Nggak bisa hanya melihat hasil pencoblosan ya, dalam C1. Kemudian dihitung saya berjenjang. Nggak cukup itu. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak ya memberikan keadilan. Ya. Nah kita ini kan mesti siap kalah, siap menang. Saya tidak kalau saya pribadi, tentu saya ingin menang. Tapi kalau saya kalah dengan terhormat. Itu yang saya mau lakukan. Kalau saya. Nah yang ketiga, tadi pertanyaan Anda mengenai Ganjar. Ini dalam soal laporan IPW. Saya membaca bahwa Saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris ya tuduhan itu. Ya. Nah selebihnya saya tidak punya komentar. Ya terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini. Tapi Ganjar ya udah menjawab sendiri dan saya kasih itu cukup untuk sementara ini. Oke, makasih. Yang lain? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menuding laporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada unsur politis, yakni dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi itu adalah sebuah gerakan politik. Lanjut, Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok ex-gubernur Jawa Tengah. Pasalnya, Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, Ciko juga menilai laporan tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ciko mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Sebagai informasi, kasus tersebut dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar Pranowo, IPW juga melaporkan ex-direktur Bank Jateng Supriyatno. Sugeng menyebut perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi.
Menanggapi laporan ini, Ketua Umum Relawan Ganjaris Kris Chandra menyinggung rekam jejak capres yang didukungnya itu saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, masyarakat khususnya di Jawa Tengah sudah cerdas bagaimana menilai seorang pemimpin. Apalagi Ganjar telah menjabat sebagai gubernur selama 2 periode berturut-turut. Kris menyebut Ganjar dipandang sebagai orang yang bersih dan punya integritas oleh masyarakat. Selain itu, Jawa Tengah juga kerap mendapat penghargaan dari KPK soal kepatuhan pelaporan LHKPN. Sehingga menurut Kris, laporan dugaan gratifikasi di KPK tak akan mengubah penilaian publik terhadap Ganjar. Ia juga meyakini bahwa Ganjar tidak terlibat dugaan gratifikasi seperti yang dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW. Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan terhadap Ganjar. Laporan itu terkait dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Selain Ganjar, pihak yang juga ikut dilaporkan IPW yakni Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Ciko Hakim buka suara seusai adanya laporan soal dugaan suap yang melibatkan Ganjar Pranowo. Ciko Hakim menyebut bahwa laporan tersebut merupakan suatu gerakan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Ciko pada Selasa 5 Maret 2024. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab menurutnya, Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Disinyalir banyak pihak yang sengaja ingin menjatuhkan Ganjar dengan membuat laporan semacam itu. Lebih lanjut, Ciko sendiri sudah memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Dari sana ia tidak melihat ada laporan yang berhubungan dengan Polri dan juga KPK. Sebelumnya diberitakan IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Pertanyaan Anda yang kedua itu mengenai apa yang perlu diubah dalam konteks PHPU kan, ya, penyelesaian sengketa Pilpres. Nah, kami berpendapat bahwa desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres itu mesti dikembalikan kepada, ya, fungsi MK itu sendiri, ya, sebagai penjaga konstitusi. Jadi MK itu tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator. MK itu harus melihat proses pemilihan umum ini dari awal sampai akhir. Dari pra pencoblosan sampai penghitungan suara. Kalau penghitungan suara sekarang ini begitu banyak masalah. Ada sirekap yang bermasalah. Kemudian juga ada kehebohan sekarang ini. Kok suara PSI tiba-tiba melonjak tinggi misalnya kan. Ini kan semua ada masalah nih. Nah, pada pra pencoblosan, pra pemilihan tanggal 14 itu banyak masalah. Nah, saya tuh baru pulang dari Jogja, Bung. Saya ketemu dengan Ketua DPRD Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti. Ibu Endah Subekti itu menceritakan kepada saya, satu saat kampanye di Gunung Kidul itu Presiden Jokowi akan datang, kemudian bendera-bendera PDIP disuruh diturunkan waktu itu. Dan ada anggota PDIP yang akan ditahan. Dia turun ke lapangan, dia berhadapan ya, head to head dengan polisi, dengan pihak security, minta supaya tidak dilakukan penurunan bendera, minta supaya anak itu tidak ditahan, tapi tekanan begitu sedemikian rupa, itu betul-betul menegangkan situasinya pada waktu itu. Dan yang saya terkejut ada tank, ya, tentara jalan ya di sana. Nah, ini kita pemilu atau dalam keadaan darurat, ya kayak gitu, ya. Jadi saya tuh melihat apakah itu bukan pelanggaran? Apakah itu tidak perlu dilihat
dalam menyelesaikan sengketa Pilpres. Karena kalau keadaan seperti itu, ya kita sudah berada dalam keadaan yang tidak bebas gitu untuk menentukan pilihan kita. Nah, jadi desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres harus melihat soal ini. Nggak bisa hanya melihat hasil pencoblosan ya, dalam C1. Kemudian dihitung saya berjenjang. Nggak cukup itu. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak ya memberikan keadilan. Ya. Nah, kita ini kan mesti siap kalah, siap menang. Saya tidak kalau saya pribadi, tentu saya ingin menang. Tapi kalau saya kalah dengan terhormat. Itu yang saya mau lakukan. Kalau saya. Nah, yang ketiga, tadi pertanyaan Anda mengenai Ganjar. Ini dalam soal laporan IPW. Saya membaca bahwa Saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris ya tuduhan itu ya. Nah, selebihnya saya tidak punya komentar. Ya, terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini. Tapi Ganjar ya udah menjawab sendiri dan saya kasih itu cukup untuk sementara ini. Oke. Makasih. Yang lain? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menuding laporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada unsur politis. Yakni dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi itu adalah sebuah gerakan politik. Lanjut, Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok ex-gubernur Jawa Tengah. Pasalnya, Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, Ciko juga menilai laporan tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ciko mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Sebagai informasi, kasus tersebut dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar Pranowo, IPW juga melaporkan ex-direktur Bank Jateng Supriyatno. Sugeng menyebut perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi. Menanggapi laporan ini, Ketua Umum Relawan Ganjaris Kris Chandra menyinggung rekam jejak capres yang didukungnya itu saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, masyarakat khususnya di Jawa Tengah sudah cerdas bagaimana menilai seorang pemimpin. Apalagi Ganjar telah menjabat sebagai gubernur selama 2 periode berturut-turut. Kris menyebut Ganjar dipandang sebagai orang yang bersih dan punya integritas oleh masyarakat. Selain itu, Jawa Tengah juga kerap mendapat penghargaan dari KPK soal kepatuhan pelaporan LHKPN. Sehingga menurut Kris, laporan dugaan gratifikasi di KPK tak akan mengubah penilaian publik terhadap Ganjar. Ia juga meyakini bahwa Ganjar tidak terlibat dugaan gratifikasi seperti yang dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW. Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan terhadap Ganjar. Laporan itu terkait dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Selain Ganjar, pihak yang juga ikut dilaporkan IPW yakni Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Ciko Hakim buka suara seusai adanya laporan soal dugaan suap yang melibatkan Ganjar Pranowo. Ciko Hakim menyebut bahwa laporan tersebut merupakan suatu gerakan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Ciko pada Selasa 5 Maret 2024. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar.
Sebab menurutnya, Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Disinyalir banyak pihak yang sengaja ingin menjatuhkan Ganjar dengan membuat laporan semacam itu. Lebih lanjut, Ciko sendiri sudah memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Dari sana ia tidak melihat ada laporan yang berhubungan dengan Polri dan juga KPK. Sebelumnya diberitakan IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Pertanyaan Anda yang kedua itu mengenai apa yang perlu diubah dalam konteks PHPU kan, ya, penyelesaian sengketa Pilpres. Nah, kami berpendapat bahwa desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres itu mesti dikembalikan kepada, ya, fungsi MK itu sendiri, ya, sebagai penjaga konstitusi. Jadi MK itu tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator. MK itu harus melihat proses pemilihan umum ini dari awal sampai akhir. Dari pra pencoblosan sampai penghitungan suara. Kalau penghitungan suara sekarang ini begitu banyak masalah. Ada sirekap yang bermasalah. Kemudian juga ada kehebohan sekarang ini. Kok suara PSI tiba-tiba melonjak tinggi misalnya kan. Ini kan semua ada masalah nih. Nah, pada pra pencoblosan, pra pemilihan tanggal 14 itu banyak masalah. Nah, saya tuh baru pulang dari Jogja, Bung. Saya ketemu dengan Ketua DPRD Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti. Ibu Endah Subekti itu menceritakan kepada saya, satu saat kampanye di Gunung Kidul itu Presiden Jokowi akan datang, kemudian bendera-bendera PDIP disuruh diturunkan waktu itu. Dan ada anggota PDIP yang akan ditahan. Dia turun ke lapangan, dia berhadapan, ya, head to head dengan polisi, dengan pihak security, minta supaya tidak dilakukan penurunan bendera, minta supaya anak itu tidak ditahan, tapi tekanan begitu sedemikian rupa, itu betul-betul menegangkan situasinya pada waktu itu. Dan yang saya terkejut, ada tank, ya, tentara jalan, ya, di sana. Nah, ini kita pemilu atau dalam keadaan darurat, ya, kayak gitu, ya. Jadi saya tuh melihat, apakah itu bukan pelanggaran? Apakah itu tidak perlu dilihat dalam menyelesaikan sengketa Pilpres? Karena kalau keadaan seperti itu, ya kita sudah berada dalam keadaan yang tidak bebas gitu untuk menentukan pilihan kita. Nah, jadi desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres harus melihat soal ini. Nggak bisa hanya melihat hasil pencoblosan, ya, dalam C1. Kemudian dihitung saya berjenjang. Nggak cukup itu. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak, ya, memberikan keadilan, ya. Nah, kita ini kan mesti siap kalah, siap menang. Saya tidak, kalau saya pribadi, tentu saya ingin menang. Tapi kalau saya kalah dengan terhormat. Itu yang saya mau lakukan, kalau saya. Nah, yang ketiga, tadi pertanyaan Anda mengenai Ganjar. Ini dalam soal laporan IPW. Saya membaca bahwa Saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris, ya, tuduhan itu, ya. Nah, selebihnya saya tidak punya komentar, ya, terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini. Tapi Ganjar, ya, udah menjawab sendiri, dan saya kasih itu cukup untuk sementara ini. Oke, makasih. Yang lain?
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menuding laporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada unsur politis, yakni dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi itu adalah sebuah gerakan politik. Lanjut, Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok ex-gubernur Jawa Tengah. Pasalnya, Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, Ciko juga menilai laporan tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ciko mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Sebagai informasi, kasus tersebut dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar Pranowo, IPW juga melaporkan ex-direktur Bank Jateng Supriyatno. Sugeng menyebut perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi. Menanggapi laporan ini, Ketua Umum Relawan Ganjaris Kris Chandra menyinggung rekam jejak capres yang didukungnya itu saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, masyarakat khususnya di Jawa Tengah sudah cerdas bagaimana menilai seorang pemimpin. Apalagi Ganjar telah menjabat sebagai gubernur selama 2 periode berturut-turut. Kris menyebut Ganjar dipandang sebagai orang yang bersih dan punya integritas oleh masyarakat. Selain itu, Jawa Tengah juga kerap mendapat penghargaan dari KPK soal kepatuhan pelaporan LHKPN. Sehingga menurut Kris, laporan dugaan gratifikasi di KPK tak akan mengubah penilaian publik terhadap Ganjar. Ia juga meyakini bahwa Ganjar tidak terlibat dugaan gratifikasi seperti yang dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW. Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan terhadap Ganjar. Laporan itu terkait dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Selain Ganjar, pihak yang juga ikut dilaporkan IPW yakni Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Ciko Hakim buka suara seusai adanya laporan soal dugaan suap yang melibatkan Ganjar Pranowo. Ciko Hakim menyebut bahwa laporan tersebut merupakan suatu gerakan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Ciko pada Selasa 5 Maret 2024. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab menurutnya, Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Disinyalir banyak pihak yang sengaja ingin menjatuhkan Ganjar dengan membuat laporan semacam itu. Lebih lanjut, Ciko sendiri sudah memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Dari sana ia tidak melihat ada laporan yang berhubungan dengan Polri dan juga KPK. Sebelumnya diberitakan IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Pertanyaan Anda yang kedua itu mengenai apa yang perlu diubah dalam konteks PHPU kan, ya, penyelesaian sengketa Pilpres. Nah, kami berpendapat bahwa desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres itu mesti dikembalikan kepada, ya, fungsi MK itu sendiri, ya, sebagai penjaga konstitusi. Jadi MK itu tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator. MK itu harus melihat proses pemilihan umum ini dari awal sampai akhir.
Dari pra pencoblosan sampai penghitungan suara. Kalau penghitungan suara sekarang ini begitu banyak masalah. Ada sirekap yang bermasalah. Kemudian juga ada kehebohan sekarang ini. Kok suara PSI tiba-tiba melonjak tinggi misalnya kan. Ini kan semua ada masalah nih. Nah pada pra pencoblosan, pra pemilihan tanggal 14 itu banyak masalah. Nah saya tuh baru pulang dari Jogja, Bung. Saya ketemu dengan Ketua DPRD Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti. Ibu Endah Subekti itu menceritakan kepada saya, satu saat kampanye di Gunung Kidul itu Presiden Jokowi akan datang, kemudian bendera-bendera PDIP disuruh diturunkan waktu itu. Dan ada anggota PDIP yang akan ditahan. Dia turun ke lapangan, dia berhadapan ya, head to head dengan polisi, dengan pihak security, minta supaya tidak dilakukan penurunan bendera, minta supaya anak itu tidak ditahan, tapi tekanan begitu sedemikian rupa, itu betul-betul menegangkan situasinya pada waktu itu. Dan yang saya terkejut ada tank, ya, tentara jalan ya di sana. Nah ini kita pemilu atau dalam keadaan darurat, ya kayak gitu. Ya. Jadi saya tuh melihat apakah itu bukan pelanggaran, apakah itu tidak perlu dilihat dalam menyelesaikan sengketa pilpres. Karena kalau keadaan seperti itu, ya kita sudah berada dalam keadaan yang tidak bebas gitu untuk menentukan pilihan kita. Nah jadi desain konstitusional penyelesaian sengketa pilpres harus melihat soal ini. Nggak bisa hanya melihat hasil pencoblosan ya, dalam C1. Kemudian dihitung saya berjenjang. Nggak cukup itu. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak ya memberikan keadilan. Ya. Nah kita ini kan mesti siap kalah, siap menang. Saya tidak. Kalau saya pribadi, tentu saya ingin menang. Tapi kalau saya kalah dengan terhormat. Itu yang saya mau lakukan. Kalau saya. Nah yang ketiga, tadi pertanyaan Anda mengenai Ganjar. Ini dalam soal laporan IPW. Saya membaca bahwa Saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris ya tuduhan itu. Ya. Nah selebihnya saya tidak punya komentar. Ya terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini. Tapi Ganjar ya udah menjawab sendiri dan saya kasih itu cukup untuk sementara ini. Oke, makasih. Yang lain? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menuding laporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada unsur politis, yakni dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi itu adalah sebuah gerakan politik. Lanjut, Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok ex-gubernur Jawa Tengah. Pasalnya Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, Ciko juga menilai laporan tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ciko mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Sebagai informasi, kasus tersebut dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar Pranowo, IPW juga melaporkan ex-direktur Bank Jateng Supriyatno. Sugeng menyebut perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi. Menanggapi laporan ini, Ketua Umum Relawan Ganjaris Kris Chandra menyinggung rekam jejak capres yang didukungnya itu saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, masyarakat khususnya di Jawa Tengah sudah cerdas bagaimana menilai seorang pemimpin.
Apalagi Ganjar telah menjabat sebagai gubernur selama 2 periode berturut-turut. Chris menyebut Ganjar dipandang sebagai orang yang bersih dan punya integritas oleh masyarakat. Selain itu, Jawa Tengah juga kerap mendapat penghargaan dari KPK soal kepatuhan pelaporan LHKPN. Sehingga menurut Chris, laporan dugaan gratifikasi di KPK tak akan mengubah penilaian publik terhadap Ganjar. Ia juga meyakini bahwa Ganjar tidak terlibat dugaan gratifikasi seperti yang dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW. Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan terhadap Ganjar. Laporan itu terkait dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Selain Ganjar, pihak yang juga ikut dilaporkan IPW yakni Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno. Juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Ciko Hakim buka suara seusai adanya laporan soal dugaan suap yang melibatkan Ganjar Pranowo. Ciko Hakim menyebut bahwa laporan tersebut merupakan suatu gerakan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Ciko pada Selasa 5 Maret 2024. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab menurutnya, Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Disinyalir banyak pihak yang sengaja ingin menjatuhkan Ganjar dengan membuat laporan semacam itu. Lebih lanjut, Ciko sendiri sudah memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Dari sana ia tidak melihat ada laporan yang berhubungan dengan Polri dan juga KPK. Sebelumnya diberitakan IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Pertanyaan Anda yang kedua itu mengenai apa yang perlu diubah dalam konteks PHPU kan, ya, penyelesaian sengketa Pilpres. Nah, kami berpendapat bahwa desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres itu mesti dikembalikan kepada, ya, fungsi MK itu sendiri, ya, sebagai penjaga konstitusi. Jadi MK itu tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator. MK itu harus melihat proses pemilihan umum ini dari awal sampai akhir. Dari pra pencoblosan sampai penghitungan suara. Kalau penghitungan suara sekarang ini begitu banyak masalah. Ada sirekap yang bermasalah. Kemudian juga ada kehebohan sekarang ini. Kok suara PSI tiba-tiba melonjak tinggi misalnya kan. Ini kan semua masalah nih. Nah, pada pra pencoblosan, pra pemilihan tanggal 14 itu banyak masalah. Nah, saya tuh baru pulang dari Jogja, Bung. Saya ketemu dengan Ketua DPRD Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti. Ibu Endah Subekti itu menceritakan kepada saya, satu saat kampanye di Gunung Kidul itu Presiden Jokowi akan datang, kemudian bendera-bendera PDIP disuruh diturunkan waktu itu. Dan ada anggota PDIP yang akan ditahan. Dia turun ke lapangan, dia berhadapan ya, head to head dengan polisi, dengan pihak security, minta supaya tidak dilakukan penurunan bendera, minta supaya anak itu tidak ditahan, tapi tekanan begitu sedemikian rupa, itu betul-betul menegangkan situasinya pada waktu itu. Dan yang saya terkejut ada tank, ya, tentara jalan ya di sana. Nah, ini kita pemilu atau dalam keadaan darurat, ya kayak gitu. Ya. Jadi saya tuh melihat apakah itu bukan pelanggaran, apakah itu tidak perlu dilihat dalam menyelesaikan sengketa Pilpres. Karena kalau keadaan seperti itu, ya kita sudah berada dalam keadaan yang tidak bebas gitu untuk menentukan pilihan kita. Nah, jadi
desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres harus melihat soal ini. Nggak bisa hanya melihat hasil pencoblosan ya, dalam C1. Kemudian dihitung saya berjenjang. Nggak cukup itu. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak ya memberikan keadilan. Ya. Nah, kita ini kan mesti siap kalah, siap menang. Saya tidak kalau saya pribadi, tentu saya ingin menang. Tapi kalau saya kalah dengan terhormat. Itu yang saya mau lakukan. Kalau saya. Nah, yang ketiga, tadi pertanyaan Anda mengenai Ganjar. Ini dalam soal laporan IPW. Saya membaca bahwa Saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris ya tuduhan itu ya. Nah, selebihnya saya tidak punya komentar. Ya, terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini. Tapi Ganjar ya udah menjawab sendiri dan saya kasih itu cukup untuk sementara ini. Oke. Makasih. Yang lain? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menuding laporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada unsur politis. Yakni dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi itu adalah sebuah gerakan politik. Lanjut, Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok ex-gubernur Jawa Tengah. Pasalnya, Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, Ciko juga menilai laporan tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ciko mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Sebagai informasi, kasus tersebut dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar Pranowo, IPW juga melaporkan ex-direktur Bank Jateng Supriyatno. Sugeng menyebut perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi. Menanggapi laporan ini, Ketua Umum Relawan Ganjaris Kris Chandra menyinggung rekam jejak capres yang didukungnya itu saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, masyarakat khususnya di Jawa Tengah sudah cerdas bagaimana menilai seorang pemimpin. Apalagi Ganjar telah menjabat sebagai gubernur selama 2 periode berturut-turut. Kris menyebut Ganjar dipandang sebagai orang yang bersih dan punya integritas oleh masyarakat. Selain itu, Jawa Tengah juga kerap mendapat penghargaan dari KPK soal kepatuhan pelaporan LHKPN. Sehingga menurut Kris, laporan dugaan gratifikasi di KPK tak akan mengubah penilaian publik terhadap Ganjar. Ia juga meyakini bahwa Ganjar tidak terlibat dugaan gratifikasi seperti yang dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW. Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan terhadap Ganjar. Laporan itu terkait dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Selain Ganjar, pihak yang juga ikut dilaporkan IPW yakni Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Ciko Hakim buka suara seusai adanya laporan soal dugaan suap yang melibatkan Ganjar Pranowo. Ciko Hakim menyebut bahwa laporan tersebut merupakan suatu gerakan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Ciko pada Selasa 5 Maret 2024. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab menurutnya, Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Disinyalir banyak pihak yang sengaja ingin menjatuhkan Ganjar dengan membuat laporan semacam itu. Lebih lanjut, Ciko sendiri sudah memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Dari sana ia tidak melihat ada laporan yang berhubungan dengan Polri dan juga KPK.
Sebelumnya diberitakan IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Pertanyaan Anda yang kedua itu mengenai apa yang perlu diubah dalam konteks PHPU kan? Ya, penyelesaian sengketa Pilpres. Nah, kami berpendapat bahwa desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres itu mesti dikembalikan kepada fungsi MK itu sendiri sebagai penjaga konstitusi. Jadi MK itu tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator. MK itu harus melihat proses pemilihan umum ini dari awal sampai akhir. Dari pencoblosan sampai penghitungan suara. Kalau penghitungan suara sekarang ini begitu banyak masalah. Ada sirekap yang bermasalah. Kemudian juga ada kehebohan sekarang ini. Kok suara PSI tiba-tiba melonjak tinggi misalnya kan. Ini kan semua ada masalah nih. Nah pada pencoblosan, pemilihan tanggal 14 itu banyak masalah. Nah saya tuh baru pulang dari Jogja, Bung. Saya ketemu dengan Ketua DPRD Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti. Ibu Endah Subekti itu menceritakan kepada saya, satu saat kampanye di Gunung Kidul itu Presiden Jokowi akan datang, kemudian bendera-bendera PDIP disuruh diturunkan waktu itu. Dan ada anggota PDIP yang akan ditahan. Dia turun ke lapangan, dia berhadapan head to head dengan polisi, dengan pihak security, minta supaya tidak dilakukan penurunan bendera, minta supaya anak itu tidak ditahan, tapi tekanan begitu sedemikian rupa, itu betul-betul menegangkan situasinya pada waktu itu. Dan yang saya terkejut ada tank, tentara jalan di sana. Nah ini kita pemilu atau dalam keadaan darurat, kayak gitu. Jadi saya tuh melihat apakah itu bukan pelanggaran, apakah itu tidak perlu dilihat dalam menyelesaikan sengketa Pilpres. Karena kalau keadaan seperti itu, ya kita sudah berada dalam keadaan yang tidak bebas gitu untuk menentukan pilihan kita. Nah jadi desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres harus melihat soal ini. Nggak bisa hanya melihat hasil pencoblosan dalam C1 kemudian dihitung secara berjenjang, nggak cukup itu. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak memberikan keadilan. Nah kita ini kan mesti siap kalah siap menang. Saya tidak kalau saya pribadi tentu saya ingin menang, tapi kalau saya kalah dengan terhormat. Itu yang saya mau lakukan kalau saya. Nah yang ketiga, tadi pertanyaan Anda mengenai Ganjar, ini dalam soal laporan IPW. Saya membaca bahwa Saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris tuduhan itu. Nah selebihnya saya tidak punya komentar. Terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini. Tapi Ganjar udah menjawab sendiri dan saya kasih itu cukup untuk sementara ini. Oke, makasih. Yang lain? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menuding laporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada unsur politis, yakni dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi itu adalah sebuah gerakan politik.
Lanjut, Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok ex-gubernur Jawa Tengah. Pasalnya, Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, Ciko juga menilai laporan tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ciko mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Sebagai informasi, kasus tersebut dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar Pranowo, IPW juga melaporkan ex-direktur Bank Jateng Supriyatno. Sugeng menyebut perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi. Menanggapi laporan ini, Ketua Umum Relawan Ganjaris Kris Chandra menyinggung rekam jejak capres yang didukungnya itu saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, masyarakat khususnya di Jawa Tengah sudah cerdas bagaimana menilai seorang pemimpin. Apalagi Ganjar telah menjabat sebagai gubernur selama 2 periode berturut-turut. Kris menyebut Ganjar dipandang sebagai orang yang bersih dan punya integritas oleh masyarakat. Selain itu, Jawa Tengah juga kerap mendapat penghargaan dari KPK soal kepatuhan pelaporan LHKPN. Sehingga menurut Kris, laporan dugaan gratifikasi di KPK tak akan mengubah penilaian publik terhadap Ganjar. Ia juga meyakini bahwa Ganjar tidak terlibat dugaan gratifikasi seperti yang dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW. Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan terhadap Ganjar. Laporan itu terkait dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Selain Ganjar, pihak yang juga ikut dilaporkan IPW yakni Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno. Juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Ciko Hakim buka suara seusai adanya laporan soal dugaan suap yang melibatkan Ganjar Pranowo. Ciko Hakim menyebut bahwa laporan tersebut merupakan suatu gerakan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Ciko pada Selasa 5 Maret 2024. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab menurutnya, Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Disinyalir banyak pihak yang sengaja ingin menjatuhkan Ganjar dengan membuat laporan semacam itu. Lebih lanjut, Ciko sendiri sudah memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Dari sana ia tidak melihat ada laporan yang berhubungan dengan Polri dan juga KPK. Sebelumnya diberitakan IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Pertanyaan Anda yang kedua itu mengenai apa yang perlu diubah dalam konteks PHPU kan? Ya, penyelesaian sengketa Pilpres. Nah, kami berpendapat bahwa desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres itu mesti dikembalikan kepada fungsi MK itu sendiri sebagai penjaga konstitusi. Jadi MK itu tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator. MK itu harus melihat proses pemilihan umum ini dari awal sampai akhir. Dari pencoblosan sampai penghitungan suara. Kalau penghitungan suara sekarang ini begitu banyak masalah. Ada sirekap yang bermasalah. Kemudian juga ada kehebohan sekarang ini. Kok suara PSI tiba-tiba melonjak tinggi misalnya kan. Ini kan semua ada masalah nih. Nah pada pra pemilihan tanggal 14 itu
banyak masalah. Nah, saya tuh baru pulang dari Jogja, Bung. Saya ketemu dengan Ketua DPRD Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti. Ibu Endah Subekti itu menceritakan kepada saya, satu saat kampanye di Gunung Kidul itu Presiden Jokowi akan datang, kemudian bendera-bendera PDIP disuruh diturunkan waktu itu. Dan ada anggota PDIP yang akan ditahan. Dia turun ke lapangan, dia berhadapan ya, head to head dengan polisi, dengan pihak security, minta supaya tidak dilakukan penurunan bendera, minta supaya anak itu tidak ditahan, tapi tekanan begitu sedemikian rupa, itu betul-betul menegangkan situasinya pada waktu itu. Dan yang saya terkejut, ada tank, ya, tentara jalan ya di sana. Nah, ini kita pemilu atau dalam keadaan darurat, ya kayak gitu. Ya. Jadi saya tuh melihat, apakah itu bukan pelanggaran? Apakah itu tidak perlu dilihat dalam menyelesaikan sengketa pilpres? Karena kalau keadaan seperti itu, ya kita sudah berada dalam keadaan yang tidak bebas gitu untuk menentukan pilihan kita. Nah, jadi desain konstitusional penyelesaian sengketa pilpres harus melihat soal ini. Nggak bisa hanya melihat hasil pencoblosan ya, dalam C1. Kemudian dihitung secara berjenjang. Nggak cukup itu. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak ya memberikan keadilan. Ya. Nah, kita ini kan mesti siap kalah, siap menang. Saya tidak kalau saya pribadi, tentu saya ingin menang. Tapi kalau saya kalah dengan terhormat. Itu yang saya mau lakukan. Kalau saya. Nah, yang ketiga, tadi pertanyaan Anda mengenai Ganjar. Ini dalam soal laporan IPW. Saya membaca bahwa Saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris ya tuduhan itu. Ya. Nah, selebihnya saya tidak punya komentar. Ya, terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini. Tapi Ganjar ya udah menjawab sendiri dan saya kasih itu cukup untuk sementara ini. Oke. Makasih. Yang lain? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menuding laporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada unsur politis, yakni dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi itu adalah sebuah gerakan politik. Lanjut, Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok ex-gubernur Jawa Tengah. Pasalnya, Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, Ciko juga menilai laporan tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ciko mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Sebagai informasi, kasus tersebut dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar Pranowo, IPW juga melaporkan ex-direktur Bank Jateng Supriyatno. Sugeng menyebut perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi. Menanggapi laporan ini, Ketua Umum Relawan Ganjaris Kris Chandra menyinggung rekam jejak capres yang didukungnya itu saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, masyarakat khususnya di Jawa Tengah sudah cerdas bagaimana menilai seorang pemimpin. Apalagi Ganjar telah menjabat sebagai gubernur selama 2 periode berturut-turut. Kris menyebut Ganjar dipandang sebagai orang yang bersih dan punya integritas oleh masyarakat. Selain itu, Jawa Tengah juga kerap mendapat penghargaan dari KPK soal kepatuhan pelaporan LHKPN. Sehingga menurut Kris, laporan dugaan gratifikasi di KPK tak akan mengubah penilaian publik terhadap Ganjar.
Ia juga meyakini bahwa Ganjar tidak terlibat dugaan gratifikasi seperti yang dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW. Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan terhadap Ganjar. Laporan itu terkait dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Selain Ganjar, pihak yang juga ikut dilaporkan IPW yakni Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno. Juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Ciko Hakim buka suara seusai adanya laporan soal dugaan suap yang melibatkan Ganjar Pranowo. Ciko Hakim menyebut bahwa laporan tersebut merupakan suatu gerakan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Ciko pada Selasa 5 Maret 2024. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab menurutnya, Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Disinyalir banyak pihak yang sengaja ingin menjatuhkan Ganjar dengan membuat laporan semacam itu. Lebih lanjut, Ciko sendiri sudah memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Dari sana ia tidak melihat ada laporan yang berhubungan dengan Polri dan juga KPK. Sebelumnya diberitakan IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Pertanyaan Anda yang kedua itu mengenai apa yang perlu diubah dalam konteks PHPU kan, ya, penyelesaian sengketa Pilpres. Nah, kami berpendapat bahwa desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres itu mesti dikembalikan kepada, ya, fungsi MK itu sendiri, ya, sebagai penjaga konstitusi. Jadi MK itu tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator. MK itu harus melihat proses pemilihan umum ini dari awal sampai akhir. Dari pra pencoblosan sampai penghitungan suara. Kalau penghitungan suara sekarang ini begitu banyak masalah. Ada sirekap yang bermasalah. Kemudian juga ada kehebohan sekarang ini. Kok suara PSI tiba-tiba melonjak tinggi misalnya kan. Ini kan semua ada masalah nih. Nah, pada pra pencoblosan, pra pemilihan tanggal 14 itu banyak masalah. Nah, saya tuh baru pulang dari Jogja, Bung. Saya ketemu dengan Ketua DPRD Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti. Ibu Endah Subekti itu menceritakan kepada saya, satu saat kampanye di Gunung Kidul itu Presiden Jokowi akan datang, kemudian bendera-bendera PDIP disuruh diturunkan waktu itu. Dan ada anggota PDIP yang akan ditahan. Dia turun ke lapangan, dia berhadapan ya, head to head dengan polisi, dengan pihak security, minta supaya tidak dilakukan penurunan bendera, minta supaya anak itu tidak ditahan, tapi tekanan begitu sedemikian rupa, itu betul-betul menegangkan situasinya pada waktu itu. Dan yang saya terkejut ada tank, ya, tentara jalan ya di sana. Nah, ini kita pemilu atau dalam keadaan darurat, ya kayak gitu. Ya. Jadi saya tuh melihat apakah itu bukan pelanggaran, apakah itu tidak perlu dilihat dalam menyelesaikan sengketa Pilpres. Karena kalau keadaan seperti itu, ya kita sudah berada dalam keadaan yang tidak bebas gitu untuk menentukan pilihan kita. Nah, jadi desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres harus melihat soal ini. Nggak bisa hanya melihat hasil pencoblosan ya, dalam C1. Kemudian dihitung secara berjenjang. Nggak cukup itu. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak ya memberikan keadilan. Ya. Nah, kita ini kan mesti siap kalah, siap menang. Saya tidak kalau saya pribadi,
tentu saya ingin menang, tapi kalau saya kalah dengan terhormat. Itu yang saya mau lakukan, kalau saya. Nah yang ketiga, tadi pertanyaan Anda mengenai Ganjar, ini dalam soal laporan IPW. Saya membaca bahwa saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris ya tuduhan itu ya. Nah selebihnya saya tidak punya komentar ya, terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini, tapi Ganjar ya udah menjawab sendiri dan saya kasih itu cukup untuk sementara ini. Oke, makasih. Yang lain? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menuding laporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada unsur politis, yakni dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi itu adalah sebuah gerakan politik. Lanjut, Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok ex-gubernur Jawa Tengah. Pasalnya, Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, Ciko juga menilai laporan tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ciko mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Sebagai informasi, kasus tersebut dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar Pranowo, IPW juga melaporkan ex-direktur Bank Jateng Supriyatno. Sugeng menyebut perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi. Menanggapi laporan ini, Ketua Umum Relawan Ganjaris Kris Chandra menyinggung rekam jejak capres yang didukungnya itu saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, masyarakat khususnya di Jawa Tengah sudah cerdas bagaimana menilai seorang pemimpin. Apalagi Ganjar telah menjabat sebagai gubernur selama 2 periode berturut-turut. Kris menyebut Ganjar dipandang sebagai orang yang bersih dan punya integritas oleh masyarakat. Selain itu, Jawa Tengah juga kerap mendapat penghargaan dari KPK soal kepatuhan pelaporan LHKPN. Sehingga menurut Kris, laporan dugaan gratifikasi di KPK tak akan mengubah penilaian publik terhadap Ganjar. Ia juga meyakini bahwa Ganjar tidak terlibat dugaan gratifikasi seperti yang dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW. Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan terhadap Ganjar. Laporan itu terkait dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Selain Ganjar, pihak yang juga ikut dilaporkan IPW yakni Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Ciko Hakim buka suara seusai adanya laporan soal dugaan suap yang melibatkan Ganjar Pranowo. Ciko Hakim menyebut bahwa laporan tersebut merupakan suatu gerakan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Ciko pada Selasa 5 Maret 2024. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab menurutnya, Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Disinyalir banyak pihak yang sengaja ingin menjatuhkan Ganjar dengan membuat laporan semacam itu. Lebih lanjut, Ciko sendiri sudah memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Dari sana ia tidak melihat ada laporan yang berhubungan dengan Polri dan juga KPK. Sebelumnya diberitakan IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback.
Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Pertanyaan Anda yang kedua itu mengenai apa yang perlu diubah dalam konteks PHPU kan, ya, penyelesaian sengketa Pilpres. Nah, kami berpendapat bahwa desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres itu mesti dikembalikan kepada, ya, fungsi MK itu sendiri, ya, sebagai penjaga konstitusi. Jadi MK itu tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator. MK itu harus melihat proses pemilihan umum ini dari awal sampai akhir. Dari pra pencoblosan sampai penghitungan suara. Kalau penghitungan suara sekarang ini begitu banyak masalah. Ada sirekap yang bermasalah. Kemudian juga ada kehebohan sekarang ini. Kok suara PSI tiba-tiba melonjak tinggi misalnya kan. Ini kan semua masalah nih. Nah, pada pra pencoblosan, pra pemilihan tanggal 14 itu banyak masalah. Nah, saya tuh baru pulang dari Jogja, Bung. Saya ketemu dengan Ketua DPRD Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti. Ibu Endah Subekti itu menceritakan kepada saya, satu saat kampanye di Gunung Kidul itu Presiden Jokowi akan datang, kemudian bendera-bendera PDIP disuruh diturunkan waktu itu. Dan ada anggota PDIP yang akan ditahan. Dia turun ke lapangan, dia berhadapan, ya, head to head dengan polisi, dengan pihak security, minta supaya tidak dilakukan penurunan bendera, minta supaya anak itu tidak ditahan, tapi tekanan begitu sedemikian rupa, itu betul-betul menegangkan situasinya pada waktu itu. Dan yang saya terkejut, ada tank, ya, tentara jalan, ya, di sana. Nah, ini kita pemilu atau dalam keadaan darurat, ya, kayak gitu, ya. Jadi saya tuh melihat, apakah itu bukan pelanggaran? Apakah itu tidak perlu dilihat dalam menyelesaikan sengketa Pilpres? Karena kalau keadaan seperti itu, ya, kita sudah berada dalam keadaan yang tidak bebas gitu untuk menentukan pilihan kita. Nah, jadi desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres harus melihat soal ini. Nggak bisa hanya melihat hasil pencoblosan, ya, dalam C1, kemudian dihitung saya berjenjang. Nggak cukup itu. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak, ya, memberikan keadilan, ya. Nah, kita ini kan mesti siap kalah, siap menang. Saya tidak, kalau saya pribadi, tentu saya ingin menang. Tapi kalau saya kalah dengan terhormat. Itu yang saya mau lakukan, kalau saya. Nah, yang ketiga, tadi pertanyaan Anda mengenai Ganjar. Ini dalam soal laporan IPW. Saya membaca bahwa Saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris, ya, tuduhan itu, ya. Nah, selebihnya saya tidak punya komentar, ya, terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini. Tapi Ganjar, ya, udah menjawab sendiri, dan saya kasih itu cukup untuk sementara ini. Oke, makasih. Yang lain? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menuding laporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada unsur politis, yakni dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi itu adalah sebuah gerakan politik. Lanjut, Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok ex-gubernur Jawa Tengah. Pasalnya, Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, Ciko juga menilai laporan tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ciko mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar.
Sebagai informasi, kasus tersebut dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar Pranowo, IPW juga melaporkan ex-direktur Bank Jateng Supriyatno. Sugeng menyebut perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi. Menanggapi laporan ini, Ketua Umum Relawan Ganjaris Kris Chandra menyinggung rekam jejak capres yang didukungnya itu saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, masyarakat khususnya di Jawa Tengah sudah cerdas bagaimana menilai seorang pemimpin. Apalagi Ganjar telah menjabat sebagai gubernur selama 2 periode berturut-turut. Kris menyebut Ganjar dipandang sebagai orang yang bersih dan punya integritas oleh masyarakat. Selain itu, Jawa Tengah juga kerap mendapat penghargaan dari KPK soal kepatuhan pelaporan LHKPN. Sehingga menurut Kris, laporan dugaan gratifikasi di KPK tak akan mengubah penilaian publik terhadap Ganjar. Ia juga meyakini bahwa Ganjar tidak terlibat dugaan gratifikasi seperti yang dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW. Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan terhadap Ganjar. Laporan itu terkait dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Selain Ganjar, pihak yang juga ikut dilaporkan IPW yakni Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno. Juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Ciko Hakim buka suara seusai adanya laporan soal dugaan suap yang melibatkan Ganjar Pranowo. Ciko Hakim menyebut bahwa laporan tersebut merupakan suatu gerakan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Ciko pada Selasa 5 Maret 2024. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab menurutnya, Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Disinyalir banyak pihak yang sengaja ingin menjatuhkan Ganjar dengan membuat laporan semacam itu. Lebih lanjut, Ciko sendiri sudah memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Dari sana ia tidak melihat ada laporan yang berhubungan dengan Polri dan juga KPK. Sebelumnya diberitakan IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Pertanyaan Anda yang kedua itu mengenai apa yang perlu diubah dalam konteks PHPU kan? Ya, penyelesaian sengketa Pilpres. Nah, kami berpendapat bahwa desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres itu mesti dikembalikan kepada fungsi MK itu sendiri sebagai penjaga konstitusi. Jadi MK itu tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator. MK itu harus melihat proses pemilihan umum ini dari awal sampai akhir. Dari pra pencoblosan sampai penghitungan suara. Kalau penghitungan suara sekarang ini begitu banyak masalah. Ada sirekap yang bermasalah. Kemudian juga ada kehebohan sekarang ini. Kok suara PSI tiba-tiba melonjak tinggi misalnya kan. Ini kan semua ada masalah nih. Nah pada pra pencoblosan, pra pemilihan tanggal 14 itu banyak masalah. Nah saya tuh baru pulang dari Jogja, Bung. Saya ketemu dengan Ketua DPRD Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti. Ibu Endah Subekti itu menceritakan kepada saya, satu saat kampanye di Gunung Kidul itu Presiden Jokowi akan datang, kemudian bendera-bendera PDIP disuruh diturunkan waktu itu. Dan ada
anggota PDIP yang akan ditahan. Dia turun ke lapangan, dia berhadapan ya, head to head dengan polisi, dengan pihak security, minta supaya tidak dilakukan penurunan bendera, minta supaya anak itu tidak ditahan, tapi tekanan begitu sedemikian rupa, itu betul-betul menegangkan situasinya pada waktu itu. Dan yang saya terkejut ada tank, ya, tentara jalan ya di sana. Nah ini kita pemilu atau dalam keadaan darurat, ya kayak gitu. Ya. Jadi saya tuh melihat apakah itu bukan pelanggaran, apakah itu tidak perlu dilihat dalam menyelesaikan sengketa pilpres. Karena kalau keadaan seperti itu, ya kita sudah berada dalam keadaan yang tidak bebas gitu untuk menentukan pilihan kita. Nah jadi desain konstitusional penyelesaian sengketa pilpres harus melihat soal ini. Nggak bisa hanya melihat hasil pencoblosan ya, dalam C1. Kemudian dihitung secara berjenjang. Nggak cukup itu. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak ya memberikan keadilan. Ya. Nah kita ini kan mesti siap kalah, siap menang. Saya tidak. Kalau saya pribadi, tentu saya ingin menang. Tapi kalau saya kalah dengan terhormat. Itu yang saya mau lakukan. Kalau saya. Nah yang ketiga, tadi pertanyaan Anda mengenai Ganjar. Ini dalam soal laporan IPW. Saya membaca bahwa Saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris ya tuduhan itu. Ya. Nah selebihnya saya tidak punya komentar. Ya terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini. Tapi Ganjar ya udah menjawab sendiri dan saya kasih itu cukup untuk sementara ini. Oke, makasih. Yang lain? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menuding laporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada unsur politis, yakni dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi itu adalah sebuah gerakan politik. Lanjut, Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok ex-gubernur Jawa Tengah. Pasalnya, Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, Ciko juga menilai laporan tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ciko mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Sebagai informasi, kasus tersebut dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar Pranowo, IPW juga melaporkan ex-direktur Bank Jateng Supriyatno. Sugeng menyebut perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi. Menanggapi laporan ini, Ketua Umum Relawan Ganjaris Kris Chandra menyinggung rekam jejak capres yang didukungnya itu saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, masyarakat khususnya di Jawa Tengah sudah cerdas bagaimana menilai seorang pemimpin. Apalagi Ganjar telah menjabat sebagai gubernur selama 2 periode berturut-turut. Kris menyebut Ganjar dipandang sebagai orang yang bersih dan punya integritas oleh masyarakat. Selain itu, Jawa Tengah juga kerap mendapat penghargaan dari KPK soal kepatuhan pelaporan LHKPN. Sehingga menurut Kris, laporan dugaan gratifikasi di KPK tak akan mengubah penilaian publik terhadap Ganjar. Ia juga meyakini bahwa Ganjar tidak terlibat dugaan gratifikasi seperti yang dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW. Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan terhadap Ganjar. Laporan itu terkait dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Selain Ganjar, pihak yang juga ikut dilaporkan IPW yakni Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno.
Juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Ciko Hakim buka suara seusai adanya laporan soal dugaan suap yang melibatkan Ganjar Pranowo. Ciko Hakim menyebut bahwa laporan tersebut merupakan suatu gerakan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Ciko pada Selasa 5 Maret 2024. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab menurutnya, Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Disinyalir banyak pihak yang sengaja ingin menjatuhkan Ganjar dengan membuat laporan semacam itu. Lebih lanjut, Ciko sendiri sudah memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Dari sana ia tidak melihat ada laporan yang berhubungan dengan Polri dan juga KPK. Sebelumnya diberitakan IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Pertanyaan Anda yang kedua itu mengenai apa yang perlu diubah dalam konteks PHPU kan, ya, penyelesaian sengketa Pilpres. Nah, kami berpendapat bahwa desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres itu mesti dikembalikan kepada, ya, fungsi MK itu sendiri, ya, sebagai penjaga konstitusi. Jadi MK itu tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator. MK itu harus melihat proses pemilihan umum ini dari awal sampai akhir. Dari pra pencoblosan sampai penghitungan suara. Kalau penghitungan suara sekarang ini begitu banyak masalah. Ada sirekap yang bermasalah. Kemudian juga ada kehebohan sekarang ini. Kok suara PSI tiba-tiba melonjak tinggi misalnya kan. Ini kan semua ada masalah nih. Nah, pada pra pencoblosan, pra pemilihan tanggal 14 itu banyak masalah. Nah, saya tuh baru pulang dari Jogja, Bung. Saya ketemu dengan Ketua DPRD Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti. Ibu Endah Subekti itu menceritakan kepada saya, satu saat kampanye di Gunung Kidul itu Presiden Jokowi akan datang, kemudian bendera-bendera PDIP disuruh diturunkan waktu itu. Dan ada anggota PDIP yang akan ditahan. Dia turun ke lapangan, dia berhadapan ya, head to head dengan polisi, dengan pihak security, minta supaya tidak dilakukan penurunan bendera, minta supaya anak itu tidak ditahan, tapi tekanan begitu sedemikian rupa, itu betul-betul menegangkan situasinya pada waktu itu. Dan yang saya terkejut ada tank, ya, tentara jalan ya di sana. Nah, ini kita pemilu atau dalam keadaan darurat, ya kayak gitu, ya. Jadi saya tuh melihat apakah itu bukan pelanggaran? Apakah itu tidak perlu dilihat dalam menyelesaikan sengketa Pilpres? Karena kalau keadaan seperti itu, ya kita sudah berada dalam keadaan yang tidak bebas gitu untuk menentukan pilihan kita. Nah, jadi desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres harus melihat soal ini. Nggak bisa hanya melihat hasil pencoblosan, ya, dalam C1. Kemudian dihitung saya berjenjang. Nggak cukup itu. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak, ya, memberikan keadilan. Ya. Nah, kita ini kan mesti siap kalah, siap menang. Saya tidak kalau saya pribadi, tentu saya ingin menang. Tapi kalau saya kalah dengan terhormat. Itu yang saya mau lakukan. Kalau saya. Nah, yang ketiga, tadi pertanyaan Anda mengenai Ganjar. Ini dalam soal laporan IPW. Saya membaca bahwa Saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris, ya, tuduhan itu, ya. Nah, selebihnya saya tidak punya komentar, ya, terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini. Tapi Ganjar
ya udah menjawab sendiri dan saya kasih itu cukup untuk sementara ini. Oke, makasih. Yang lain? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menuding laporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada unsur politis, yakni dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi itu adalah sebuah gerakan politik. Lanjut, Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok ex-gubernur Jawa Tengah. Pasalnya, Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, Ciko juga menilai laporan tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ciko mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Sebagai informasi, kasus tersebut dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar Pranowo, IPW juga melaporkan ex-direktur Bank Jateng Supriyatno. Sugeng menyebut perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi. Menanggapi laporan ini, Ketua Umum Relawan Ganjaris Kris Chandra menyinggung rekam jejak capres yang didukungnya itu saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, masyarakat khususnya di Jawa Tengah sudah cerdas bagaimana menilai seorang pemimpin. Apalagi Ganjar telah menjabat sebagai gubernur selama 2 periode berturut-turut. Kris menyebut Ganjar dipandang sebagai orang yang bersih dan punya integritas oleh masyarakat. Selain itu, Jawa Tengah juga kerap mendapat penghargaan dari KPK soal kepatuhan pelaporan LHKPN. Sehingga menurut Kris, laporan dugaan gratifikasi di KPK tak akan mengubah penilaian publik terhadap Ganjar. Ia juga meyakini bahwa Ganjar tidak terlibat dugaan gratifikasi seperti yang dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW. Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan terhadap Ganjar. Laporan itu terkait dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Selain Ganjar, pihak yang juga ikut dilaporkan IPW yakni Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Ciko Hakim buka suara seusai adanya laporan soal dugaan suap yang melibatkan Ganjar Pranowo. Ciko Hakim menyebut bahwa laporan tersebut merupakan suatu gerakan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Ciko pada Selasa 5 Maret 2024. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab menurutnya, Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Disinyalir banyak pihak yang sengaja ingin menjatuhkan Ganjar dengan membuat laporan semacam itu. Lebih lanjut, Ciko sendiri sudah memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Dari sana ia tidak melihat ada laporan yang berhubungan dengan Polri dan juga KPK. Sebelumnya diberitakan IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Pertanyaan Anda yang kedua itu mengenai apa yang perlu diubah dalam konteks PHPU kan? Ya, penyelesaian sengketa Pilpres. Nah, kami berpendapat bahwa desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres itu mesti dikembalikan kepada fungsi MK itu sendiri sebagai penjaga konstitusi.
Jadi MK itu tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator. MK itu harus melihat proses pemilihan umum ini dari awal sampai akhir. Dari pra pencoblosan sampai penghitungan suara. Kalau penghitungan suara sekarang ini begitu banyak masalah. Ada sirekap yang bermasalah. Kemudian juga ada kehebohan sekarang ini. Kok suara PSI tiba-tiba melonjak tinggi misalnya kan. Ini kan semua ada masalah nih. Nah pada pra pencoblosan, pra pemilihan tanggal 14 itu banyak masalah. Nah saya tuh baru pulang dari Jogja, Bung. Saya ketemu dengan Ketua DPRD Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti. Ibu Endah Subekti itu menceritakan kepada saya, satu saat kampanye di Gunung Kidul itu Presiden Jokowi akan datang, kemudian bendera-bendera PDIP disuruh diturunkan waktu itu. Dan ada anggota PDIP yang akan ditahan. Dia turun ke lapangan, dia berhadapan ya, head to head dengan polisi, dengan pihak security, minta supaya tidak dilakukan penurunan bendera, minta supaya anak itu tidak ditahan, tapi tekanan begitu sedemikian rupa, itu betul-betul menegangkan situasinya pada waktu itu. Dan yang saya terkejut ada tank, ya, tentara jalan ya di sana. Nah ini kita pemilu atau dalam keadaan darurat, ya kayak gitu. Ya. Jadi saya tuh melihat apakah itu bukan pelanggaran, apakah itu tidak perlu dilihat dalam menyelesaikan sengketa pilpres. Karena kalau keadaan seperti itu, ya kita sudah berada dalam keadaan yang tidak bebas gitu untuk menentukan pilihan kita. Nah jadi desain konstitusional penyelesaian sengketa pilpres harus melihat soal ini. Nggak bisa hanya melihat hasil pencoblosan ya, dalam C1. Kemudian dihitung saya berjenjang. Nggak cukup itu. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak ya memberikan keadilan. Ya. Nah kita ini kan mesti siap kalah, siap menang. Saya tidak kalau saya pribadi, tentu saya ingin menang. Tapi kalau saya kalah dengan terhormat. Itu yang saya mau lakukan. Kalau saya. Nah yang ketiga, tadi pertanyaan Anda mengenai Ganjar. Ini dalam soal laporan IPW. Saya membaca bahwa Saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris ya tuduhan itu. Ya. Nah selebihnya saya tidak punya komentar. Ya terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini. Tapi Ganjar ya udah menjawab sendiri dan saya kasih itu cukup untuk sementara ini. Oke, makasih. Yang lain? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menuding laporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada unsur politis, yakni dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi itu adalah sebuah gerakan politik. Lanjut, Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok ex-gubernur Jawa Tengah. Pasalnya, Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, Ciko juga menilai laporan tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ciko mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Sebagai informasi, kasus tersebut dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar Pranowo, IPW juga melaporkan ex-direktur Bank Jateng Supriyatno. Sugeng menyebut perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi. Menanggapi laporan ini, Ketua Umum Relawan Ganjaris Kris Chandra menyinggung
rekam jejak capres yang didukungnya itu saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, masyarakat khususnya di Jawa Tengah sudah cerdas bagaimana menilai seorang pemimpin. Apalagi Ganjar telah menjabat sebagai gubernur selama 2 periode berturut-turut. Chris menyebut Ganjar dipandang sebagai orang yang bersih dan punya integritas oleh masyarakat. Selain itu, Jawa Tengah juga kerap mendapat penghargaan dari KPK soal kepatuhan pelaporan LHKPN. Sehingga menurut Chris, laporan dugaan gratifikasi di KPK tak akan mengubah penilaian publik terhadap Ganjar. Ia juga meyakini bahwa Ganjar tidak terlibat dugaan gratifikasi seperti yang dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW. Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan terhadap Ganjar. Laporan itu terkait dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Selain Ganjar, pihak yang juga ikut dilaporkan IPW yakni Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno. Juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Ciko Hakim buka suara seusai adanya laporan soal dugaan suap yang melibatkan Ganjar Pranowo. Ciko Hakim menyebut bahwa laporan tersebut merupakan suatu gerakan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Ciko pada Selasa 5 Maret 2024. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab menurutnya, Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Disinyalir banyak pihak yang sengaja ingin menjatuhkan Ganjar dengan membuat laporan semacam itu. Lebih lanjut, Ciko sendiri sudah memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Dari sana ia tidak melihat ada laporan yang berhubungan dengan Polri dan juga KPK. Sebelumnya diberitakan IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Pertanyaan Anda yang kedua itu mengenai apa yang perlu diubah dalam konteks PHPU kan, ya, penyelesaian sengketa Pilpres. Nah, kami berpendapat bahwa desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres itu mesti dikembalikan kepada, ya, fungsi MK itu sendiri, ya, sebagai penjaga konstitusi. Jadi MK itu tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator. MK itu harus melihat proses pemilihan umum ini dari awal sampai akhir. Dari pra pencoblosan sampai penghitungan suara. Kalau penghitungan suara sekarang ini begitu banyak masalah. Ada sirekap yang bermasalah. Kemudian juga ada kehebohan sekarang ini. Kok suara PSI tiba-tiba melonjak tinggi misalnya kan. Ini kan semua ada masalah nih. Nah, pada pra pencoblosan, pra pemilihan tanggal 14 itu banyak masalah. Nah, saya tuh baru pulang dari Jogja, Bung. Saya ketemu dengan Ketua DPRD Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti. Ibu Endah Subekti itu menceritakan kepada saya, satu saat kampanye di Gunung Kidul itu Presiden Jokowi akan datang, kemudian bendera-bendera PDIP disuruh diturunkan waktu itu. Dan ada anggota PDIP yang akan ditahan. Dia turun ke lapangan, dia berhadapan ya, head to head dengan polisi, dengan pihak security, minta supaya tidak dilakukan penurunan bendera, minta supaya anak itu tidak ditahan, tapi tekanan begitu sedemikian rupa, itu betul-betul menegangkan situasinya pada waktu itu. Dan yang saya terkejut ada tank, ya, tentara jalan ya di sana. Nah, ini kita pemilu atau dalam keadaan darurat, ya kayak gitu. Ya. Jadi saya tuh melihat apakah itu bukan pelanggaran, apakah itu tidak perlu dilihat dalam menyelesaikan sengketa Pilpres. Karena kalau keadaan seperti itu,
ya kita sudah berada dalam keadaan yang tidak bebas gitu untuk menentukan pilihan kita. Nah, jadi desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres harus melihat soal ini. Nggak bisa hanya melihat hasil pencoblosan ya, dalam C1. Kemudian dihitung saya berjenjang. Nggak cukup itu. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak ya memberikan keadilan. Ya. Nah, kita ini kan mesti siap kalah, siap menang. Saya tidak kalau saya pribadi tentu saya ingin menang, tapi kalau saya kalah dengan terhormat. Itu yang saya mau lakukan. Kalau saya. Nah, yang ketiga, tadi pertanyaan Anda mengenai Ganjar. Ini dalam soal laporan IPW. Saya membaca bahwa Saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris ya tuduhan itu ya. Nah, selebihnya saya tidak punya komentar. Ya, terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini. Tapi Ganjar ya udah menjawab sendiri dan saya kasih itu cukup untuk sementara ini. Oke. Makasih. Yang lain? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menuding laporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada unsur politis, yakni dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi itu adalah sebuah gerakan politik. Lanjut, Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok ex-gubernur Jawa Tengah. Pasalnya, Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, Ciko juga menilai laporan tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ciko mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Sebagai informasi, kasus tersebut dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar Pranowo, IPW juga melaporkan ex-direktur Bank Jateng Supriyatno. Sugeng menyebut perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi. Menanggapi laporan ini, Ketua Umum Relawan Ganjaris Kris Chandra menyinggung rekam jejak capres yang didukungnya itu saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, masyarakat khususnya di Jawa Tengah sudah cerdas bagaimana menilai seorang pemimpin. Apalagi Ganjar telah menjabat sebagai gubernur selama 2 periode berturut-turut. Kris menyebut Ganjar dipandang sebagai orang yang bersih dan punya integritas oleh masyarakat. Selain itu, Jawa Tengah juga kerap mendapat penghargaan dari KPK soal kepatuhan pelaporan LHKPN. Sehingga menurut Kris, laporan dugaan gratifikasi di KPK tak akan mengubah penilaian publik terhadap Ganjar. Ia juga meyakini bahwa Ganjar tidak terlibat dugaan gratifikasi seperti yang dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW. Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan terhadap Ganjar. Laporan itu terkait dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Selain Ganjar, pihak yang juga ikut dilaporkan IPW yakni Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Ciko Hakim buka suara seusai adanya laporan soal dugaan suap yang melibatkan Ganjar Pranowo. Ciko Hakim menyebut bahwa laporan tersebut merupakan suatu gerakan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Ciko pada Selasa 5 Maret 2024. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab menurutnya, Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024.
Disinyalir banyak pihak yang sengaja ingin menjatuhkan Ganjar dengan membuat laporan semacam itu. Lebih lanjut, Ciko sendiri sudah memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Dari sana ia tidak melihat ada laporan yang berhubungan dengan Polri dan juga KPK. Sebelumnya diberitakan IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Pertanyaan Anda yang kedua itu mengenai apa yang perlu diubah dalam konteks PHPU kan, ya, penyelesaian sengketa Pilpres. Nah, kami berpendapat bahwa desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres itu mesti dikembalikan kepada, ya, fungsi MK itu sendiri, ya, sebagai penjaga konstitusi. Jadi MK itu tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator. MK itu harus melihat proses pemilihan umum ini dari awal sampai akhir. Dari pra pencoblosan sampai penghitungan suara. Kalau penghitungan suara sekarang ini begitu banyak masalah. Ada sirekap yang bermasalah. Kemudian juga ada kehebohan sekarang ini. Kok suara PSI tiba-tiba melonjak tinggi misalnya kan. Ini kan semua ada masalah nih. Nah, pada pra pencoblosan, pra pemilihan tanggal 14 itu banyak masalah. Nah, saya tuh baru pulang dari Jogja, Bung. Saya ketemu dengan Ketua DPRD Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti. Ibu Endah Subekti itu menceritakan kepada saya, satu saat kampanye di Gunung Kidul itu Presiden Jokowi akan datang, kemudian bendera-bendera PDIP disuruh diturunkan waktu itu. Dan ada anggota PDIP yang akan ditahan. Dia turun ke lapangan, dia berhadapan ya, head to head dengan polisi, dengan pihak security, minta supaya tidak dilakukan penurunan bendera, minta supaya anak itu tidak ditahan, tapi tekanan begitu sedemikian rupa, itu betul-betul menegangkan situasinya pada waktu itu. Dan yang saya terkejut ada tank, ya, tentara jalan ya di sana. Nah, ini kita pemilu atau dalam keadaan darurat, ya kayak gitu. Ya. Jadi saya tuh melihat apakah itu bukan pelanggaran, apakah itu tidak perlu dilihat dalam menyelesaikan sengketa Pilpres. Karena kalau keadaan seperti itu, ya kita sudah berada dalam keadaan yang tidak bebas gitu untuk menentukan pilihan kita. Nah, jadi desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres harus melihat soal ini. Nggak bisa hanya melihat hasil pencoblosan, ya, dalam C1, kemudian dihitung secara berjenjang. Nggak cukup itu. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak, ya, memberikan keadilan. Ya. Nah, kita ini kan mesti siap kalah, siap menang. Saya tidak, kalau saya pribadi, tentu saya ingin menang. Tapi kalau saya kalah dengan terhormat. Itu yang saya mau lakukan, kalau saya. Nah, yang ketiga, tadi pertanyaan Anda mengenai Ganjar. Ini dalam soal laporan IPW. Saya membaca bahwa Saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris, ya, tuduhan itu. Ya. Nah, selebihnya saya tidak punya komentar. Ya, terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini. Tapi Ganjar, ya, udah menjawab sendiri dan saya kasih itu cukup untuk sementara ini. Oke, makasih. Yang lain?
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menuding laporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada unsur politis, yakni dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi itu adalah sebuah gerakan politik. Lanjut, Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok ex-gubernur Jawa Tengah. Pasalnya, Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, Ciko juga menilai laporan tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ciko mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Sebagai informasi, kasus tersebut dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar Pranowo, IPW juga melaporkan ex-direktur Bank Jateng Supriyatno. Sugeng menyebut perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi. Menanggapi laporan ini, Ketua Umum Relawan Ganjaris Kris Chandra menyinggung rekam jejak capres yang didukungnya itu saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, masyarakat khususnya di Jawa Tengah sudah cerdas bagaimana menilai seorang pemimpin. Apalagi Ganjar telah menjabat sebagai gubernur selama 2 periode berturut-turut. Kris menyebut Ganjar dipandang sebagai orang yang bersih dan punya integritas oleh masyarakat. Selain itu, Jawa Tengah juga kerap mendapat penghargaan dari KPK soal kepatuhan pelaporan LHKPN. Sehingga menurut Kris, laporan dugaan gratifikasi di KPK tak akan mengubah penilaian publik terhadap Ganjar. Ia juga meyakini bahwa Ganjar tidak terlibat dugaan gratifikasi seperti yang dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW. Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan terhadap Ganjar. Laporan itu terkait dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Selain Ganjar, pihak yang juga ikut dilaporkan IPW yakni Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Ciko Hakim buka suara seusai adanya laporan soal dugaan suap yang melibatkan Ganjar Pranowo. Ciko Hakim menyebut bahwa laporan tersebut merupakan suatu gerakan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Ciko pada Selasa 5 Maret 2024. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab menurutnya, Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Disinyalir banyak pihak yang sengaja ingin menjatuhkan Ganjar dengan membuat laporan semacam itu. Lebih lanjut, Ciko sendiri sudah memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Dari sana ia tidak melihat ada laporan yang berhubungan dengan Polri dan juga KPK. Sebelumnya diberitakan IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Pertanyaan Anda yang kedua itu mengenai apa yang perlu diubah dalam konteks PHPU kan? Ya, penyelesaian sengketa Pilpres. Nah, kami berpendapat bahwa desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres itu mesti dikembalikan kepada fungsi MK itu sendiri sebagai penjaga konstitusi. Jadi MK itu tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator. MK itu harus melihat proses pemilihan umum ini dari awal sampai akhir.
Dari pra pencoblosan sampai penghitungan suara. Kalau penghitungan suara sekarang ini begitu banyak masalah. Ada sirekap yang bermasalah. Kemudian juga ada kehebohan sekarang ini. Kok suara PSI tiba-tiba melonjak tinggi misalnya kan. Ini kan semua masalah nih. Nah pada pra pencoblosan, pra pemilihan tanggal 14 itu banyak masalah. Nah saya tuh baru pulang dari Jogja, Bung. Saya ketemu dengan Ketua DPRD Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti. Ibu Endah Subekti itu menceritakan kepada saya, satu saat kampanye di Gunung Kidul itu Presiden Jokowi akan datang, kemudian bendera-bendera PDIP disuruh diturunkan waktu itu. Dan ada anggota PDIP yang akan ditahan. Dia turun ke lapangan, dia berhadapan ya, head to head dengan polisi, dengan pihak security, minta supaya tidak dilakukan penurunan bendera, minta supaya anak itu tidak ditahan, tapi tekanan begitu sedemikian rupa, itu betul-betul menegangkan situasinya pada waktu itu. Dan yang saya terkejut ada tank, ya, tentara jalan ya di sana. Nah ini kita pemilu atau dalam keadaan darurat, ya kayak gitu. Ya. Jadi saya tuh melihat apakah itu bukan pelanggaran, apakah itu tidak perlu dilihat dalam menyelesaikan sengketa pilpres. Karena kalau keadaan seperti itu, ya kita sudah berada dalam keadaan yang tidak bebas gitu untuk menentukan pilihan kita. Nah jadi desain konstitusional penyelesaian sengketa pilpres harus melihat soal ini. Nggak bisa hanya melihat hasil pencoblosan ya, dalam C1. Kemudian dihitung saya berjenjang. Nggak cukup itu. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak ya memberikan keadilan. Ya. Nah, kita ini kan mesti siap kalah, siap menang. Saya tidak kalau saya pribadi tentu saya ingin menang, tapi kalau saya kalah dengan terhormat. Itu yang saya mau lakukan. Kalau saya. Nah, yang ketiga, tadi pertanyaan Anda mengenai Ganjar. Ini dalam soal laporan IPW. Saya membaca bahwa Saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris ya tuduhan itu ya. Nah selebihnya saya tidak punya komentar ya, terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini. Tapi Ganjar ya udah menjawab sendiri dan saya kasih itu cukup untuk sementara ini. Oke, makasih. Yang lain? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menuding laporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada unsur politis, yakni dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi itu adalah sebuah gerakan politik. Lanjut, Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok ex-gubernur Jawa Tengah. Pasalnya, Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, Ciko juga menilai laporan tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ciko mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Sebagai informasi, kasus tersebut dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar Pranowo, IPW juga melaporkan ex-direktur Bank Jateng Supriyatno. Sugeng menyebut perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi. Menanggapi laporan ini, Ketua Umum Relawan Ganjaris Kris Chandra menyinggung rekam jejak capres yang didukungnya itu saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, masyarakat khususnya di Jawa Tengah sudah cerdas bagaimana menilai seorang pemimpin.
Apalagi Ganjar telah menjabat sebagai gubernur selama 2 periode berturut-turut. Chris menyebut Ganjar dipandang sebagai orang yang bersih dan punya integritas oleh masyarakat. Selain itu, Jawa Tengah juga kerap mendapat penghargaan dari KPK soal kepatuhan pelaporan LHKPN. Sehingga menurut Chris, laporan dugaan gratifikasi di KPK tak akan mengubah penilaian publik terhadap Ganjar. Ia juga meyakini bahwa Ganjar tidak terlibat dugaan gratifikasi seperti yang dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW. Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan terhadap Ganjar. Laporan itu terkait dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Selain Ganjar, pihak yang juga ikut dilaporkan IPW yakni Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno. Juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Ciko Hakim buka suara seusai adanya laporan soal dugaan suap yang melibatkan Ganjar Pranowo. Ciko Hakim menyebut bahwa laporan tersebut merupakan suatu gerakan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Ciko pada Selasa 5 Maret 2024. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab menurutnya, Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Disinyalir banyak pihak yang sengaja ingin menjatuhkan Ganjar dengan membuat laporan semacam itu. Lebih lanjut, Ciko sendiri sudah memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Dari sana ia tidak melihat ada laporan yang berhubungan dengan Polri dan juga KPK. Sebelumnya diberitakan IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Pertanyaan Anda yang kedua itu mengenai apa yang perlu diubah dalam konteks PHPU kan, ya, penyelesaian sengketa Pilpres. Nah, kami berpendapat bahwa desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres itu mesti dikembalikan kepada, ya, fungsi MK itu sendiri, ya, sebagai penjaga konstitusi. Jadi MK itu tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator. MK itu harus melihat proses pemilihan umum ini dari awal sampai akhir. Dari pra pencoblosan sampai penghitungan suara. Kalau penghitungan suara sekarang ini begitu banyak masalah. Ada sirekap yang bermasalah. Kemudian juga ada kehebohan sekarang ini. Kok suara PSI tiba-tiba melonjak tinggi misalnya kan. Ini kan semua ada masalah nih. Nah, pada pra pencoblosan, pra pemilihan tanggal 14 itu banyak masalah. Nah, saya tuh baru pulang dari Jogja, Bung. Saya ketemu dengan Ketua DPRD Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti. Ibu Endah Subekti itu menceritakan kepada saya, satu saat kampanye di Gunung Kidul itu Presiden Jokowi akan datang, kemudian bendera-bendera PDIP disuruh diturunkan waktu itu. Dan ada anggota PDIP yang akan ditahan. Dia turun ke lapangan, dia berhadapan ya, head to head dengan polisi, dengan pihak security, minta supaya tidak dilakukan penurunan bendera, minta supaya anak itu tidak ditahan, tapi tekanan begitu sedemikian rupa, itu betul-betul menegangkan situasinya pada waktu itu. Dan yang saya terkejut ada tank, ya, tentara jalan ya di sana. Nah, ini kita pemilu atau dalam keadaan darurat, ya kayak gitu, ya. Jadi saya tuh melihat apakah itu bukan pelanggaran? Apakah itu tidak perlu dilihat dalam menyelesaikan sengketa Pilpres? Karena kalau keadaan seperti itu, ya kita sudah berada dalam keadaan yang tidak bebas gitu untuk menentukan pilihan kita. Nah, jadi
desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres harus melihat soal ini. Nggak bisa hanya melihat hasil pencoblosan ya, dalam C1. Kemudian dihitung saya berjenjang. Nggak cukup itu. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak ya memberikan keadilan. Ya. Nah, kita ini kan mesti siap kalah, siap menang. Saya tidak kalau saya pribadi, tentu saya ingin menang. Tapi kalau saya kalah dengan terhormat. Itu yang saya mau lakukan. Kalau saya. Nah, yang ketiga, tadi pertanyaan Anda mengenai Ganjar. Ini dalam soal laporan IPW. Saya membaca bahwa Saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris ya tuduhan itu. Ya. Nah, selebihnya saya tidak punya komentar. Ya, terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini. Tapi Ganjar ya udah menjawab sendiri dan saya kasih itu cukup untuk sementara ini. Oke, makasih. Yang lain? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menuding laporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada unsur politis, yakni dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi itu adalah sebuah gerakan politik. Lanjut, Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok ex-gubernur Jawa Tengah. Pasalnya, Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, Ciko juga menilai laporan tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ciko mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Sebagai informasi, kasus tersebut dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar Pranowo, IPW juga melaporkan ex-direktur Bank Jateng Supriyatno. Sugeng menyebut perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi. Menanggapi laporan ini, Ketua Umum Relawan Ganjaris Kris Chandra menyinggung rekam jejak capres yang didukungnya itu saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, masyarakat khususnya di Jawa Tengah sudah cerdas bagaimana menilai seorang pemimpin. Apalagi Ganjar telah menjabat sebagai gubernur selama 2 periode berturut-turut. Kris menyebut Ganjar dipandang sebagai orang yang bersih dan punya integritas oleh masyarakat. Selain itu, Jawa Tengah juga kerap mendapat penghargaan dari KPK soal kepatuhan pelaporan LHKPN. Sehingga menurut Kris, laporan dugaan gratifikasi di KPK tak akan mengubah penilaian publik terhadap Ganjar. Ia juga meyakini bahwa Ganjar tidak terlibat dugaan gratifikasi seperti yang dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW. Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan terhadap Ganjar. Laporan itu terkait dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Selain Ganjar, pihak yang juga ikut dilaporkan IPW yakni Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Ciko Hakim buka suara seusai adanya laporan soal dugaan suap yang melibatkan Ganjar Pranowo. Ciko Hakim menyebut bahwa laporan tersebut merupakan suatu gerakan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Ciko pada Selasa 5 Maret 2024. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab menurutnya, Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Disinyalir banyak pihak yang sengaja ingin menjatuhkan Ganjar dengan membuat laporan semacam itu. Lebih lanjut, Ciko sendiri sudah memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Dari sana ia tidak melihat ada laporan yang berhubungan dengan Polri dan juga KPK.
Sebelumnya diberitakan IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Pertanyaan Anda yang kedua itu mengenai apa yang perlu diubah dalam konteks PHPU kan, ya, penyelesaian sengketa Pilpres. Nah, kami berpendapat bahwa desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres itu mesti dikembalikan kepada, ya, fungsi MK itu sendiri, ya, sebagai penjaga konstitusi. Jadi MK itu tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator. MK itu harus melihat proses pemilihan umum ini dari awal sampai akhir. Dari pra pencoblosan sampai penghitungan suara. Kalau penghitungan suara sekarang ini begitu banyak masalah. Ada sirekap yang bermasalah. Kemudian juga ada kehebohan sekarang ini. Kok suara PSI tiba-tiba melonjak tinggi misalnya kan. Ini kan semua ada masalah nih. Nah, pada pra pencoblosan, pra pemilihan tanggal 14 itu banyak masalah. Nah, saya tuh baru pulang dari Jogja, Bung. Saya ketemu dengan Ketua DPRD Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti. Ibu Endah Subekti itu menceritakan kepada saya, satu saat kampanye di Gunung Kidul itu Presiden Jokowi akan datang, kemudian bendera-bendera PDIP disuruh diturunkan waktu itu. Dan ada anggota PDIP yang akan ditahan. Dia turun ke lapangan, dia berhadapan ya, head to head dengan polisi, dengan pihak security, minta supaya tidak dilakukan penurunan bendera, minta supaya anak itu tidak ditahan, tapi tekanan begitu sedemikian rupa, itu betul-betul menegangkan situasinya pada waktu itu. Dan yang saya terkejut ada tank, ya, tentara jalan ya di sana. Nah, ini kita pemilu atau dalam keadaan darurat, ya kayak gitu. Ya. Jadi saya tuh melihat apakah itu bukan pelanggaran, apakah itu tidak perlu dilihat dalam menyelesaikan sengketa Pilpres. Karena kalau keadaan seperti itu, ya kita sudah berada dalam keadaan yang tidak bebas gitu untuk menentukan pilihan kita. Nah, jadi desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres harus melihat soal ini. Nggak bisa hanya melihat hasil pencoblosan, ya, dalam C1, kemudian dihitung secara berjenjang. Nggak cukup itu. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak, ya, memberikan keadilan. Ya. Nah, kita ini kan mesti siap kalah, siap menang. Saya tidak, kalau saya pribadi, tentu saya ingin menang. Tapi kalau saya kalah dengan terhormat. Itu yang saya mau lakukan, kalau saya. Nah, yang ketiga, tadi pertanyaan Anda mengenai Ganjar. Ini dalam soal laporan IPW. Saya membaca bahwa Saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris, ya, tuduhan itu. Ya. Nah, selebihnya saya tidak punya komentar. Ya, terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini. Tapi Ganjar, ya, udah menjawab sendiri dan saya kasih itu cukup untuk sementara ini. Oke, makasih. Yang lain? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menuding laporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada unsur politis, yakni dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi itu adalah sebuah gerakan politik.
Lanjut, Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok ex-gubernur Jawa Tengah. Pasalnya, Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, Ciko juga menilai laporan tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ciko mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Sebagai informasi, kasus tersebut dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar Pranowo, IPW juga melaporkan ex-direktur Bank Jateng Supriyatno. Sugeng menyebut perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi. Menanggapi laporan ini, Ketua Umum Relawan Ganjaris Kris Chandra menyinggung rekam jejak capres yang didukungnya itu saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, masyarakat khususnya di Jawa Tengah sudah cerdas bagaimana menilai seorang pemimpin. Apalagi Ganjar telah menjabat sebagai gubernur selama 2 periode berturut-turut. Kris menyebut Ganjar dipandang sebagai orang yang bersih dan punya integritas oleh masyarakat. Selain itu, Jawa Tengah juga kerap mendapat penghargaan dari KPK soal kepatuhan pelaporan LHKPN. Sehingga menurut Kris, laporan dugaan gratifikasi di KPK tak akan mengubah penilaian publik terhadap Ganjar. Ia juga meyakini bahwa Ganjar tidak terlibat dugaan gratifikasi seperti yang dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW. Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan terhadap Ganjar. Laporan itu terkait dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Selain Ganjar, pihak yang juga ikut dilaporkan IPW yakni Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Ciko Hakim buka suara seusai adanya laporan soal dugaan suap yang melibatkan Ganjar Pranowo. Ciko Hakim menyebut bahwa laporan tersebut merupakan suatu gerakan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Ciko pada Selasa 5 Maret 2024. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab menurutnya, Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Disinyalir banyak pihak yang sengaja ingin menjatuhkan Ganjar dengan membuat laporan semacam itu. Lebih lanjut, Ciko sendiri sudah memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Dari sana ia tidak melihat ada laporan yang berhubungan dengan Polri dan juga KPK. Sebelumnya diberitakan IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Pertanyaan Anda yang kedua itu mengenai apa yang perlu diubah dalam konteks PHPU kan? Ya, penyelesaian sengketa Pilpres. Nah, kami berpendapat bahwa desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres itu mesti dikembalikan kepada fungsi MK itu sendiri sebagai penjaga konstitusi. Jadi MK itu tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator. MK itu harus melihat proses pemilihan umum ini dari awal sampai akhir. Dari pra pencoblosan sampai penghitungan suara. Kalau penghitungan suara sekarang ini begitu banyak masalah. Ada sirekap yang bermasalah. Kemudian juga ada kehebohan sekarang ini. Kok suara PSI tiba-tiba melonjak tinggi misalnya kan. Ini kan semua ada masalah nih. Nah pada pra pencoblosan, pra pemilihan tanggal 14 itu,
banyak masalah. Nah, saya tuh baru pulang dari Jogja, Bung. Saya ketemu dengan Ketua DPRD Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti. Ibu Endah Subekti itu menceritakan kepada saya, satu saat kampanye di Gunung Kidul itu Presiden Jokowi akan datang, kemudian bendera-bendera PDIP disuruh diturunkan waktu itu. Dan ada anggota PDIP yang akan ditahan. Dia turun ke lapangan, dia berhadapan ya, head to head dengan polisi, dengan pihak security, minta supaya tidak dilakukan penurunan bendera, minta supaya anak itu tidak ditahan, tapi tekanan begitu sedemikian rupa, itu betul-betul menegangkan situasinya pada waktu itu. Dan yang saya terkejut, ada tank, ya, tentara jalan ya di sana. Nah, ini kita pemilu atau dalam keadaan darurat, ya kayak gitu. Ya. Jadi saya tuh melihat, apakah itu bukan pelanggaran? Apakah itu tidak perlu dilihat dalam menyelesaikan sengketa pilpres? Karena kalau keadaan seperti itu, ya kita sudah berada dalam keadaan yang tidak bebas gitu untuk menentukan pilihan kita. Nah, jadi desain konstitusional penyelesaian sengketa pilpres harus melihat soal ini. Nggak bisa hanya melihat hasil pencoblosan ya, dalam C1. Kemudian dihitung secara berjenjang. Nggak cukup itu. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak ya memberikan keadilan. Ya. Nah, kita ini kan mesti siap kalah, siap menang. Saya tidak kalau saya pribadi, tentu saya ingin menang. Tapi kalau saya kalah dengan terhormat. Itu yang saya mau lakukan. Kalau saya. Nah, yang ketiga, tadi pertanyaan Anda mengenai Ganjar. Ini dalam soal laporan IPW. Saya membaca bahwa Saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris ya tuduhan itu. Ya. Nah, selebihnya saya tidak punya komentar. Ya, terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini. Tapi Ganjar ya udah menjawab sendiri dan saya kasih itu cukup untuk sementara ini. Oke, makasih. Yang lain? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menuding laporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada unsur politis, yakni dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi itu adalah sebuah gerakan politik. Lanjut, Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok ex-gubernur Jawa Tengah. Pasalnya, Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, Ciko juga menilai laporan tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ciko mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Sebagai informasi, kasus tersebut dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar Pranowo, IPW juga melaporkan ex-direktur Bank Jateng Supriyatno. Sugeng menyebut perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi. Menanggapi laporan ini, Ketua Umum Relawan Ganjaris Kris Chandra menyinggung rekam jejak capres yang didukungnya itu saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, masyarakat khususnya di Jawa Tengah sudah cerdas bagaimana menilai seorang pemimpin. Apalagi Ganjar telah menjabat sebagai gubernur selama 2 periode berturut-turut. Kris menyebut Ganjar dipandang sebagai orang yang bersih dan punya integritas oleh masyarakat. Selain itu, Jawa Tengah juga kerap mendapat penghargaan dari KPK soal kepatuhan pelaporan LHKPN. Sehingga menurut Kris, laporan dugaan gratifikasi di KPK tak akan mengubah penilaian publik terhadap Ganjar.
Ia juga meyakini bahwa Ganjar tidak terlibat dugaan gratifikasi seperti yang dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW. Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan terhadap Ganjar. Laporan itu terkait dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Selain Ganjar, pihak yang juga ikut dilaporkan IPW yakni Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno. Juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Ciko Hakim buka suara seusai adanya laporan soal dugaan suap yang melibatkan Ganjar Pranowo. Ciko Hakim menyebut bahwa laporan tersebut merupakan suatu gerakan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Ciko pada Selasa 5 Maret 2024. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab menurutnya, Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Disinyalir banyak pihak yang sengaja ingin menjatuhkan Ganjar dengan membuat laporan semacam itu. Lebih lanjut, Ciko sendiri sudah memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Dari sana ia tidak melihat ada laporan yang berhubungan dengan Polri dan juga KPK. Sebelumnya diberitakan IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Pertanyaan Anda yang kedua itu mengenai apa yang perlu diubah dalam konteks PHPU kan, ya, penyelesaian sengketa Pilpres. Nah, kami berpendapat bahwa desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres itu mesti dikembalikan kepada, ya, fungsi MK itu sendiri, ya, sebagai penjaga konstitusi. Jadi MK itu tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator. MK itu harus melihat proses pemilihan umum ini dari awal sampai akhir. Dari pra pencoblosan sampai penghitungan suara. Kalau penghitungan suara sekarang ini begitu banyak masalah. Ada sirekap yang bermasalah. Kemudian juga ada kehebohan sekarang ini. Kok suara PSI tiba-tiba melonjak tinggi misalnya kan. Ini kan semua ada masalah nih. Nah, pada pra pencoblosan, pra pemilihan tanggal 14 itu banyak masalah. Nah, saya tuh baru pulang dari Jogja, Bung. Saya ketemu dengan Ketua DPRD Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti. Ibu Endah Subekti itu menceritakan kepada saya, satu saat kampanye di Gunung Kidul itu Presiden Jokowi akan datang, kemudian bendera-bendera PDIP disuruh diturunkan waktu itu. Dan ada anggota PDIP yang akan ditahan. Dia turun ke lapangan, dia berhadapan ya, head to head dengan polisi, dengan pihak security, minta supaya tidak dilakukan penurunan bendera, minta supaya anak itu tidak ditahan, tapi tekanan begitu sedemikian rupa, itu betul-betul menegangkan situasinya pada waktu itu. Dan yang saya terkejut ada tank, ya, tentara jalan ya di sana. Nah, ini kita pemilu atau dalam keadaan darurat, ya kayak gitu, ya. Jadi saya tuh melihat apakah itu bukan pelanggaran? Apakah itu tidak perlu dilihat dalam menyelesaikan sengketa Pilpres? Karena kalau keadaan seperti itu, ya kita sudah berada dalam keadaan yang tidak bebas gitu untuk menentukan pilihan kita. Nah, jadi desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres harus melihat soal ini. Nggak bisa hanya melihat hasil pencoblosan, ya, dalam C1. Kemudian dihitung saya berjenjang. Nggak cukup itu. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak, ya, memberikan keadilan. Ya. Nah, kita ini kan mesti siap kalah, siap menang. Saya tidak kalau saya pribadi,
tentu saya ingin menang, tapi kalau saya kalah dengan terhormat. Itu yang saya mau lakukan, kalau saya. Nah yang ketiga, tadi pertanyaan Anda mengenai Ganjar, ini dalam soal laporan IPW. Saya membaca bahwa Saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris ya tuduhan itu ya. Nah selebihnya saya tidak punya komentar ya, terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini, tapi Ganjar ya udah menjawab sendiri dan saya kasih itu cukup untuk sementara ini. Oke, makasih. Yang lain? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menuding laporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada unsur politis, yakni dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi itu adalah sebuah gerakan politik. Lanjut, Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok ex-gubernur Jawa Tengah. Pasalnya, Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, Ciko juga menilai laporan tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ciko mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Sebagai informasi, kasus tersebut dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar Pranowo, IPW juga melaporkan ex-direktur Bank Jateng Supriyatno. Sugeng menyebut perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi. Menanggapi laporan ini, Ketua Umum Relawan Ganjaris Kris Chandra menyinggung rekam jejak capres yang didukungnya itu saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, masyarakat khususnya di Jawa Tengah sudah cerdas bagaimana menilai seorang pemimpin. Apalagi Ganjar telah menjabat sebagai gubernur selama 2 periode berturut-turut. Kris menyebut Ganjar dipandang sebagai orang yang bersih dan punya integritas oleh masyarakat. Selain itu, Jawa Tengah juga kerap mendapat penghargaan dari KPK soal kepatuhan pelaporan LHKPN. Sehingga menurut Kris, laporan dugaan gratifikasi di KPK tak akan mengubah penilaian publik terhadap Ganjar. Ia juga meyakini bahwa Ganjar tidak terlibat dugaan gratifikasi seperti yang dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW. Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan terhadap Ganjar. Laporan itu terkait dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Selain Ganjar, pihak yang juga ikut dilaporkan IPW yakni Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Ciko Hakim buka suara seusai adanya laporan soal dugaan suap yang melibatkan Ganjar Pranowo. Ciko Hakim menyebut bahwa laporan tersebut merupakan suatu gerakan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Ciko pada Selasa 5 Maret 2024. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab menurutnya, Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Disinyalir banyak pihak yang sengaja ingin menjatuhkan Ganjar dengan membuat laporan semacam itu. Lebih lanjut, Ciko sendiri sudah memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Dari sana ia tidak melihat ada laporan yang berhubungan dengan Polri dan juga KPK. Sebelumnya diberitakan IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback.
Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Pertanyaan Anda yang kedua itu mengenai apa yang perlu diubah dalam konteks PHPU kan, ya, penyelesaian sengketa Pilpres. Nah, kami berpendapat bahwa desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres itu mesti dikembalikan kepada, ya, fungsi MK itu sendiri, ya, sebagai penjaga konstitusi. Jadi MK itu tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator. MK itu harus melihat proses pemilihan umum ini dari awal sampai akhir. Dari pencoblosan sampai penghitungan suara. Kalau penghitungan suara sekarang ini begitu banyak masalah. Ada sirekap yang bermasalah. Kemudian juga ada kehebohan sekarang ini. Kok suara PSI tiba-tiba melonjak tinggi misalnya kan. Ini kan semua ada masalah nih. Nah, pada pencoblosan, pemilihan tanggal 14 itu banyak masalah. Nah, saya tuh baru pulang dari Jogja, Bung. Saya ketemu dengan Ketua DPRD Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti. Ibu Endah Subekti itu menceritakan kepada saya, satu saat kampanye di Gunung Kidul itu Presiden Jokowi akan datang, kemudian bendera-bendera PDIP disuruh diturunkan waktu itu. Dan ada anggota PDIP yang akan ditahan. Dia turun ke lapangan, dia berhadapan, ya, head to head dengan polisi, dengan pihak security, minta supaya tidak dilakukan penurunan bendera, minta supaya anak itu tidak ditahan. Tapi tekanan begitu sedemikian rupa, itu betul-betul menegangkan situasinya pada waktu itu. Dan yang saya terkejut, ada tank, ya, tentara jalan, ya, di sana. Nah, ini kita pemilu atau dalam keadaan darurat, ya, kayak gitu, ya. Jadi saya tuh melihat, apakah itu bukan pelanggaran? Apakah itu tidak perlu dilihat dalam menyelesaikan sengketa Pilpres? Karena kalau keadaan seperti itu, ya, kita sudah berada dalam keadaan yang tidak bebas gitu untuk menentukan pilihan kita. Nah, jadi desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres harus melihat soal ini. Nggak bisa hanya melihat hasil pencoblosan, ya, dalam C1. Kemudian dihitung secara berjenjang. Nggak cukup itu. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak, ya, memberikan keadilan. Ya. Nah, kita ini kan mesti siap kalah, siap menang. Saya tidak, kalau saya pribadi, tentu saya ingin menang. Tapi kalau saya kalah dengan terhormat. Itu yang saya mau lakukan, kalau saya. Nah, yang ketiga, tadi pertanyaan Anda mengenai Ganjar. Ini dalam soal laporan IPW. Saya membaca bahwa Saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris, ya, tuduhan itu. Ya. Nah, selebihnya saya tidak punya komentar. Ya, terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini. Tapi Ganjar, ya, udah menjawab sendiri, dan saya kasih itu cukup untuk sementara ini. Oke, makasih. Yang lain? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menuding laporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada unsur politis, yakni dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi itu adalah sebuah gerakan politik. Lanjut, Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok ex-gubernur Jawa Tengah. Pasalnya, Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, Ciko juga menilai laporan tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ciko mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar.
Sebagai informasi, kasus tersebut dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar Pranowo, IPW juga melaporkan ex-direktur Bank Jateng Supriyatno. Sugeng menyebut perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi. Menanggapi laporan ini, Ketua Umum Relawan Ganjaris Kris Chandra menyinggung rekam jejak capres yang didukungnya itu saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, masyarakat khususnya di Jawa Tengah sudah cerdas bagaimana menilai seorang pemimpin. Apalagi Ganjar telah menjabat sebagai gubernur selama 2 periode berturut-turut. Kris menyebut Ganjar dipandang sebagai orang yang bersih dan punya integritas oleh masyarakat. Selain itu, Jawa Tengah juga kerap mendapat penghargaan dari KPK soal kepatuhan pelaporan LHKPN. Sehingga menurut Kris, laporan dugaan gratifikasi di KPK tak akan mengubah penilaian publik terhadap Ganjar. Ia juga meyakini bahwa Ganjar tidak terlibat dugaan gratifikasi seperti yang dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW. Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan terhadap Ganjar. Laporan itu terkait dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Selain Ganjar, pihak yang juga ikut dilaporkan IPW yakni Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno. Juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Ciko Hakim buka suara seusai adanya laporan soal dugaan suap yang melibatkan Ganjar Pranowo. Ciko Hakim menyebut bahwa laporan tersebut merupakan suatu gerakan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Ciko pada Selasa 5 Maret 2024. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab menurutnya, Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Disinyalir banyak pihak yang sengaja ingin menjatuhkan Ganjar dengan membuat laporan semacam itu. Lebih lanjut, Ciko sendiri sudah memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Dari sana ia tidak melihat ada laporan yang berhubungan dengan Polri dan juga KPK. Sebelumnya diberitakan IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Pertanyaan Anda yang kedua itu mengenai apa yang perlu diubah dalam konteks PHPU kan, ya, penyelesaian sengketa Pilpres. Nah, kami berpendapat bahwa desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres itu mesti dikembalikan kepada, ya, fungsi MK itu sendiri, ya, sebagai penjaga konstitusi. Jadi MK itu tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator. MK itu harus melihat proses pemilihan umum ini dari awal sampai akhir. Dari pencoblosan sampai penghitungan suara. Kalau penghitungan suara sekarang ini begitu banyak masalah. Ada sirekap yang bermasalah. Kemudian juga ada kehebohan sekarang ini. Kok suara PSI tiba-tiba melonjak tinggi misalnya kan. Ini kan semua ada masalah nih. Nah, pada pencoblosan, pemilihan tanggal 14 itu banyak masalah. Nah, saya tuh baru pulang dari Jogja, Bung. Saya ketemu dengan Ketua DPRD Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti. Ibu Endah Subekti itu menceritakan kepada saya, satu saat kampanye di Gunung Kidul itu Presiden Jokowi akan datang, kemudian bendera-bendera PDIP disuruh diturunkan waktu itu. Dan ada
anggota PDIP yang akan ditahan. Dia turun ke lapangan, dia berhadapan ya, head to head dengan polisi, dengan pihak security, minta supaya tidak dilakukan penurunan bendera, minta supaya anak itu tidak ditahan, tapi tekanan begitu sedemikian rupa, itu betul-betul menegangkan situasinya pada waktu itu. Dan yang saya terkejut ada tank, ya, tentara jalan ya di sana. Nah ini kita pemilu atau dalam keadaan darurat, ya kayak gitu. Ya. Jadi saya tuh melihat apakah itu bukan pelanggaran, apakah itu tidak perlu dilihat dalam menyelesaikan sengketa pilpres. Karena kalau keadaan seperti itu, ya kita sudah berada dalam keadaan yang tidak bebas gitu untuk menentukan pilihan kita. Nah jadi desain konstitusional penyelesaian sengketa pilpres harus melihat soal ini. Nggak bisa hanya melihat hasil pencoblosan ya, dalam C1. Kemudian dihitung secara berjenjang. Nggak cukup itu. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak ya memberikan keadilan. Ya. Nah kita ini kan mesti siap kalah, siap menang. Saya tidak. Kalau saya pribadi, tentu saya ingin menang. Tapi kalau saya kalah dengan terhormat. Itu yang saya mau lakukan. Kalau saya. Nah yang ketiga, tadi pertanyaan Anda mengenai Ganjar. Ini dalam soal laporan IPW. Saya membaca bahwa Saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris ya tuduhan itu. Ya. Nah selebihnya saya tidak punya komentar. Ya terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini. Tapi Ganjar ya udah menjawab sendiri dan saya kasih itu cukup untuk sementara ini. Oke, makasih. Yang lain? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menuding laporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada unsur politis. Yakni dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi itu adalah sebuah gerakan politik. Lanjut, Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok ex-gubernur Jawa Tengah. Pasalnya, Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, Ciko juga menilai laporan tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ciko mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Sebagai informasi, kasus tersebut dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar Pranowo, IPW juga melaporkan ex-direktur Bank Jateng Supriyatno. Sugeng menyebut perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi. Menanggapi laporan ini, Ketua Umum Relawan Ganjaris Kris Chandra menyinggung rekam jejak capres yang didukungnya itu saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, masyarakat khususnya di Jawa Tengah sudah cerdas bagaimana menilai seorang pemimpin. Apalagi Ganjar telah menjabat sebagai gubernur selama 2 periode berturut-turut. Kris menyebut Ganjar dipandang sebagai orang yang bersih dan punya integritas oleh masyarakat. Selain itu, Jawa Tengah juga kerap mendapat penghargaan dari KPK soal kepatuhan pelaporan LHKPN. Sehingga menurut Kris, laporan dugaan gratifikasi di KPK tak akan mengubah penilaian publik terhadap Ganjar. Ia juga meyakini bahwa Ganjar tidak terlibat dugaan gratifikasi seperti yang dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW. Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan terhadap Ganjar. Laporan itu terkait dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Selain Ganjar, pihak yang juga ikut dilaporkan IPW yakni Direktur Utama Bank Jateng
Juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Ciko Hakim buka suara seusai adanya laporan soal dugaan suap yang melibatkan Ganjar Pranowo. Ciko Hakim menyebut bahwa laporan tersebut merupakan suatu gerakan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Ciko pada Selasa 5 Maret 2024. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab menurutnya, Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Disinyalir banyak pihak yang sengaja ingin menjatuhkan Ganjar dengan membuat laporan semacam itu. Lebih lanjut, Ciko sendiri sudah memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Dari sana ia tidak melihat ada laporan yang berhubungan dengan Polri dan juga KPK. Sebelumnya diberitakan IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Pertanyaan Anda yang kedua itu mengenai apa yang perlu diubah dalam konteks PHPU kan, ya, penyelesaian sengketa Pilpres. Nah, kami berpendapat bahwa desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres itu mesti dikembalikan kepada, ya, fungsi MK itu sendiri, ya, sebagai penjaga konstitusi. Jadi MK itu tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator. MK itu harus melihat proses pemilihan umum ini dari awal sampai akhir. Dari pra pencoblosan sampai penghitungan suara. Kalau penghitungan suara sekarang ini begitu banyak masalah. Ada sirekap yang bermasalah. Kemudian juga ada kehebohan sekarang ini. Kok suara PSI tiba-tiba melonjak tinggi misalnya kan. Ini kan semua ada masalah nih. Nah, pada pra pencoblosan, pra pemilihan tanggal 14 itu banyak masalah. Nah, saya tuh baru pulang dari Jogja, Bung. Saya ketemu dengan Ketua DPRD Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti. Ibu Endah Subekti itu menceritakan kepada saya, satu saat kampanye di Gunung Kidul itu Presiden Jokowi akan datang, kemudian bendera-bendera PDIP disuruh diturunkan waktu itu. Dan ada anggota PDIP yang akan ditahan. Dia turun ke lapangan, dia berhadapan ya, head to head dengan polisi, dengan pihak security, minta supaya tidak dilakukan penurunan bendera, minta supaya anak itu tidak ditahan, tapi tekanan begitu sedemikian rupa, itu betul-betul menegangkan situasinya pada waktu itu. Dan yang saya terkejut ada tank, ya, tentara jalan ya di sana. Nah, ini kita pemilu atau dalam keadaan darurat, ya kayak gitu. Ya. Jadi saya tuh melihat apakah itu bukan pelanggaran, apakah itu tidak perlu dilihat dalam menyelesaikan sengketa Pilpres. Karena kalau keadaan seperti itu, ya kita sudah berada dalam keadaan yang tidak bebas gitu untuk menentukan pilihan kita. Nah, jadi desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres harus melihat soal ini. Nggak bisa hanya melihat hasil pencoblosan ya, dalam C1. Kemudian dihitung secara berjenjang. Nggak cukup itu. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak ya memberikan keadilan. Ya. Nah, kita ini kan mesti siap kalah, siap menang. Saya tidak kalau saya pribadi tentu saya ingin menang, tapi kalau saya kalah dengan terhormat. Itu yang saya mau lakukan. Kalau saya. Nah, yang ketiga, tadi pertanyaan Anda mengenai Ganjar. Ini dalam soal laporan IPW. Saya membaca bahwa Saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris ya tuduhan itu. Ya. Nah, selebihnya saya tidak punya komentar. Ya, terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini. Tapi Ganjar
ya udah menjawab sendiri, dan saya kasih itu cukup untuk sementara ini. Oke, makasih. Yang lain? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menuding laporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada unsur politis, yakni dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi itu adalah sebuah gerakan politik. Lanjut, Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok ex-gubernur Jawa Tengah. Pasalnya, Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, Ciko juga menilai laporan tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ciko mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Sebagai informasi, kasus tersebut dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar Pranowo, IPW juga melaporkan ex-direktur Bank Jateng Supriyatno. Sugeng menyebut perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi. Menanggapi laporan ini, Ketua Umum Relawan Ganjaris Kris Chandra menyinggung rekam jejak capres yang didukungnya itu saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, masyarakat khususnya di Jawa Tengah sudah cerdas bagaimana menilai seorang pemimpin. Apalagi Ganjar telah menjabat sebagai gubernur selama 2 periode berturut-turut. Kris menyebut Ganjar dipandang sebagai orang yang bersih dan punya integritas oleh masyarakat. Selain itu, Jawa Tengah juga kerap mendapat penghargaan dari KPK soal kepatuhan pelaporan LHKPN. Sehingga menurut Kris, laporan dugaan gratifikasi di KPK tak akan mengubah penilaian publik terhadap Ganjar. Ia juga meyakini bahwa Ganjar tidak terlibat dugaan gratifikasi seperti yang dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW. Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan terhadap Ganjar. Laporan itu terkait dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Selain Ganjar, pihak yang juga ikut dilaporkan IPW yakni Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Ciko Hakim buka suara seusai adanya laporan soal dugaan suap yang melibatkan Ganjar Pranowo. Ciko Hakim menyebut bahwa laporan tersebut merupakan suatu gerakan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Ciko pada Selasa 5 Maret 2024. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab menurutnya, Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Disinyalir banyak pihak yang sengaja ingin menjatuhkan Ganjar dengan membuat laporan semacam itu. Lebih lanjut, Ciko sendiri sudah memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Dari sana ia tidak melihat ada laporan yang berhubungan dengan Polri dan juga KPK. Sebelumnya diberitakan IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Pertanyaan Anda yang kedua itu mengenai apa yang perlu diubah dalam konteks PHPU kan? Ya, penyelesaian sengketa Pilpres. Nah, kami berpendapat bahwa desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres itu mesti dikembalikan kepada fungsi MK itu sendiri sebagai penjaga konstitusi.
Jadi MK itu tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator. MK itu harus melihat proses pemilihan umum ini dari awal sampai akhir. Dari pra pencoblosan sampai penghitungan suara. Kalau penghitungan suara sekarang ini begitu banyak masalah. Ada sirekap yang bermasalah. Kemudian juga ada kehebohan sekarang ini. Kok suara PSI tiba-tiba melonjak tinggi misalnya kan. Ini kan semua ada masalah nih. Nah pada pra pencoblosan, pra pemilihan tanggal 14 itu banyak masalah. Nah saya tuh baru pulang dari Jogja, Bung. Saya ketemu dengan Ketua DPRD Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti. Ibu Endah Subekti itu menceritakan kepada saya, satu saat kampanye di Gunung Kidul itu Presiden Jokowi akan datang, kemudian bendera-bendera PDIP disuruh diturunkan waktu itu. Dan ada anggota PDIP yang akan ditahan. Dia turun ke lapangan, dia berhadapan ya, head to head dengan polisi, dengan pihak security, minta supaya tidak dilakukan penurunan bendera, minta supaya anak itu tidak ditahan, tapi tekanan begitu sedemikian rupa, itu betul-betul menegangkan situasinya pada waktu itu. Dan yang saya terkejut ada tank, ya, tentara jalan ya di sana. Nah ini kita pemilu atau dalam keadaan darurat, ya kayak gitu. Ya. Jadi saya tuh melihat apakah itu bukan pelanggaran, apakah itu tidak perlu dilihat dalam menyelesaikan sengketa pilpres. Karena kalau keadaan seperti itu, ya kita sudah berada dalam keadaan yang tidak bebas gitu untuk menentukan pilihan kita. Nah jadi desain konstitusional penyelesaian sengketa pilpres harus melihat soal ini. Nggak bisa hanya melihat hasil pencoblosan ya, dalam C1. Kemudian dihitung secara berjenjang. Nggak cukup itu. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak ya memberikan keadilan. Ya. Nah kita ini kan mesti siap kalah, siap menang. Saya tidak, kalau saya pribadi, tentu saya ingin menang. Tapi kalau saya kalah dengan terhormat. Itu yang saya mau lakukan, kalau saya. Nah yang ketiga, tadi pertanyaan Anda mengenai Ganjar. Ini dalam soal laporan IPW. Saya membaca bahwa Saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris ya tuduhan itu. Ya. Nah selebihnya saya tidak punya komentar. Ya terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini. Tapi Ganjar ya udah menjawab sendiri dan saya kira sih itu cukup untuk sementara ini. Oke, makasih. Yang lain? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menuding laporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada unsur politis, yakni dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi itu adalah sebuah gerakan politik. Lanjut, Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok ex-gubernur Jawa Tengah. Pasalnya, Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, Ciko juga menilai laporan tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ciko mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Sebagai informasi, kasus tersebut dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar Pranowo, IPW juga melaporkan ex-direktur Bank Jateng Supriyatno. Sugeng menyebut perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi. Menanggapi laporan ini, Ketua Umum Relawan Ganjaris Kris Chandra menyinggung
rekam jejak capres yang didukungnya itu saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, masyarakat khususnya di Jawa Tengah sudah cerdas bagaimana menilai seorang pemimpin. Apalagi Ganjar telah menjabat sebagai gubernur selama 2 periode berturut-turut. Chris menyebut Ganjar dipandang sebagai orang yang bersih dan punya integritas oleh masyarakat. Selain itu, Jawa Tengah juga kerap mendapat penghargaan dari KPK soal kepatuhan pelaporan LHKPN. Sehingga menurut Chris, laporan dugaan gratifikasi di KPK tak akan mengubah penilaian publik terhadap Ganjar. Ia juga meyakini bahwa Ganjar tidak terlibat dugaan gratifikasi seperti yang dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW. Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan terhadap Ganjar. Laporan itu terkait dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Selain Ganjar, pihak yang juga ikut dilaporkan IPW yakni Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno. Juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Ciko Hakim buka suara seusai adanya laporan soal dugaan suap yang melibatkan Ganjar Pranowo. Ciko Hakim menyebut bahwa laporan tersebut merupakan suatu gerakan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Ciko pada Selasa 5 Maret 2024. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab menurutnya, Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Disinyalir banyak pihak yang sengaja ingin menjatuhkan Ganjar dengan membuat laporan semacam itu. Lebih lanjut, Ciko sendiri sudah memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Dari sana ia tidak melihat ada laporan yang berhubungan dengan Polri dan juga KPK. Sebelumnya diberitakan IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Pertanyaan Anda yang kedua itu mengenai apa yang perlu diubah dalam konteks PHPU kan, ya, penyelesaian sengketa Pilpres. Nah, kami berpendapat bahwa desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres itu mesti dikembalikan kepada, ya, fungsi MK itu sendiri, ya, sebagai penjaga konstitusi. Jadi MK itu tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator. MK itu harus melihat proses pemilihan umum ini dari awal sampai akhir. Dari pra pencoblosan sampai penghitungan suara. Kalau penghitungan suara sekarang ini begitu banyak masalah. Ada sirekap yang bermasalah. Kemudian juga ada kehebohan sekarang ini. Kok suara PSI tiba-tiba melonjak tinggi misalnya kan. Ini kan semua ada masalah nih. Nah, pada pra pencoblosan, pra pemilihan tanggal 14 itu banyak masalah. Nah, saya tuh baru pulang dari Jogja, Bung. Saya ketemu dengan Ketua DPRD Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti. Ibu Endah Subekti itu menceritakan kepada saya, satu saat kampanye di Gunung Kidul itu Presiden Jokowi akan datang, kemudian bendera-bendera PDIP disuruh diturunkan waktu itu. Dan ada anggota PDIP yang akan ditahan. Dia turun ke lapangan, dia berhadapan ya, head to head dengan polisi, dengan pihak security, minta supaya tidak dilakukan penurunan bendera, minta supaya anak itu tidak ditahan, tapi tekanan begitu sedemikian rupa, itu betul-betul menegangkan situasinya pada waktu itu. Dan yang saya terkejut ada tank, ya, tentara jalan ya di sana. Nah, ini kita pemilu atau dalam keadaan darurat, ya kayak gitu, ya. Jadi saya tuh melihat apakah itu bukan pelanggaran? Apakah itu tidak perlu dilihat dalam menyelesaikan sengketa Pilpres? Karena kalau keadaan seperti itu,
ya kita sudah berada dalam keadaan yang tidak bebas gitu untuk menentukan pilihan kita. Nah, jadi desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres harus melihat soal ini. Nggak bisa hanya melihat hasil pencoblosan ya, dalam C1. Kemudian dihitung secara berjenjang. Nggak cukup itu. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak ya memberikan keadilan. Ya. Nah, kita ini kan mesti siap kalah, siap menang. Saya tidak kalau saya pribadi tentu saya ingin menang, tapi kalau saya kalah dengan terhormat. Itu yang saya mau lakukan. Kalau saya. Nah, yang ketiga, tadi pertanyaan Anda mengenai Ganjar. Ini dalam soal laporan IPW. Saya membaca bahwa Saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris ya tuduhan itu. Ya. Nah, selebihnya saya tidak punya komentar. Ya, terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini. Tapi Ganjar ya udah menjawab sendiri dan saya kasih itu cukup untuk sementara ini. Oke. Makasih. Yang lain? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menuding laporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada unsur politis, yakni dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi itu adalah sebuah gerakan politik. Lanjut, Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok ex-gubernur Jawa Tengah. Pasalnya, Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, Ciko juga menilai laporan tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ciko mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Sebagai informasi, kasus tersebut dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar Pranowo, IPW juga melaporkan ex-direktur Bank Jateng Supriyatno. Sugeng menyebut perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi. Menanggapi laporan ini, Ketua Umum Relawan Ganjaris Kris Chandra menyinggung rekam jejak capres yang didukungnya itu saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, masyarakat khususnya di Jawa Tengah sudah cerdas bagaimana menilai seorang pemimpin. Apalagi Ganjar telah menjabat sebagai gubernur selama 2 periode berturut-turut. Kris menyebut Ganjar dipandang sebagai orang yang bersih dan punya integritas oleh masyarakat. Selain itu, Jawa Tengah juga kerap mendapat penghargaan dari KPK soal kepatuhan pelaporan LHKPN. Sehingga menurut Kris, laporan dugaan gratifikasi di KPK tak akan mengubah penilaian publik terhadap Ganjar. Ia juga meyakini bahwa Ganjar tidak terlibat dugaan gratifikasi seperti yang dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW. Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan terhadap Ganjar. Laporan itu terkait dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Selain Ganjar, pihak yang juga ikut dilaporkan IPW yakni Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Ciko Hakim buka suara seusai adanya laporan soal dugaan suap yang melibatkan Ganjar Pranowo. Ciko Hakim menyebut bahwa laporan tersebut merupakan suatu gerakan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Ciko pada Selasa 5 Maret 2024. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab menurutnya, Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Disinyalir banyak pihak yang sengaja ingin menjatuhkan Ganjar dengan membuat laporan semacam itu.
Lebih lanjut, Ciko sendiri sudah memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Dari sana ia tidak melihat ada laporan yang berhubungan dengan Polri dan juga KPK. Sebelumnya diberitakan IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Pertanyaan Anda yang kedua itu mengenai apa yang perlu diubah dalam konteks PHPU kan, ya, penyelesaian sengketa Pilpres. Nah, kami berpendapat bahwa desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres itu mesti dikembalikan kepada, ya, fungsi MK itu sendiri, ya, sebagai penjaga konstitusi. Jadi MK itu tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator. MK itu harus melihat proses pemilihan umum ini dari awal sampai akhir. Dari pra pencoblosan sampai penghitungan suara. Kalau penghitungan suara sekarang ini begitu banyak masalah. Ada sirekap yang bermasalah. Kemudian juga ada kehebohan sekarang ini. Kok suara PSI tiba-tiba melonjak tinggi misalnya kan. Ini kan semua ada masalah nih. Nah, pada pra pencoblosan, pra pemilihan tanggal 14 itu banyak masalah. Nah, saya tuh baru pulang dari Jogja, Bung. Saya ketemu dengan Ketua DPRD Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti. Ibu Endah Subekti itu menceritakan kepada saya, satu saat kampanye di Gunung Kidul itu Presiden Jokowi akan datang, kemudian bendera-bendera PDIP disuruh diturunkan waktu itu. Dan ada anggota PDIP yang akan ditahan. Dia turun ke lapangan, dia berhadapan ya, head to head dengan polisi, dengan pihak security, minta supaya tidak dilakukan penurunan bendera, minta supaya anak itu tidak ditahan, tapi tekanan begitu sedemikian rupa, itu betul-betul menegangkan situasinya pada waktu itu. Dan yang saya terkejut ada tank, ya, tentara jalan ya di sana. Nah, ini kita pemilu atau dalam keadaan darurat, ya kayak gitu. Ya. Jadi saya tuh melihat apakah itu bukan pelanggaran, apakah itu tidak perlu dilihat dalam menyelesaikan sengketa Pilpres. Karena kalau keadaan seperti itu, ya kita sudah berada dalam keadaan yang tidak bebas gitu untuk menentukan pilihan kita. Nah, jadi desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres harus melihat soal ini. Nggak bisa hanya melihat hasil pencoblosan, ya, dalam C1, kemudian dihitung secara berjenjang. Nggak cukup itu. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak, ya, memberikan keadilan. Ya. Nah, kita ini kan mesti siap kalah, siap menang. Saya tidak, kalau saya pribadi, tentu saya ingin menang. Tapi kalau saya kalah dengan terhormat. Itu yang saya mau lakukan, kalau saya. Nah, yang ketiga, tadi pertanyaan Anda mengenai Ganjar. Ini dalam soal laporan IPW. Saya membaca bahwa Saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris, ya, tuduhan itu. Ya. Nah, selebihnya saya tidak punya komentar. Ya, terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini. Tapi Ganjar, ya, udah menjawab sendiri dan saya kasih itu cukup untuk sementara ini. Oke, makasih. Yang lain? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menuding laporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada unsur politis, yakni dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi itu adalah sebuah gerakan politik.
Lanjut, Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok ex-gubernur Jawa Tengah. Pasalnya, Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, Ciko juga menilai laporan tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ciko mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Sebagai informasi, kasus tersebut dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar Pranowo, IPW juga melaporkan ex-direktur Bank Jateng Supriyatno. Sugeng menyebut perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi. Menanggapi laporan ini, Ketua Umum Relawan Ganjaris Kris Chandra menyinggung rekam jejak capres yang didukungnya itu saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, masyarakat khususnya di Jawa Tengah sudah cerdas bagaimana menilai seorang pemimpin. Apalagi Ganjar telah menjabat sebagai gubernur selama 2 periode berturut-turut. Kris menyebut Ganjar dipandang sebagai orang yang bersih dan punya integritas oleh masyarakat. Selain itu, Jawa Tengah juga kerap mendapat penghargaan dari KPK soal kepatuhan pelaporan LHKPN. Sehingga menurut Kris, laporan dugaan gratifikasi di KPK tak akan mengubah penilaian publik terhadap Ganjar. Ia juga meyakini bahwa Ganjar tidak terlibat dugaan gratifikasi seperti yang dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW. Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan terhadap Ganjar. Laporan itu terkait dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Selain Ganjar, pihak yang juga ikut dilaporkan IPW yakni Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Ciko Hakim buka suara seusai adanya laporan soal dugaan suap yang melibatkan Ganjar Pranowo. Ciko Hakim menyebut bahwa laporan tersebut merupakan suatu gerakan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Ciko pada Selasa 5 Maret 2024. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab menurutnya, Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Disinyalir banyak pihak yang sengaja ingin menjatuhkan Ganjar dengan membuat laporan semacam itu. Lebih lanjut, Ciko sendiri sudah memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Dari sana ia tidak melihat ada laporan yang berhubungan dengan Polri dan juga KPK. Sebelumnya diberitakan IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Pertanyaan Anda yang kedua itu mengenai apa yang perlu diubah dalam konteks PHPU kan? Ya, penyelesaian sengketa Pilpres. Nah, kami berpendapat bahwa desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres itu mesti dikembalikan kepada fungsi MK itu sendiri sebagai penjaga konstitusi. Jadi MK itu tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator. MK itu harus melihat proses pemilihan umum ini dari awal sampai akhir. Dari pra pencoblosan sampai penghitungan suara. Kalau penghitungan suara sekarang ini begitu banyak masalah. Ada sirekap yang bermasalah. Kemudian juga ada kehebohan sekarang ini. Kok suara PSI tiba-tiba melonjak tinggi misalnya kan. Ini kan semua ada masalah nih. Nah pada pra pencoblosan, pra pemilihan tanggal 14 itu,
banyak masalah. Nah, saya tuh baru pulang dari Jogja, Bung. Saya ketemu dengan Ketua DPRD Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti. Ibu Endah Subekti itu menceritakan kepada saya, satu saat kampanye di Gunung Kidul itu Presiden Jokowi akan datang, kemudian bendera-bendera PDIP disuruh diturunkan waktu itu. Dan ada anggota PDIP yang akan ditahan. Dia turun ke lapangan, dia berhadapan ya, head to head dengan polisi, dengan pihak security, minta supaya tidak dilakukan penurunan bendera, minta supaya anak itu tidak ditahan, tapi tekanan begitu sedemikian rupa, itu betul-betul menegangkan situasinya pada waktu itu. Dan yang saya terkejut ada tank, ya, tentara jalan ya di sana. Nah, ini kita pemilu atau dalam keadaan darurat, ya kayak gitu. Ya. Jadi saya tuh melihat apakah itu bukan pelanggaran, apakah itu tidak perlu dilihat dalam menyelesaikan sengketa pilpres. Karena kalau keadaan seperti itu, ya kita sudah berada dalam keadaan yang tidak bebas gitu untuk menentukan pilihan kita. Nah, jadi desain konstitusional penyelesaian sengketa pilpres harus melihat soal ini. Nggak bisa hanya melihat hasil pencoblosan ya, dalam C1. Kemudian dihitung saya berjenjang. Nggak cukup itu. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak ya memberikan keadilan. Ya. Nah, kita ini kan mesti siap kalah, siap menang. Saya tidak kalau saya pribadi tentu saya ingin menang, tapi kalau saya kalah dengan terhormat. Itu yang saya mau lakukan. Kalau saya. Nah, yang ketiga, tadi pertanyaan Anda mengenai Ganjar. Ini dalam soal laporan IPW. Saya membaca bahwa Saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris ya tuduhan itu. Ya. Nah, selebihnya saya tidak punya komentar. Ya, terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini. Tapi Ganjar ya udah menjawab sendiri dan saya kasih itu cukup untuk sementara ini. Oke. Makasih. Yang lain? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menuding laporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada unsur politis, yakni dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi itu adalah sebuah gerakan politik. Lanjut, Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok ex-gubernur Jawa Tengah. Pasalnya, Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, Ciko juga menilai laporan tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ciko mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Sebagai informasi, kasus tersebut dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar Pranowo, IPW juga melaporkan ex-direktur Bank Jateng Supriyatno. Sugeng menyebut perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi. Menanggapi laporan ini, Ketua Umum Relawan Ganjaris Kris Chandra menyinggung rekam jejak capres yang didukungnya itu saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, masyarakat khususnya di Jawa Tengah sudah cerdas bagaimana menilai seorang pemimpin. Apalagi Ganjar telah menjabat sebagai gubernur selama 2 periode berturut-turut. Kris menyebut Ganjar dipandang sebagai orang yang bersih dan punya integritas oleh masyarakat. Selain itu, Jawa Tengah juga kerap mendapat penghargaan dari KPK soal kepatuhan pelaporan LHKPN. Sehingga menurut Kris, laporan dugaan gratifikasi di KPK tak akan mengubah penilaian publik terhadap Ganjar.
Ia juga meyakini bahwa Ganjar tidak terlibat dugaan gratifikasi seperti yang dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW. Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan terhadap Ganjar. Laporan itu terkait dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Selain Ganjar, pihak yang juga ikut dilaporkan IPW yakni Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno. Juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Ciko Hakim buka suara seusai adanya laporan soal dugaan suap yang melibatkan Ganjar Pranowo. Ciko Hakim menyebut bahwa laporan tersebut merupakan suatu gerakan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Ciko pada Selasa 5 Maret 2024. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab menurutnya, Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Disinyalir banyak pihak yang sengaja ingin menjatuhkan Ganjar dengan membuat laporan semacam itu. Lebih lanjut, Ciko sendiri sudah memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Dari sana ia tidak melihat ada laporan yang berhubungan dengan Polri dan juga KPK. Sebelumnya diberitakan IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Pertanyaan Anda yang kedua itu mengenai apa yang perlu diubah dalam konteks PHPU kan, ya, penyelesaian sengketa Pilpres. Nah, kami berpendapat bahwa desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres itu mesti dikembalikan kepada, ya, fungsi MK itu sendiri, ya, sebagai penjaga konstitusi. Jadi MK itu tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator. MK itu harus melihat proses pemilihan umum ini dari awal sampai akhir. Dari pra pencoblosan sampai penghitungan suara. Kalau penghitungan suara sekarang ini begitu banyak masalah. Ada sirekap yang bermasalah. Kemudian juga ada kehebohan sekarang ini. Kok suara PSI tiba-tiba melonjak tinggi misalnya kan. Ini kan semua ada masalah nih. Nah, pada pra pencoblosan, pra pemilihan tanggal 14 itu banyak masalah. Nah, saya tuh baru pulang dari Jogja, Bung. Saya ketemu dengan Ketua DPRD Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti. Ibu Endah Subekti itu menceritakan kepada saya, satu saat kampanye di Gunung Kidul itu Presiden Jokowi akan datang, kemudian bendera-bendera PDIP disuruh diturunkan waktu itu. Dan ada anggota PDIP yang akan ditahan. Dia turun ke lapangan, dia berhadapan ya, head to head dengan polisi, dengan pihak security, minta supaya tidak dilakukan penurunan bendera, minta supaya anak itu tidak ditahan, tapi tekanan begitu sedemikian rupa, itu betul-betul menegangkan situasinya pada waktu itu. Dan yang saya terkejut ada tank, ya, tentara jalan ya di sana. Nah, ini kita pemilu atau dalam keadaan darurat, ya kayak gitu, ya. Jadi saya tuh melihat apakah itu bukan pelanggaran, apakah itu tidak perlu dilihat dalam menyelesaikan sengketa Pilpres. Karena kalau keadaan seperti itu, ya kita sudah berada dalam keadaan yang tidak bebas gitu untuk menentukan pilihan kita. Nah, jadi desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres harus melihat soal ini. Nggak bisa hanya melihat hasil pencoblosan, ya, dalam C1, kemudian dihitung secara berjenjang. Nggak cukup itu. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak, ya, memberikan keadilan, ya. Nah, kita ini kan mesti siap kalah, siap menang. Saya tidak. Kalau saya pribadi,
tentu saya ingin menang, tapi kalau saya kalah dengan terhormat. Itu yang saya mau lakukan, kalau saya. Nah yang ketiga, tadi pertanyaan Anda mengenai Ganjar, ini dalam soal laporan IPW. Saya membaca bahwa Saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris ya tuduhan itu ya. Nah, selebihnya saya tidak punya komentar. Ya, terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini. Tapi Ganjar ya udah menjawab sendiri dan saya kasih itu cukup untuk sementara ini. Oke. Makasih. Yang lain? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menuding laporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada unsur politis, yakni dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi itu adalah sebuah gerakan politik. Lanjut, Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok ex-gubernur Jawa Tengah. Pasalnya, Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, Ciko juga menilai laporan tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ciko mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Sebagai informasi, kasus tersebut dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar Pranowo, IPW juga melaporkan ex-direktur Bank Jateng Supriyatno. Sugeng menyebut perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi. Menanggapi laporan ini, Ketua Umum Relawan Ganjaris Kris Chandra menyinggung rekam jejak capres yang didukungnya itu saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, masyarakat khususnya di Jawa Tengah sudah cerdas bagaimana menilai seorang pemimpin. Apalagi Ganjar telah menjabat sebagai gubernur selama 2 periode berturut-turut. Kris menyebut Ganjar dipandang sebagai orang yang bersih dan punya integritas oleh masyarakat. Selain itu, Jawa Tengah juga kerap mendapat penghargaan dari KPK soal kepatuhan pelaporan LHKPN. Sehingga menurut Kris, laporan dugaan gratifikasi di KPK tak akan mengubah penilaian publik terhadap Ganjar. Ia juga meyakini bahwa Ganjar tidak terlibat dugaan gratifikasi seperti yang dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW. Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan terhadap Ganjar. Laporan itu terkait dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Selain Ganjar, pihak yang juga ikut dilaporkan IPW yakni Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Ciko Hakim buka suara seusai adanya laporan soal dugaan suap yang melibatkan Ganjar Pranowo. Ciko Hakim menyebut bahwa laporan tersebut merupakan suatu gerakan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Ciko pada Selasa 5 Maret 2024. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab menurutnya, Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Disinyalir banyak pihak yang sengaja ingin menjatuhkan Ganjar dengan membuat laporan semacam itu. Lebih lanjut, Ciko sendiri sudah memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Dari sana ia tidak melihat ada laporan yang berhubungan dengan Polri dan juga KPK. Sebelumnya diberitakan IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback.
Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Pertanyaan Anda yang kedua itu mengenai apa yang perlu diubah dalam konteks PHPU kan, ya, penyelesaian sengketa Pilpres. Nah, kami berpendapat bahwa desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres itu mesti dikembalikan kepada, ya, fungsi MK itu sendiri, ya, sebagai penjaga konstitusi. Jadi MK itu tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator. MK itu harus melihat proses pemilihan umum ini dari awal sampai akhir. Dari pra pencoblosan sampai penghitungan suara. Kalau penghitungan suara sekarang ini begitu banyak masalah. Ada sirekap yang bermasalah. Kemudian juga ada kehebohan sekarang ini. Kok suara PSI tiba-tiba melonjak tinggi misalnya kan. Ini kan semua ada masalah nih. Nah, pada pra pencoblosan, pra pemilihan tanggal 14 itu banyak masalah. Nah, saya tuh baru pulang dari Jogja, Bung. Saya ketemu dengan Ketua DPRD Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti. Ibu Endah Subekti itu menceritakan kepada saya, satu saat kampanye di Gunung Kidul itu Presiden Jokowi akan datang, kemudian bendera-bendera PDIP disuruh diturunkan waktu itu. Dan ada anggota PDIP yang akan ditahan. Dia turun ke lapangan, dia berhadapan, ya, head to head dengan polisi, dengan pihak security, minta supaya tidak dilakukan penurunan bendera, minta supaya anak itu tidak ditahan, tapi tekanan begitu sedemikian rupa, itu betul-betul menegangkan situasinya pada waktu itu. Dan yang saya terkejut, ada tank, ya, tentara jalan, ya, di sana. Nah, ini kita pemilu atau dalam keadaan darurat, ya, kayak gitu, ya. Jadi saya tuh melihat, apakah itu bukan pelanggaran? Apakah itu tidak perlu dilihat dalam menyelesaikan sengketa Pilpres? Karena kalau keadaan seperti itu, ya kita sudah berada dalam keadaan yang tidak bebas gitu untuk menentukan pilihan kita. Nah, jadi desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres harus melihat soal ini. Nggak bisa hanya melihat hasil pencoblosan, ya, dalam C1. Kemudian dihitung saya berjenjang. Nggak cukup itu. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak, ya, memberikan keadilan, ya. Nah, kita ini kan mesti siap kalah, siap menang. Saya tidak, kalau saya pribadi, tentu saya ingin menang. Tapi kalau saya kalah dengan terhormat. Itu yang saya mau lakukan, kalau saya. Nah, yang ketiga, tadi pertanyaan Anda mengenai Ganjar. Ini dalam soal laporan IPW. Saya membaca bahwa Saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris, ya, tuduhan itu, ya. Nah, selebihnya saya tidak punya komentar, ya, terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini. Tapi Ganjar, ya, udah menjawab sendiri, dan saya kasih itu cukup untuk sementara ini. Oke, makasih. Yang lain? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menuding laporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada unsur politis, yakni dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi itu adalah sebuah gerakan politik. Lanjut, Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok ex-gubernur Jawa Tengah. Pasalnya, Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, Ciko juga menilai laporan tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ciko mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar.
Sebagai informasi, kasus tersebut dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar Pranowo, IPW juga melaporkan ex-direktur Bank Jateng Supriyatno. Sugeng menyebut perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi. Menanggapi laporan ini, Ketua Umum Relawan Ganjaris Kris Chandra menyinggung rekam jejak capres yang didukungnya itu saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, masyarakat khususnya di Jawa Tengah sudah cerdas bagaimana menilai seorang pemimpin. Apalagi Ganjar telah menjabat sebagai gubernur selama 2 periode berturut-turut. Kris menyebut Ganjar dipandang sebagai orang yang bersih dan punya integritas oleh masyarakat. Selain itu, Jawa Tengah juga kerap mendapat penghargaan dari KPK soal kepatuhan pelaporan LHKPN. Sehingga menurut Kris, laporan dugaan gratifikasi di KPK tak akan mengubah penilaian publik terhadap Ganjar. Ia juga meyakini bahwa Ganjar tidak terlibat dugaan gratifikasi seperti yang dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW. Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan terhadap Ganjar. Laporan itu terkait dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Selain Ganjar, pihak yang juga ikut dilaporkan IPW yakni Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno. Juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Ciko Hakim buka suara seusai adanya laporan soal dugaan suap yang melibatkan Ganjar Pranowo. Ciko Hakim menyebut bahwa laporan tersebut merupakan suatu gerakan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Ciko pada Selasa 5 Maret 2024. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab menurutnya, Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Disinyalir banyak pihak yang sengaja ingin menjatuhkan Ganjar dengan membuat laporan semacam itu. Lebih lanjut, Ciko sendiri sudah memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Dari sana ia tidak melihat ada laporan yang berhubungan dengan Polri dan juga KPK. Sebelumnya diberitakan IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Pertanyaan Anda yang kedua itu mengenai apa yang perlu diubah dalam konteks PHPU kan, ya, penyelesaian sengketa Pilpres. Nah, kami berpendapat bahwa desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres itu mesti dikembalikan kepada, ya, fungsi MK itu sendiri, ya, sebagai penjaga konstitusi. Jadi MK itu tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator. MK itu harus melihat proses pemilihan umum ini dari awal sampai akhir. Dari pra pencoblosan sampai penghitungan suara. Kalau penghitungan suara sekarang ini begitu banyak masalah. Ada sirekap yang bermasalah. Kemudian juga ada kehebohan sekarang ini. Kok suara PSI tiba-tiba melonjak tinggi misalnya kan. Ini kan semua ada masalah nih. Nah, pada pra pencoblosan, pra pemilihan tanggal 14 itu banyak masalah. Nah, saya tuh baru pulang dari Jogja, Bung. Saya ketemu dengan Ketua DPRD Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti. Ibu Endah Subekti itu menceritakan kepada saya, satu saat kampanye di Gunung Kidul itu Presiden Jokowi akan datang, kemudian bendera-bendera PDIP disuruh diturunkan waktu itu. Dan ada
anggota PDIP yang akan ditahan. Dia turun ke lapangan, dia berhadapan ya, head to head dengan polisi, dengan pihak security, minta supaya tidak dilakukan penurunan bendera, minta supaya anak itu tidak ditahan, tapi tekanan begitu sedemikian rupa, itu betul-betul menegangkan situasinya pada waktu itu. Dan yang saya terkejut ada tank, ya, tentara jalan ya di sana. Nah ini kita pemilu atau dalam keadaan darurat, ya kayak gitu. Ya. Jadi saya tuh melihat apakah itu bukan pelanggaran, apakah itu tidak perlu dilihat dalam menyelesaikan sengketa pilpres. Karena kalau keadaan seperti itu, ya kita sudah berada dalam keadaan yang tidak bebas gitu untuk menentukan pilihan kita. Nah jadi desain konstitusional penyelesaian sengketa pilpres harus melihat soal ini. Nggak bisa hanya melihat hasil pencoblosan ya, dalam C1. Kemudian dihitung secara berjenjang. Nggak cukup itu. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak ya, memberikan keadilan. Ya. Nah kita ini kan mesti siap kalah, siap menang. Saya tidak. Kalau saya pribadi, tentu saya ingin menang. Tapi kalau saya kalah dengan terhormat. Itu yang saya mau lakukan. Kalau saya. Nah yang ketiga, tadi pertanyaan Anda mengenai Ganjar. Ini dalam soal laporan IPW. Saya membaca bahwa Saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris ya, tuduhan itu. Ya. Nah selebihnya saya tidak punya komentar. Ya, terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini. Tapi Ganjar ya, udah menjawab sendiri dan saya kasih itu cukup untuk sementara ini. Oke, makasih. Yang lain? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menuding laporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada unsur politis, yakni dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi itu adalah sebuah gerakan politik. Lanjut, Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok ex-gubernur Jawa Tengah. Pasalnya, Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, Ciko juga menilai laporan tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ciko mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Sebagai informasi, kasus tersebut dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar Pranowo, IPW juga melaporkan ex-direktur Bank Jateng Supriyatno. Sugeng menyebut perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi. Menanggapi laporan ini, Ketua Umum Relawan Ganjaris Kris Chandra menyinggung rekam jejak capres yang didukungnya itu saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, masyarakat khususnya di Jawa Tengah sudah cerdas bagaimana menilai seorang pemimpin. Apalagi Ganjar telah menjabat sebagai gubernur selama 2 periode berturut-turut. Kris menyebut Ganjar dipandang sebagai orang yang bersih dan punya integritas oleh masyarakat. Selain itu, Jawa Tengah juga kerap mendapat penghargaan dari KPK soal kepatuhan pelaporan LHKPN. Sehingga menurut Kris, laporan dugaan gratifikasi di KPK tak akan mengubah penilaian publik terhadap Ganjar. Ia juga meyakini bahwa Ganjar tidak terlibat dugaan gratifikasi seperti yang dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW. Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan terhadap Ganjar. Laporan itu terkait dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Selain Ganjar, pihak yang juga ikut dilaporkan IPW yakni Direktur Utama Bank Jateng
Juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Ciko Hakim buka suara seusai adanya laporan soal dugaan suap yang melibatkan Ganjar Pranowo. Ciko Hakim menyebut bahwa laporan tersebut merupakan suatu gerakan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Ciko pada Selasa 5 Maret 2024. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab menurutnya, Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Disinyalir banyak pihak yang sengaja ingin menjatuhkan Ganjar dengan membuat laporan semacam itu. Lebih lanjut, Ciko sendiri sudah memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Dari sana ia tidak melihat ada laporan yang berhubungan dengan Polri dan juga KPK. Sebelumnya diberitakan IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Pertanyaan Anda yang kedua itu mengenai apa yang perlu diubah dalam konteks PHPU kan, ya, penyelesaian sengketa Pilpres. Nah, kami berpendapat bahwa desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres itu mesti dikembalikan kepada, ya, fungsi MK itu sendiri, ya, sebagai penjaga konstitusi. Jadi MK itu tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator. MK itu harus melihat proses pemilihan umum ini dari awal sampai akhir. Dari pra pencoblosan sampai penghitungan suara. Kalau penghitungan suara sekarang ini begitu banyak masalah. Ada sirekap yang bermasalah. Kemudian juga ada kehebohan sekarang ini. Kok suara PSI tiba-tiba melonjak tinggi misalnya kan. Ini kan semua ada masalah nih. Nah, pada pra pencoblosan, pra pemilihan tanggal 14 itu banyak masalah. Nah, saya tuh baru pulang dari Jogja, Bung. Saya ketemu dengan Ketua DPRD Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti. Ibu Endah Subekti itu menceritakan kepada saya, satu saat kampanye di Gunung Kidul itu Presiden Jokowi akan datang, kemudian bendera-bendera PDIP disuruh diturunkan waktu itu. Dan ada anggota PDIP yang akan ditahan. Dia turun ke lapangan, dia berhadapan ya, head to head dengan polisi, dengan pihak security, minta supaya tidak dilakukan penurunan bendera, minta supaya anak itu tidak ditahan, tapi tekanan begitu sedemikian rupa, itu betul-betul menegangkan situasinya pada waktu itu. Dan yang saya terkejut ada tank, ya, tentara jalan ya di sana. Nah, ini kita pemilu atau dalam keadaan darurat, ya kayak gitu, ya. Jadi saya tuh melihat, apakah itu bukan pelanggaran? Apakah itu tidak perlu dilihat dalam menyelesaikan sengketa Pilpres? Karena kalau keadaan seperti itu, ya kita sudah berada dalam keadaan yang tidak bebas gitu untuk menentukan pilihan kita. Nah, jadi desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres harus melihat soal ini. Nggak bisa hanya melihat hasil pencoblosan, ya, dalam C1. Kemudian dihitung saya berjenjang, nggak cukup itu. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak, ya, memberikan keadilan, ya. Nah, kita ini kan mesti siap kalah, siap menang. Saya tidak. Kalau saya pribadi, tentu saya ingin menang. Tapi kalau saya kalah dengan terhormat. Itu yang saya mau lakukan. Kalau saya. Nah, yang ketiga, tadi pertanyaan Anda mengenai Ganjar. Ini dalam soal laporan IPW. Saya membaca bahwa Saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris, ya, tuduhan itu, ya. Nah, selebihnya saya tidak punya komentar, ya, terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini. Tapi
Ganjar ya udah menjawab sendiri dan saya kasih itu cukup untuk sementara ini. Oke, makasih. Yang lain? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menuding laporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada unsur politis, yakni dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi itu adalah sebuah gerakan politik. Lanjut, Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok ex-gubernur Jawa Tengah. Pasalnya, Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, Ciko juga menilai laporan tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ciko mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Sebagai informasi, kasus tersebut dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar Pranowo, IPW juga melaporkan ex-direktur Bank Jateng Supriyatno. Sugeng menyebut perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi. Menanggapi laporan ini, Ketua Umum Relawan Ganjaris Kris Chandra menyinggung rekam jejak capres yang didukungnya itu saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, masyarakat khususnya di Jawa Tengah sudah cerdas bagaimana menilai seorang pemimpin. Apalagi Ganjar telah menjabat sebagai gubernur selama 2 periode berturut-turut. Kris menyebut Ganjar dipandang sebagai orang yang bersih dan punya integritas oleh masyarakat. Selain itu, Jawa Tengah juga kerap mendapat penghargaan dari KPK soal kepatuhan pelaporan LHKPN. Sehingga menurut Kris, laporan dugaan gratifikasi di KPK tak akan mengubah penilaian publik terhadap Ganjar. Ia juga meyakini bahwa Ganjar tidak terlibat dugaan gratifikasi seperti yang dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW. Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan terhadap Ganjar. Laporan itu terkait dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Selain Ganjar, pihak yang juga ikut dilaporkan IPW yakni Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Ciko Hakim buka suara seusai adanya laporan soal dugaan suap yang melibatkan Ganjar Pranowo. Ciko Hakim menyebut bahwa laporan tersebut merupakan suatu gerakan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Ciko pada Selasa 5 Maret 2024. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab menurutnya, Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Disinyalir banyak pihak yang sengaja ingin menjatuhkan Ganjar dengan membuat laporan semacam itu. Lebih lanjut, Ciko sendiri sudah memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Dari sana ia tidak melihat ada laporan yang berhubungan dengan Polri dan juga KPK. Sebelumnya diberitakan IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Pertanyaan Anda yang kedua itu mengenai apa yang perlu diubah dalam konteks PHPU kan, ya, penyelesaian sengketa Pilpres. Nah, kami berpendapat bahwa desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres itu mesti dikembalikan kepada, ya, fungsi MK itu sendiri.
ya, sebagai penjaga konstitusi. Jadi MK itu tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator. MK itu harus melihat proses pemilihan umum ini dari awal sampai akhir. Dari pra pencoblosan, pencoblosan sampai penghitungan suara. Kalau penghitungan suara sekarang ini begitu banyak masalah. Ada sirekap yang bermasalah. Kemudian juga ada kehebohan sekarang ini. Kok suara PSI tiba-tiba melonjak tinggi misalnya kan. Ini kan semua ada masalah nih. Nah pada pra pencoblosan, pra pemilihan tanggal 14 itu banyak masalah. Nah saya tuh baru pulang dari Jogja, Bung. Saya ketemu dengan Ketua DPRD Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti. Ibu Endah Subekti itu menceritakan kepada saya, satu saat kampanye di Gunung Kidul itu Presiden Jokowi akan datang, kemudian bendera-bendera PDIP disuruh diturunkan waktu itu. Dan ada anggota PDIP yang akan ditahan. Dia turun ke lapangan, dia berhadapan ya, head to head dengan polisi, dengan pihak security, minta supaya tidak dilakukan penurunan bendera, minta supaya anak itu tidak ditahan, tapi tekanan begitu sedemikian rupa, itu betul-betul menegangkan situasinya pada waktu itu. Dan yang saya terkejut ada tank, ya, tentara jalan ya di sana. Nah ini kita pemilu atau dalam keadaan darurat, ya kayak gitu. Ya. Jadi saya tuh melihat apakah itu bukan pelanggaran, apakah itu tidak perlu dilihat dalam menyelesaikan sengketa pilpres. Karena kalau keadaan seperti itu, ya kita sudah berada dalam keadaan yang tidak bebas gitu untuk menentukan pilihan kita. Nah jadi desain konstitusional penyelesaian sengketa pilpres harus melihat soal ini. Nggak bisa hanya melihat hasil pencoblosan ya, dalam C1. Kemudian dihitung secara berjenjang. Nggak cukup itu. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak ya memberikan keadilan. Ya. Nah kita ini kan mesti siap kalah, siap menang. Saya tidak. Kalau saya pribadi, tentu saya ingin menang. Tapi kalau saya kalah dengan terhormat. Itu yang saya mau lakukan. Kalau saya. Nah yang ketiga, tadi pertanyaan Anda mengenai Ganjar. Ini dalam soal laporan IPW. Saya membaca bahwa Saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris ya tuduhan itu. Ya. Nah selebihnya saya tidak punya komentar. Ya terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini. Tapi Ganjar ya udah menjawab sendiri dan saya kasih itu cukup untuk sementara ini. Oke, makasih. Yang lain? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menuding laporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada unsur politis, yakni dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi itu adalah sebuah gerakan politik. Lanjut, Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok ex-gubernur Jawa Tengah. Pasalnya Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, Ciko juga menilai laporan tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ciko mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Sebagai informasi, kasus tersebut dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar Pranowo, IPW juga melaporkan ex-direktur Bank Jateng Supriyatno. Sugeng menyebut perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi.
Menanggapi laporan ini, Ketua Umum Relawan Ganjaris Kris Chandra menyinggung rekam jejak capres yang didukungnya itu saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, masyarakat khususnya di Jawa Tengah sudah cerdas bagaimana menilai seorang pemimpin. Apalagi Ganjar telah menjabat sebagai gubernur selama 2 periode berturut-turut. Kris menyebut Ganjar dipandang sebagai orang yang bersih dan punya integritas oleh masyarakat. Selain itu, Jawa Tengah juga kerap mendapat penghargaan dari KPK soal kepatuhan pelaporan LHKPN. Sehingga menurut Kris, laporan dugaan gratifikasi di KPK tak akan mengubah penilaian publik terhadap Ganjar. Ia juga meyakini bahwa Ganjar tidak terlibat dugaan gratifikasi seperti yang dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW. Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan terhadap Ganjar. Laporan itu terkait dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Selain Ganjar, pihak yang juga ikut dilaporkan IPW yakni Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno. Juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Ciko Hakim buka suara seusai adanya laporan soal dugaan suap yang melibatkan Ganjar Pranowo. Ciko Hakim menyebut bahwa laporan tersebut merupakan suatu gerakan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Ciko pada Selasa 5 Maret 2024. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab menurutnya, Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Disinyalir banyak pihak yang sengaja ingin menjatuhkan Ganjar dengan membuat laporan semacam itu. Lebih lanjut, Ciko sendiri sudah memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Dari sana ia tidak melihat ada laporan yang berhubungan dengan Polri dan juga KPK. Sebelumnya diberitakan IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Pertanyaan Anda yang kedua itu mengenai apa yang perlu diubah dalam konteks PHPU kan? Ya, penyelesaian sengketa Pilpres. Nah, kami berpendapat bahwa desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres itu mesti dikembalikan kepada fungsi MK itu sendiri sebagai penjaga konstitusi. Jadi MK itu tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator. MK itu harus melihat proses pemilihan umum ini dari awal sampai akhir. Dari pra pencoblosan sampai penghitungan suara. Kalau penghitungan suara sekarang ini begitu banyak masalah. Ada sirekap yang bermasalah. Kemudian juga ada kehebohan sekarang ini. Kok suara PSI tiba-tiba melonjak tinggi misalnya kan. Ini kan semua masalah nih. Nah pada pra pencoblosan, pra pemilihan tanggal 14 itu banyak masalah. Nah saya tuh baru pulang dari Jogja, Bung. Saya ketemu dengan Ketua DPRD Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti. Ibu Endah Subekti itu menceritakan kepada saya, satu saat kampanye di Gunung Kidul itu Presiden Jokowi akan datang, kemudian bendera-bendera PDIP disuruh diturunkan waktu itu. Dan ada anggota PDIP yang akan ditahan. Dia turun ke lapangan, dia berhadapan ya, head to head dengan polisi, dengan pihak security, minta supaya tidak dilakukan penurunan bendera, minta supaya anak itu tidak ditahan, tapi tekanan begitu sedemikian rupa, itu betul-betul menegangkan situasinya pada waktu itu. Dan yang saya terkejut ada tank, ya, tentara jalan ya di sana. Nah ini kita pemilu atau dalam keadaan darurat, ya kayak gitu. Ya. Jadi saya tuh melihat apakah itu bukan pelanggaran, apakah itu tidak perlu dilihat
dalam menyelesaikan sengketa Pilpres. Karena kalau keadaan seperti itu, ya kita sudah berada dalam keadaan yang tidak bebas gitu untuk menentukan pilihan kita. Nah, jadi desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres harus melihat soal ini. Nggak bisa hanya melihat hasil pencoblosan ya, dalam C1. Kemudian dihitung secara berjenjang. Nggak cukup itu. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak ya memberikan keadilan. Ya. Nah, kita ini kan mesti siap kalah, siap menang. Saya tidak kalau saya pribadi tentu saya ingin menang, tapi kalau saya kalah dengan terhormat. Itu yang saya mau lakukan. Kalau saya. Nah, yang ketiga, tadi pertanyaan Anda mengenai Ganjar. Ini dalam soal laporan IPW. Saya membaca bahwa Saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris ya tuduhan itu. Ya. Nah, selebihnya saya tidak punya komentar. Ya, terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini. Tapi Ganjar ya udah menjawab sendiri dan saya kasih itu cukup untuk sementara ini. Oke. Makasih. Yang lain? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menuding laporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada unsur politis, yakni dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi itu adalah sebuah gerakan politik. Lanjut, Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok ex-gubernur Jawa Tengah. Pasalnya, Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, Ciko juga menilai laporan tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ciko mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Sebagai informasi, kasus tersebut dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar Pranowo, IPW juga melaporkan ex-direktur Bank Jateng Supriyatno. Sugeng menyebut perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi. Menanggapi laporan ini, Ketua Umum Relawan Ganjaris Kris Chandra menyinggung rekam jejak capres yang didukungnya itu saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, masyarakat khususnya di Jawa Tengah sudah cerdas bagaimana menilai seorang pemimpin. Apalagi Ganjar telah menjabat sebagai gubernur selama 2 periode berturut-turut. Kris menyebut Ganjar dipandang sebagai orang yang bersih dan punya integritas oleh masyarakat. Selain itu, Jawa Tengah juga kerap mendapat penghargaan dari KPK soal kepatuhan pelaporan LHKPN. Sehingga menurut Kris, laporan dugaan gratifikasi di KPK tak akan mengubah penilaian publik terhadap Ganjar. Ia juga meyakini bahwa Ganjar tidak terlibat dugaan gratifikasi seperti yang dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW. Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan terhadap Ganjar. Laporan itu terkait dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Selain Ganjar, pihak yang juga ikut dilaporkan IPW yakni Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Ciko Hakim buka suara seusai adanya laporan soal dugaan suap yang melibatkan Ganjar Pranowo. Ciko Hakim menyebut bahwa laporan tersebut merupakan suatu gerakan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Ciko pada Selasa 5 Maret 2024. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab menurutnya, Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Disinyalir banyak pihak yang sengaja ingin menjatuhkan Ganjar dengan membuat laporan semacam itu.
Lebih lanjut, Ciko sendiri sudah memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Dari sana ia tidak melihat ada laporan yang berhubungan dengan Polri dan juga KPK. Sebelumnya diberitakan IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Pertanyaan Anda yang kedua itu mengenai apa yang perlu diubah dalam konteks PHPU kan, ya, penyelesaian sengketa Pilpres. Nah, kami berpendapat bahwa desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres itu mesti dikembalikan kepada, ya, fungsi MK itu sendiri, ya, sebagai penjaga konstitusi. Jadi MK itu tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator. MK itu harus melihat proses pemilihan umum ini dari awal sampai akhir. Dari pra pencoblosan sampai penghitungan suara. Kalau penghitungan suara sekarang ini begitu banyak masalah. Ada sirekap yang bermasalah. Kemudian juga ada kehebohan sekarang ini. Kok suara PSI tiba-tiba melonjak tinggi misalnya kan. Ini kan semua ada masalah nih. Nah, pada pra pencoblosan, pra pemilihan tanggal 14 itu banyak masalah. Nah, saya tuh baru pulang dari Jogja, Bung. Saya ketemu dengan Ketua DPRD Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti. Ibu Endah Subekti itu menceritakan kepada saya, satu saat kampanye di Gunung Kidul itu Presiden Jokowi akan datang, kemudian bendera-bendera PDIP disuruh diturunkan waktu itu. Dan ada anggota PDIP yang akan ditahan. Dia turun ke lapangan, dia berhadapan ya, head to head dengan polisi, dengan pihak security, minta supaya tidak dilakukan penurunan bendera, minta supaya anak itu tidak ditahan, tapi tekanan begitu sedemikian rupa, itu betul-betul menegangkan situasinya pada waktu itu. Dan yang saya terkejut ada tank, ya, tentara jalan ya di sana. Nah, ini kita pemilu atau dalam keadaan darurat, ya kayak gitu. Ya. Jadi saya tuh melihat apakah itu bukan pelanggaran, apakah itu tidak perlu dilihat dalam menyelesaikan sengketa Pilpres. Karena kalau keadaan seperti itu, ya kita sudah berada dalam keadaan yang tidak bebas gitu untuk menentukan pilihan kita. Nah, jadi desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres harus melihat soal ini. Nggak bisa hanya melihat hasil pencoblosan ya, dalam C1. Kemudian dihitung saya berjenjang. Nggak cukup itu. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak ya memberikan keadilan. Ya. Nah, kita ini kan mesti siap kalah, siap menang. Saya tidak kalau saya pribadi tentu saya ingin menang, tapi kalau saya kalah dengan terhormat. Itu yang saya mau lakukan. Kalau saya. Nah, yang ketiga, tadi pertanyaan Anda mengenai Ganjar. Ini dalam soal laporan IPW. Saya membaca bahwa Saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris ya tuduhan itu. Ya. Nah, selebihnya saya tidak punya komentar. Ya, terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini. Tapi Ganjar ya udah menjawab sendiri dan saya kasih itu cukup untuk sementara ini. Oke. Makasih. Yang lain? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menuding laporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada unsur politis, yakni dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi itu adalah sebuah gerakan politik.
Lanjut, Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok ex-gubernur Jawa Tengah. Pasalnya, Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, Ciko juga menilai laporan tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ciko mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Sebagai informasi, kasus tersebut dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar Pranowo, IPW juga melaporkan ex-direktur Bank Jateng Supriyatno. Sugeng menyebut perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi. Menanggapi laporan ini, Ketua Umum Relawan Ganjaris Kris Chandra menyinggung rekam jejak capres yang didukungnya itu saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, masyarakat khususnya di Jawa Tengah sudah cerdas bagaimana menilai seorang pemimpin. Apalagi Ganjar telah menjabat sebagai gubernur selama 2 periode berturut-turut. Kris menyebut Ganjar dipandang sebagai orang yang bersih dan punya integritas oleh masyarakat. Selain itu, Jawa Tengah juga kerap mendapat penghargaan dari KPK soal kepatuhan pelaporan LHKPN. Sehingga menurut Kris, laporan dugaan gratifikasi di KPK tak akan mengubah penilaian publik terhadap Ganjar. Ia juga meyakini bahwa Ganjar tidak terlibat dugaan gratifikasi seperti yang dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW. Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan terhadap Ganjar. Laporan itu terkait dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Selain Ganjar, pihak yang juga ikut dilaporkan IPW yakni Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno. Juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Ciko Hakim buka suara seusai adanya laporan soal dugaan suap yang melibatkan Ganjar Pranowo. Ciko Hakim menyebut bahwa laporan tersebut merupakan suatu gerakan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Ciko pada Selasa 5 Maret 2024. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab menurutnya, Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Disinyalir banyak pihak yang sengaja ingin menjatuhkan Ganjar dengan membuat laporan semacam itu. Lebih lanjut, Ciko sendiri sudah memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Dari sana ia tidak melihat ada laporan yang berhubungan dengan Polri dan juga KPK. Sebelumnya diberitakan IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Pertanyaan Anda yang kedua itu mengenai apa yang perlu diubah dalam konteks PHPU kan? Ya, penyelesaian sengketa Pilpres. Nah, kami berpendapat bahwa desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres itu mesti dikembalikan kepada fungsi MK itu sendiri sebagai penjaga konstitusi. Jadi MK itu tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator. MK itu harus melihat proses pemilihan umum ini dari awal sampai akhir. Dari pra pencoblosan sampai penghitungan suara. Kalau penghitungan suara sekarang ini begitu banyak masalah. Ada sirekap yang bermasalah. Kemudian juga ada kehebohan sekarang ini. Kok suara PSI tiba-tiba melonjak tinggi misalnya kan. Ini kan semua masalah nih. Nah pada pra pencoblosan, pra pemilihan tanggal 14 itu,
banyak masalah. Nah, saya tuh baru pulang dari Jogja, Bung. Saya ketemu dengan Ketua DPRD Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti. Ibu Endah Subekti itu menceritakan kepada saya, satu saat kampanye di Gunung Kidul itu Presiden Jokowi akan datang, kemudian bendera-bendera PDIP disuruh diturunkan waktu itu. Dan ada anggota PDIP yang akan ditahan. Dia turun ke lapangan, dia berhadapan ya, head to head dengan polisi, dengan pihak security, minta supaya tidak dilakukan penurunan bendera, minta supaya anak itu tidak ditahan, tapi tekanan begitu sedemikian rupa, itu betul-betul menegangkan situasinya pada waktu itu. Dan yang saya terkejut ada tank, ya, tentara jalan ya di sana. Nah, ini kita pemilu atau dalam keadaan darurat, ya kayak gitu. Ya. Jadi saya tuh melihat apakah itu bukan pelanggaran, apakah itu tidak perlu dilihat dalam menyelesaikan sengketa pilpres. Karena kalau keadaan seperti itu, ya kita sudah berada dalam keadaan yang tidak bebas gitu untuk menentukan pilihan kita. Nah, jadi desain konstitusional penyelesaian sengketa pilpres harus melihat soal ini. Nggak bisa hanya melihat hasil pencoblosan ya, dalam C1. Kemudian dihitung secara berjenjang. Nggak cukup itu. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak ya memberikan keadilan. Ya. Nah, kita ini kan mesti siap kalah, siap menang. Saya tidak kalau saya pribadi tentu saya ingin menang, tapi kalau saya kalah dengan terhormat. Itu yang saya mau lakukan. Kalau saya. Nah, yang ketiga, tadi pertanyaan Anda mengenai Ganjar. Ini dalam soal laporan IPW. Saya membaca bahwa Saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris ya tuduhan itu. Ya. Nah, selebihnya saya tidak punya komentar. Ya, terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini. Tapi Ganjar ya udah menjawab sendiri dan saya kasih itu cukup untuk sementara ini. Oke. Makasih. Yang lain? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menuding laporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada unsur politis, yakni dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi itu adalah sebuah gerakan politik. Lanjut, Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok ex-gubernur Jawa Tengah. Pasalnya, Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, Ciko juga menilai laporan tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ciko mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Sebagai informasi, kasus tersebut dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar Pranowo, IPW juga melaporkan ex-direktur Bank Jateng Supriyatno. Sugeng menyebut perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi. Menanggapi laporan ini, Ketua Umum Relawan Ganjaris Kris Chandra menyinggung rekam jejak capres yang didukungnya itu saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, masyarakat khususnya di Jawa Tengah sudah cerdas bagaimana menilai seorang pemimpin. Apalagi Ganjar telah menjabat sebagai gubernur selama 2 periode berturut-turut. Kris menyebut Ganjar dipandang sebagai orang yang bersih dan punya integritas oleh masyarakat. Selain itu, Jawa Tengah juga kerap mendapat penghargaan dari KPK soal kepatuhan pelaporan LHKPN. Sehingga menurut Kris, laporan dugaan gratifikasi di KPK tak akan mengubah penilaian publik terhadap Ganjar.
Ia juga meyakini bahwa Ganjar tidak terlibat dugaan gratifikasi seperti yang dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW. Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan terhadap Ganjar. Laporan itu terkait dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Selain Ganjar, pihak yang juga ikut dilaporkan IPW yakni Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno. Juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Ciko Hakim buka suara seusai adanya laporan soal dugaan suap yang melibatkan Ganjar Pranowo. Ciko Hakim menyebut bahwa laporan tersebut merupakan suatu gerakan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Ciko pada Selasa 5 Maret 2024. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab menurutnya, Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Disinyalir banyak pihak yang sengaja ingin menjatuhkan Ganjar dengan membuat laporan semacam itu. Lebih lanjut, Ciko sendiri sudah memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Dari sana ia tidak melihat ada laporan yang berhubungan dengan Polri dan juga KPK. Sebelumnya diberitakan IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Pertanyaan Anda yang kedua itu mengenai apa yang perlu diubah dalam konteks PHPU kan, ya, penyelesaian sengketa Pilpres. Nah, kami berpendapat bahwa desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres itu mesti dikembalikan kepada, ya, fungsi MK itu sendiri, ya, sebagai penjaga konstitusi. Jadi MK itu tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator. MK itu harus melihat proses pemilihan umum ini dari awal sampai akhir. Dari pra pencoblosan sampai penghitungan suara. Kalau penghitungan suara sekarang ini begitu banyak masalah. Ada sirekap yang bermasalah. Kemudian juga ada kehebohan sekarang ini. Kok suara PSI tiba-tiba melonjak tinggi misalnya kan. Ini kan semua ada masalah nih. Nah, pada pra pencoblosan, pra pemilihan tanggal 14 itu banyak masalah. Nah, saya tuh baru pulang dari Jogja, Bung. Saya ketemu dengan Ketua DPRD Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti. Ibu Endah Subekti itu menceritakan kepada saya, satu saat kampanye di Gunung Kidul itu Presiden Jokowi akan datang, kemudian bendera-bendera PDIP disuruh diturunkan waktu itu. Dan ada anggota PDIP yang akan ditahan. Dia turun ke lapangan, dia berhadapan ya, head to head dengan polisi, dengan pihak security, minta supaya tidak dilakukan penurunan bendera, minta supaya anak itu tidak ditahan, tapi tekanan begitu sedemikian rupa, itu betul-betul menegangkan situasinya pada waktu itu. Dan yang saya terkejut ada tank, ya, tentara jalan ya di sana. Nah, ini kita pemilu atau dalam keadaan darurat, ya kayak gitu, ya. Jadi saya tuh melihat apakah itu bukan pelanggaran? Apakah itu tidak perlu dilihat dalam menyelesaikan sengketa Pilpres? Karena kalau keadaan seperti itu, ya kita sudah berada dalam keadaan yang tidak bebas gitu untuk menentukan pilihan kita. Nah, jadi desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres harus melihat soal ini. Nggak bisa hanya melihat hasil pencoblosan, ya, dalam C1. Kemudian dihitung saya berjenjang, nggak cukup itu. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak, ya, memberikan keadilan, ya. Nah, kita ini kan mesti siap kalah, siap menang. Saya tidak. Kalau saya pribadi,
tentu saya ingin menang, tapi kalau saya kalah dengan terhormat. Itu yang saya mau lakukan, kalau saya. Nah yang ketiga, tadi pertanyaan Anda mengenai Ganjar, ini dalam soal laporan IPW. Saya membaca bahwa Saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris ya tuduhan itu ya. Nah selebihnya saya tidak punya komentar ya, terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini, tapi Ganjar ya udah menjawab sendiri dan saya kasih itu cukup untuk sementara ini. Oke, makasih. Yang lain? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menuding laporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada unsur politis, yakni dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi itu adalah sebuah gerakan politik. Lanjut, Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok ex-gubernur Jawa Tengah. Pasalnya, Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, Ciko juga menilai laporan tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ciko mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Sebagai informasi, kasus tersebut dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar Pranowo, IPW juga melaporkan ex-direktur Bank Jateng Supriyatno. Sugeng menyebut perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi. Menanggapi laporan ini, Ketua Umum Relawan Ganjaris Kris Chandra menyinggung rekam jejak capres yang didukungnya itu saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, masyarakat khususnya di Jawa Tengah sudah cerdas bagaimana menilai seorang pemimpin. Apalagi Ganjar telah menjabat sebagai gubernur selama 2 periode berturut-turut. Kris menyebut Ganjar dipandang sebagai orang yang bersih dan punya integritas oleh masyarakat. Selain itu, Jawa Tengah juga kerap mendapat penghargaan dari KPK soal kepatuhan pelaporan LHKPN. Sehingga menurut Kris, laporan dugaan gratifikasi di KPK tak akan mengubah penilaian publik terhadap Ganjar. Ia juga meyakini bahwa Ganjar tidak terlibat dugaan gratifikasi seperti yang dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW. Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan terhadap Ganjar. Laporan itu terkait dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Selain Ganjar, pihak yang juga ikut dilaporkan IPW yakni Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Ciko Hakim buka suara seusai adanya laporan soal dugaan suap yang melibatkan Ganjar Pranowo. Ciko Hakim menyebut bahwa laporan tersebut merupakan suatu gerakan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Ciko pada Selasa 5 Maret 2024. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab menurutnya, Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Disinyalir banyak pihak yang sengaja ingin menjatuhkan Ganjar dengan membuat laporan semacam itu. Lebih lanjut, Ciko sendiri sudah memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Dari sana ia tidak melihat ada laporan yang berhubungan dengan Polri dan juga KPK. Sebelumnya diberitakan IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback.
Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Pertanyaan Anda yang kedua itu mengenai apa yang perlu diubah dalam konteks PHPU kan, ya, penyelesaian sengketa Pilpres. Nah, kami berpendapat bahwa desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres itu mesti dikembalikan kepada, ya, fungsi MK itu sendiri, ya, sebagai penjaga konstitusi. Jadi MK itu tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator. MK itu harus melihat proses pemilihan umum ini dari awal sampai akhir. Dari pencoblosan sampai penghitungan suara. Kalau penghitungan suara sekarang ini begitu banyak masalah. Ada Sirekap yang bermasalah. Kemudian juga ada kehebohan sekarang ini. Kok suara PSI tiba-tiba melonjak tinggi misalnya kan. Ini kan semua ada masalah nih. Nah, pada pencoblosan, pemilihan tanggal 14 itu banyak masalah. Nah, saya tuh baru pulang dari Jogja, Bung. Saya ketemu dengan Ketua DPRD Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti. Ibu Endah Subekti itu menceritakan kepada saya, satu saat kampanye di Gunung Kidul itu Presiden Jokowi akan datang, kemudian bendera-bendera PDIP disuruh diturunkan waktu itu. Dan ada anggota PDIP yang akan ditahan. Dia turun ke lapangan, dia berhadapan, ya, head to head dengan polisi, dengan pihak security, minta supaya tidak dilakukan penurunan bendera, minta supaya anak itu tidak ditahan. Tapi tekanan begitu sedemikian rupa, itu betul-betul menegangkan situasinya pada waktu itu. Dan yang saya terkejut, ada tank, ya, tentara jalan, ya, di sana. Nah, ini kita pemilu atau dalam keadaan darurat, ya, kayak gitu, ya. Jadi saya tuh melihat, apakah itu bukan pelanggaran? Apakah itu tidak perlu dilihat dalam menyelesaikan sengketa Pilpres? Karena kalau keadaan seperti itu, ya, kita sudah berada dalam keadaan yang tidak bebas gitu untuk menentukan pilihan kita. Nah, jadi desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres harus melihat soal ini. Nggak bisa hanya melihat hasil pencoblosan, ya, dalam C1. Kemudian dihitung saya berjenjang. Nggak cukup itu. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak, ya, memberikan keadilan. Ya. Nah, kita ini kan mesti siap kalah, siap menang. Saya tidak, kalau saya pribadi, tentu saya ingin menang. Tapi kalau saya kalah dengan terhormat. Itu yang saya mau lakukan, kalau saya. Nah, yang ketiga, tadi pertanyaan Anda mengenai Ganjar. Ini dalam soal laporan IPW. Saya membaca bahwa Saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris, ya, tuduhan itu. Ya. Nah, selebihnya saya tidak punya komentar. Ya, terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini. Tapi Ganjar, ya, udah menjawab sendiri, dan saya kasih itu cukup untuk sementara ini. Oke, makasih. Yang lain? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menuding laporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada unsur politis, yakni dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi itu adalah sebuah gerakan politik. Lanjut, Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok ex-gubernur Jawa Tengah. Pasalnya, Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, Ciko juga menilai laporan tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ciko mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar.
Sebagai informasi, kasus tersebut dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar Pranowo, IPW juga melaporkan ex-direktur Bank Jateng Supriyatno. Sugeng menyebut perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi. Menanggapi laporan ini, Ketua Umum Relawan Ganjaris Kris Chandra menyinggung rekam jejak capres yang didukungnya itu saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, masyarakat khususnya di Jawa Tengah sudah cerdas bagaimana menilai seorang pemimpin. Apalagi Ganjar telah menjabat sebagai gubernur selama 2 periode berturut-turut. Kris menyebut Ganjar dipandang sebagai orang yang bersih dan punya integritas oleh masyarakat. Selain itu, Jawa Tengah juga kerap mendapat penghargaan dari KPK soal kepatuhan pelaporan LHKPN. Sehingga menurut Kris, laporan dugaan gratifikasi di KPK tak akan mengubah penilaian publik terhadap Ganjar. Ia juga meyakini bahwa Ganjar tidak terlibat dugaan gratifikasi seperti yang dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW. Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan terhadap Ganjar. Laporan itu terkait dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Selain Ganjar, pihak yang juga ikut dilaporkan IPW yakni Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno. Juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Ciko Hakim buka suara seusai adanya laporan soal dugaan suap yang melibatkan Ganjar Pranowo. Ciko Hakim menyebut bahwa laporan tersebut merupakan suatu gerakan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Ciko pada Selasa 5 Maret 2024. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab menurutnya, Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Disinyalir banyak pihak yang sengaja ingin menjatuhkan Ganjar dengan membuat laporan semacam itu. Lebih lanjut, Ciko sendiri sudah memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Dari sana ia tidak melihat ada laporan yang berhubungan dengan Polri dan juga KPK. Sebelumnya diberitakan IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Pertanyaan Anda yang kedua itu mengenai apa yang perlu diubah dalam konteks PHPU kan, ya, penyelesaian sengketa Pilpres. Nah, kami berpendapat bahwa desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres itu mesti dikembalikan kepada, ya, fungsi MK itu sendiri, ya, sebagai penjaga konstitusi. Jadi MK itu tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator. MK itu harus melihat proses pemilihan umum ini dari awal sampai akhir. Dari pencoblosan sampai penghitungan suara. Kalau penghitungan suara sekarang ini begitu banyak masalah. Ada sirekap yang bermasalah. Kemudian juga ada kehebohan sekarang ini. Kok suara PSI tiba-tiba melonjak tinggi misalnya kan. Ini kan semua ada masalah nih. Nah, pada pencoblosan, pemilihan tanggal 14 itu banyak masalah. Nah, saya tuh baru pulang dari Jogja, Bung. Saya ketemu dengan Ketua DPRD Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti. Ibu Endah Subekti itu menceritakan kepada saya, satu saat kampanye di Gunung Kidul itu Presiden Jokowi akan datang, kemudian bendera-bendera PDIP disuruh diturunkan waktu itu. Dan ada
anggota PDIP yang akan ditahan. Dia turun ke lapangan, dia berhadapan ya, head to head dengan polisi, dengan pihak security, minta supaya tidak dilakukan penurunan bendera, minta supaya anak itu tidak ditahan, tapi tekanan begitu sedemikian rupa, itu betul-betul menegangkan situasinya pada waktu itu. Dan yang saya terkejut ada tank, ya, tentara jalan ya di sana. Nah ini kita pemilu atau dalam keadaan darurat, ya kayak gitu. Ya. Jadi saya tuh melihat apakah itu bukan pelanggaran, apakah itu tidak perlu dilihat dalam menyelesaikan sengketa pilpres. Karena kalau keadaan seperti itu, ya kita sudah berada dalam keadaan yang tidak bebas gitu untuk menentukan pilihan kita. Nah jadi desain konstitusional penyelesaian sengketa pilpres harus melihat soal ini. Nggak bisa hanya melihat hasil pencoblosan ya, dalam C1. Kemudian dihitung saya berjenjang. Nggak cukup itu. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak ya memberikan keadilan. Ya. Nah kita ini kan mesti siap kalah, siap menang. Saya tidak. Kalau saya pribadi, tentu saya ingin menang. Tapi kalau saya kalah dengan terhormat. Itu yang saya mau lakukan. Kalau saya. Nah yang ketiga, tadi pertanyaan Anda mengenai Ganjar. Ini dalam soal laporan IPW. Saya membaca bahwa Saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris ya tuduhan itu. Ya. Nah selebihnya saya tidak punya komentar. Ya terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini. Tapi Ganjar ya udah menjawab sendiri dan saya kasih itu cukup untuk sementara ini. Oke, makasih. Yang lain? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menuding laporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada unsur politis, yakni dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi itu adalah sebuah gerakan politik. Lanjut, Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok ex-gubernur Jawa Tengah. Pasalnya, Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, Ciko juga menilai laporan tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ciko mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Sebagai informasi, kasus tersebut dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar Pranowo, IPW juga melaporkan ex-direktur Bank Jateng Supriyatno. Sugeng menyebut perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi. Menanggapi laporan ini, Ketua Umum Relawan Ganjaris Kris Chandra menyinggung rekam jejak capres yang didukungnya itu saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, masyarakat khususnya di Jawa Tengah sudah cerdas bagaimana menilai seorang pemimpin. Apalagi Ganjar telah menjabat sebagai gubernur selama 2 periode berturut-turut. Kris menyebut Ganjar dipandang sebagai orang yang bersih dan punya integritas oleh masyarakat. Selain itu, Jawa Tengah juga kerap mendapat penghargaan dari KPK soal kepatuhan pelaporan LHKPN. Sehingga menurut Kris, laporan dugaan gratifikasi di KPK tak akan mengubah penilaian publik terhadap Ganjar. Ia juga meyakini bahwa Ganjar tidak terlibat dugaan gratifikasi seperti yang dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW. Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan terhadap Ganjar. Laporan itu terkait dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Selain Ganjar, pihak yang juga ikut dilaporkan IPW yakni Direktur Utama Bank Jateng
Juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Ciko Hakim buka suara seusai adanya laporan soal dugaan suap yang melibatkan Ganjar Pranowo. Ciko Hakim menyebut bahwa laporan tersebut merupakan suatu gerakan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Ciko pada Selasa 5 Maret 2024. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab menurutnya, Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Disinyalir banyak pihak yang sengaja ingin menjatuhkan Ganjar dengan membuat laporan semacam itu. Lebih lanjut, Ciko sendiri sudah memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Dari sana ia tidak melihat ada laporan yang berhubungan dengan Polri dan juga KPK. Sebelumnya diberitakan IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Pertanyaan Anda yang kedua itu mengenai apa yang perlu diubah dalam konteks PHPU kan, ya, penyelesaian sengketa Pilpres. Nah, kami berpendapat bahwa desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres itu mesti dikembalikan kepada, ya, fungsi MK itu sendiri, ya, sebagai penjaga konstitusi. Jadi MK itu tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator. MK itu harus melihat proses pemilihan umum ini dari awal sampai akhir. Dari pra pencoblosan sampai penghitungan suara. Kalau penghitungan suara sekarang ini begitu banyak masalah. Ada sirekap yang bermasalah. Kemudian juga ada kehebohan sekarang ini. Kok suara PSI tiba-tiba melonjak tinggi misalnya kan. Ini kan semua masalah nih. Nah, pada pra pencoblosan, pra pemilihan tanggal 14 itu banyak masalah. Nah, saya tuh baru pulang dari Jogja, Bung. Saya ketemu dengan Ketua DPRD Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti. Ibu Endah Subekti itu menceritakan kepada saya, satu saat kampanye di Gunung Kidul itu Presiden Jokowi akan datang, kemudian bendera-bendera PDIP disuruh diturunkan waktu itu. Dan ada anggota PDIP yang akan ditahan. Dia turun ke lapangan, dia berhadapan ya, head to head dengan polisi, dengan pihak security, minta supaya tidak dilakukan penurunan bendera, minta supaya anak itu tidak ditahan, tapi tekanan begitu sedemikian rupa, itu betul-betul menegangkan situasinya pada waktu itu. Dan yang saya terkejut ada tank, ya, tentara jalan ya di sana. Nah, ini kita pemilu atau dalam keadaan darurat, ya kayak gitu. Ya. Jadi saya tuh melihat apakah itu bukan pelanggaran, apakah itu tidak perlu dilihat dalam menyelesaikan sengketa Pilpres. Karena kalau keadaan seperti itu, ya kita sudah berada dalam keadaan yang tidak bebas gitu untuk menentukan pilihan kita. Nah, jadi desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres harus melihat soal ini. Nggak bisa hanya melihat hasil pencoblosan, ya, dalam C1, kemudian dihitung secara berjenjang. Nggak cukup itu. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak, ya, memberikan keadilan, ya. Nah, kita ini kan mesti siap kalah, siap menang. Saya tidak. Kalau saya pribadi, tentu saya ingin menang. Tapi kalau saya kalah dengan terhormat. Itu yang saya mau lakukan. Kalau saya. Nah, yang ketiga, tadi pertanyaan Anda mengenai Ganjar. Ini dalam soal laporan IPW. Saya membaca bahwa Saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris, ya, tuduhan itu. Ya. Nah, selebihnya saya tidak punya komentar. Ya, terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini. Tapi
Ganjar ya udah menjawab sendiri dan saya kasih itu cukup untuk sementara ini. Oke, makasih. Yang lain? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menuding laporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada unsur politis, yakni dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi itu adalah sebuah gerakan politik. Lanjut, Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok ex-gubernur Jawa Tengah. Pasalnya, Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, Ciko juga menilai laporan tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ciko mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Sebagai informasi, kasus tersebut dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar Pranowo, IPW juga melaporkan ex-direktur Bank Jateng Supriyatno. Sugeng menyebut perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi. Menanggapi laporan ini, Ketua Umum Relawan Ganjaris Kris Chandra menyinggung rekam jejak capres yang didukungnya itu saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, masyarakat khususnya di Jawa Tengah sudah cerdas bagaimana menilai seorang pemimpin. Apalagi Ganjar telah menjabat sebagai gubernur selama 2 periode berturut-turut. Kris menyebut Ganjar dipandang sebagai orang yang bersih dan punya integritas oleh masyarakat. Selain itu, Jawa Tengah juga kerap mendapat penghargaan dari KPK soal kepatuhan pelaporan LHKPN. Sehingga menurut Kris, laporan dugaan gratifikasi di KPK tak akan mengubah penilaian publik terhadap Ganjar. Ia juga meyakini bahwa Ganjar tidak terlibat dugaan gratifikasi seperti yang dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW. Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan terhadap Ganjar. Laporan itu terkait dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Selain Ganjar, pihak yang juga ikut dilaporkan IPW yakni Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Ciko Hakim buka suara seusai adanya laporan soal dugaan suap yang melibatkan Ganjar Pranowo. Ciko Hakim menyebut bahwa laporan tersebut merupakan suatu gerakan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Ciko pada Selasa 5 Maret 2024. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab menurutnya, Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Disinyalir banyak pihak yang sengaja ingin menjatuhkan Ganjar dengan membuat laporan semacam itu. Lebih lanjut, Ciko sendiri sudah memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Dari sana ia tidak melihat ada laporan yang berhubungan dengan Polri dan juga KPK. Sebelumnya diberitakan IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Pertanyaan Anda yang kedua itu mengenai apa yang perlu diubah dalam konteks PHPU kan? Ya, penyelesaian sengketa Pilpres. Nah, kami berpendapat bahwa desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres itu mesti dikembalikan kepada ya fungsi MK itu sendiri.
ya, sebagai penjaga konstitusi. Jadi MK itu tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator. MK itu harus melihat proses pemilihan umum ini dari awal sampai akhir. Dari pra pencoblosan sampai penghitungan suara. Kalau penghitungan suara sekarang ini begitu banyak masalah. Ada sirekap yang bermasalah. Kemudian juga ada kehebohan sekarang ini. Kok suara PSI tiba-tiba melonjak tinggi misalnya kan. Ini kan semua ada masalah nih. Nah pada pra pencoblosan, pra pemilihan tanggal 14 itu banyak masalah. Nah saya tuh baru pulang dari Jogja, Bung. Saya ketemu dengan Ketua DPRD Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti. Ibu Endah Subekti itu menceritakan kepada saya, satu saat kampanye di Gunung Kidul itu Presiden Jokowi akan datang, kemudian bendera-bendera PDIP disuruh diturunkan waktu itu. Dan ada anggota PDIP yang akan ditahan. Dia turun ke lapangan, dia berhadapan ya, head to head dengan polisi, dengan pihak security, minta supaya tidak dilakukan penurunan bendera, minta supaya anak itu tidak ditahan, tapi tekanan begitu sedemikian rupa, itu betul-betul menegangkan situasinya pada waktu itu. Dan yang saya terkejut ada tank, ya, tentara jalan ya di sana. Nah ini kita pemilu atau dalam keadaan darurat, ya kayak gitu. Ya. Jadi saya tuh melihat apakah itu bukan pelanggaran, apakah itu tidak perlu dilihat dalam menyelesaikan sengketa pilpres. Karena kalau keadaan seperti itu, ya kita sudah berada dalam keadaan yang tidak bebas gitu untuk menentukan pilihan kita. Nah jadi desain konstitusional penyelesaian sengketa pilpres harus melihat soal ini. Nggak bisa hanya melihat hasil pencoblosan ya, dalam C1. Kemudian dihitung saya berjenjang. Nggak cukup itu. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak ya memberikan keadilan. Ya. Nah kita ini kan mesti siap kalah, siap menang. Saya tidak kalau saya pribadi, tentu saya ingin menang. Tapi kalau saya kalah dengan terhormat. Itu yang saya mau lakukan. Kalau saya. Nah yang ketiga, tadi pertanyaan Anda mengenai Ganjar. Ini dalam soal laporan IPW. Saya membaca bahwa Saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris ya tuduhan itu. Ya. Nah selebihnya saya tidak punya komentar. Ya terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini. Tapi Ganjar ya udah menjawab sendiri dan saya kasih itu cukup untuk sementara ini. Oke, makasih. Yang lain? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menuding laporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada unsur politis, yakni dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi itu adalah sebuah gerakan politik. Lanjut, Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok ex-gubernur Jawa Tengah. Pasalnya, Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, Ciko juga menilai laporan tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ciko mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Sebagai informasi, kasus tersebut dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar Pranowo, IPW juga melaporkan ex-direktur Bank Jateng Supriyatno. Sugeng menyebut perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi.
Menanggapi laporan ini, Ketua Umum Relawan Ganjaris Kris Chandra menyinggung rekam jejak capres yang didukungnya itu saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, masyarakat khususnya di Jawa Tengah sudah cerdas bagaimana menilai seorang pemimpin. Apalagi Ganjar telah menjabat sebagai gubernur selama 2 periode berturut-turut. Kris menyebut Ganjar dipandang sebagai orang yang bersih dan punya integritas oleh masyarakat. Selain itu, Jawa Tengah juga kerap mendapat penghargaan dari KPK soal kepatuhan pelaporan LHKPN. Sehingga menurut Kris, laporan dugaan gratifikasi di KPK tak akan mengubah penilaian publik terhadap Ganjar. Ia juga meyakini bahwa Ganjar tidak terlibat dugaan gratifikasi seperti yang dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW. Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan terhadap Ganjar. Laporan itu terkait dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Selain Ganjar, pihak yang juga ikut dilaporkan IPW yakni Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno. Juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Ciko Hakim buka suara seusai adanya laporan soal dugaan suap yang melibatkan Ganjar Pranowo. Ciko Hakim menyebut bahwa laporan tersebut merupakan suatu gerakan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Ciko pada Selasa 5 Maret 2024. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab menurutnya, Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Disinyalir banyak pihak yang sengaja ingin menjatuhkan Ganjar dengan membuat laporan semacam itu. Lebih lanjut, Ciko sendiri sudah memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Dari sana ia tidak melihat ada laporan yang berhubungan dengan Polri dan juga KPK. Sebelumnya diberitakan IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Pertanyaan Anda yang kedua itu mengenai apa yang perlu diubah dalam konteks PHPU kan, ya, penyelesaian sengketa Pilpres. Nah, kami berpendapat bahwa desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres itu mesti dikembalikan kepada, ya, fungsi MK itu sendiri, ya, sebagai penjaga konstitusi. Jadi MK itu tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator. MK itu harus melihat proses pemilihan umum ini dari awal sampai akhir. Dari pra pencoblosan sampai penghitungan suara. Kalau penghitungan suara sekarang ini begitu banyak masalah. Ada sirekap yang bermasalah. Kemudian juga ada kehebohan sekarang ini. Kok suara PSI tiba-tiba melonjak tinggi misalnya kan. Ini kan semua ada masalah nih. Nah, pada pra pencoblosan, pra pemilihan tanggal 14 itu banyak masalah. Nah, saya tuh baru pulang dari Jogja, Bung. Saya ketemu dengan Ketua DPRD Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti. Ibu Endah Subekti itu menceritakan kepada saya, satu saat kampanye di Gunung Kidul itu Presiden Jokowi akan datang, kemudian bendera-bendera PDIP disuruh diturunkan waktu itu. Dan ada anggota PDIP yang akan ditahan. Dia turun ke lapangan, dia berhadapan ya, head to head dengan polisi, dengan pihak security, minta supaya tidak dilakukan penurunan bendera, minta supaya anak itu tidak ditahan, tapi tekanan begitu sedemikian rupa, itu betul-betul menegangkan situasinya pada waktu itu. Dan yang saya terkejut ada tank, ya, tentara jalan ya di sana. Nah, ini kita pemilu atau dalam keadaan darurat, ya kayak gitu. Ya. Jadi saya tuh melihat apakah itu bukan pelanggaran, apakah itu tidak perlu dilihat
dalam menyelesaikan sengketa Pilpres. Karena kalau keadaan seperti itu, ya kita sudah berada dalam keadaan yang tidak bebas gitu untuk menentukan pilihan kita. Nah, jadi desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres harus melihat soal ini. Nggak bisa hanya melihat hasil pencoblosan ya, dalam C1. Kemudian dihitung saya berjenjang. Nggak cukup itu. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak ya memberikan keadilan. Ya. Nah, kita ini kan mesti siap kalah, siap menang. Saya tidak kalau saya pribadi tentu saya ingin menang, tapi kalau saya kalah dengan terhormat. Itu yang saya mau lakukan. Kalau saya. Nah, yang ketiga, tadi pertanyaan Anda mengenai Ganjar. Ini dalam soal laporan IPW. Saya membaca bahwa Saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris ya tuduhan itu ya. Nah, selebihnya saya tidak punya komentar. Ya, terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini. Tapi Ganjar ya udah menjawab sendiri dan saya kasih itu cukup untuk sementara ini. Oke. Makasih. Yang lain? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menuding laporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada unsur politis, yakni dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi itu adalah sebuah gerakan politik. Lanjut, Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok ex-gubernur Jawa Tengah. Pasalnya, Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, Ciko juga menilai laporan tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ciko mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Sebagai informasi, kasus tersebut dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar Pranowo, IPW juga melaporkan ex-direktur Bank Jateng Supriyatno. Sugeng menyebut perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi. Menanggapi laporan ini, Ketua Umum Relawan Ganjaris Kris Chandra menyinggung rekam jejak capres yang didukungnya itu saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, masyarakat khususnya di Jawa Tengah sudah cerdas bagaimana menilai seorang pemimpin. Apalagi Ganjar telah menjabat sebagai gubernur selama 2 periode berturut-turut. Kris menyebut Ganjar dipandang sebagai orang yang bersih dan punya integritas oleh masyarakat. Selain itu, Jawa Tengah juga kerap mendapat penghargaan dari KPK soal kepatuhan pelaporan LHKPN. Sehingga menurut Kris, laporan dugaan gratifikasi di KPK tak akan mengubah penilaian publik terhadap Ganjar. Ia juga meyakini bahwa Ganjar tidak terlibat dugaan gratifikasi seperti yang dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW. Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan terhadap Ganjar. Laporan itu terkait dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Selain Ganjar, pihak yang juga ikut dilaporkan IPW yakni Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Ciko Hakim buka suara seusai adanya laporan soal dugaan suap yang melibatkan Ganjar Pranowo. Ciko Hakim menyebut bahwa laporan tersebut merupakan suatu gerakan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Ciko pada Selasa 5 Maret 2024. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab menurutnya, Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Disinyalir banyak pihak yang sengaja ingin menjatuhkan Ganjar dengan membuat laporan semacam itu.
Lebih lanjut, Ciko sendiri sudah memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Dari sana ia tidak melihat ada laporan yang berhubungan dengan Polri dan juga KPK. Sebelumnya diberitakan IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Pertanyaan Anda yang kedua itu mengenai apa yang perlu diubah dalam konteks PHPU kan, ya, penyelesaian sengketa Pilpres. Nah, kami berpendapat bahwa desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres itu mesti dikembalikan kepada, ya, fungsi MK itu sendiri, ya, sebagai penjaga konstitusi. Jadi MK itu tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator. MK itu harus melihat proses pemilihan umum ini dari awal sampai akhir. Dari pra pencoblosan sampai penghitungan suara. Kalau penghitungan suara sekarang ini begitu banyak masalah. Ada sirekap yang bermasalah. Kemudian juga ada kehebohan sekarang ini. Kok suara PSI tiba-tiba melonjak tinggi misalnya kan. Ini kan semua ada masalah nih. Nah, pada pra pencoblosan, pra pemilihan tanggal 14 itu banyak masalah. Nah, saya tuh baru pulang dari Jogja, Bung. Saya ketemu dengan Ketua DPRD Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti. Ibu Endah Subekti itu menceritakan kepada saya, satu saat kampanye di Gunung Kidul itu Presiden Jokowi akan datang, kemudian bendera-bendera PDIP disuruh diturunkan waktu itu. Dan ada anggota PDIP yang akan ditahan. Dia turun ke lapangan, dia berhadapan ya, head to head dengan polisi, dengan pihak security, minta supaya tidak dilakukan penurunan bendera, minta supaya anak itu tidak ditahan, tapi tekanan begitu sedemikian rupa, itu betul-betul menegangkan situasinya pada waktu itu. Dan yang saya terkejut ada tank, ya, tentara jalan ya di sana. Nah, ini kita pemilu atau dalam keadaan darurat, ya kayak gitu. Ya. Jadi saya tuh melihat apakah itu bukan pelanggaran, apakah itu tidak perlu dilihat dalam menyelesaikan sengketa Pilpres. Karena kalau keadaan seperti itu, ya kita sudah berada dalam keadaan yang tidak bebas gitu untuk menentukan pilihan kita. Nah, jadi desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres harus melihat soal ini. Nggak bisa hanya melihat hasil pencoblosan, ya, dalam C1. Kemudian dihitung secara berjenjang. Nggak cukup itu. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak, ya, memberikan keadilan. Ya. Nah, kita ini kan mesti siap kalah, siap menang. Saya tidak. Kalau saya pribadi, tentu saya ingin menang. Tapi kalau saya kalah dengan terhormat. Itu yang saya mau lakukan. Kalau saya. Nah, yang ketiga, tadi pertanyaan Anda mengenai Ganjar. Ini dalam soal laporan IPW. Saya membaca bahwa Saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris, ya, tuduhan itu. Ya. Nah, selebihnya saya tidak punya komentar. Ya, terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini. Tapi Ganjar, ya, udah menjawab sendiri dan saya kasih itu cukup untuk sementara ini. Oke, makasih. Yang lain? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menuding laporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada unsur politis, yakni dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi itu adalah sebuah gerakan politik.
Lanjut, Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok ex-gubernur Jawa Tengah. Pasalnya, Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, Ciko juga menilai laporan tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ciko mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Sebagai informasi, kasus tersebut dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar Pranowo, IPW juga melaporkan ex-direktur Bank Jateng Supriyatno. Sugeng menyebut perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi. Menanggapi laporan ini, Ketua Umum Relawan Ganjaris Kris Chandra menyinggung rekam jejak capres yang didukungnya itu saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, masyarakat khususnya di Jawa Tengah sudah cerdas bagaimana menilai seorang pemimpin. Apalagi Ganjar telah menjabat sebagai gubernur selama 2 periode berturut-turut. Kris menyebut Ganjar dipandang sebagai orang yang bersih dan punya integritas oleh masyarakat. Selain itu, Jawa Tengah juga kerap mendapat penghargaan dari KPK soal kepatuhan pelaporan LHKPN. Sehingga menurut Kris, laporan dugaan gratifikasi di KPK tak akan mengubah penilaian publik terhadap Ganjar. Ia juga meyakini bahwa Ganjar tidak terlibat dugaan gratifikasi seperti yang dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW. Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan terhadap Ganjar. Laporan itu terkait dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Selain Ganjar, pihak yang juga ikut dilaporkan IPW yakni Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Ciko Hakim buka suara seusai adanya laporan soal dugaan suap yang melibatkan Ganjar Pranowo. Ciko Hakim menyebut bahwa laporan tersebut merupakan suatu gerakan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Ciko pada Selasa 5 Maret 2024. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab menurutnya, Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Disinyalir banyak pihak yang sengaja ingin menjatuhkan Ganjar dengan membuat laporan semacam itu. Lebih lanjut, Ciko sendiri sudah memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Dari sana ia tidak melihat ada laporan yang berhubungan dengan Polri dan juga KPK. Sebelumnya diberitakan IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Pertanyaan Anda yang kedua itu mengenai apa yang perlu diubah dalam konteks PHPU kan, ya, penyelesaian sengketa Pilpres. Nah, kami berpendapat bahwa desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres itu mesti dikembalikan kepada, ya, fungsi MK itu sendiri, ya, sebagai penjaga konstitusi. Jadi MK itu tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator. MK itu harus melihat proses pemilihan umum ini dari awal sampai akhir. Dari pra pencoblosan sampai penghitungan suara. Kalau penghitungan suara sekarang ini begitu banyak masalah. Ada sirekap yang bermasalah. Kemudian juga ada kehebohan sekarang ini. Kok suara PSI tiba-tiba melonjak tinggi misalnya kan. Ini kan semua ada masalah nih. Nah, pada pra pencoblosan, pra pemilihan tanggal 14 itu,
banyak masalah. Nah, saya tuh baru pulang dari Jogja, Bung. Saya ketemu dengan Ketua DPRD Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti. Ibu Endah Subekti itu menceritakan kepada saya, satu saat kampanye di Gunung Kidul itu Presiden Jokowi akan datang, kemudian bendera-bendera PDIP disuruh diturunkan waktu itu. Dan ada anggota PDIP yang akan ditahan. Dia turun ke lapangan, dia berhadapan ya, head to head dengan polisi, dengan pihak security, minta supaya tidak dilakukan penurunan bendera, minta supaya anak itu tidak ditahan, tapi tekanan begitu sedemikian rupa, itu betul-betul menegangkan situasinya pada waktu itu. Dan yang saya terkejut, ada tank, ya, tentara jalan ya di sana. Nah, ini kita pemilu atau dalam keadaan darurat, ya kayak gitu. Ya. Jadi saya tuh melihat, apakah itu bukan pelanggaran? Apakah itu tidak perlu dilihat dalam menyelesaikan sengketa pilpres? Karena kalau keadaan seperti itu, ya kita sudah berada dalam keadaan yang tidak bebas gitu untuk menentukan pilihan kita. Nah, jadi desain konstitusional penyelesaian sengketa pilpres harus melihat soal ini. Nggak bisa hanya melihat hasil pencoblosan ya, dalam C1. Kemudian dihitung saya berjenjang. Nggak cukup itu. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak ya memberikan keadilan. Ya. Nah, kita ini kan mesti siap kalah, siap menang. Saya tidak kalau saya pribadi, tentu saya ingin menang. Tapi kalau saya kalah dengan terhormat. Itu yang saya mau lakukan. Kalau saya. Nah, yang ketiga, tadi pertanyaan Anda mengenai Ganjar. Ini dalam soal laporan IPW. Saya membaca bahwa Saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris ya tuduhan itu. Ya. Nah, selebihnya saya tidak punya komentar. Ya, terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini. Tapi Ganjar ya udah menjawab sendiri dan saya kasih itu cukup untuk sementara ini. Oke, makasih. Yang lain? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menuding laporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada unsur politis, yakni dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi itu adalah sebuah gerakan politik. Lanjut, Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok ex-gubernur Jawa Tengah. Pasalnya, Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, Ciko juga menilai laporan tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ciko mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Sebagai informasi, kasus tersebut dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar Pranowo, IPW juga melaporkan ex-direktur Bank Jateng Supriyatno. Sugeng menyebut perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi. Menanggapi laporan ini, Ketua Umum Relawan Ganjaris Kris Chandra menyinggung rekam jejak capres yang didukungnya itu saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, masyarakat khususnya di Jawa Tengah sudah cerdas bagaimana menilai seorang pemimpin. Apalagi Ganjar telah menjabat sebagai gubernur selama 2 periode berturut-turut. Kris menyebut Ganjar dipandang sebagai orang yang bersih dan punya integritas oleh masyarakat. Selain itu, Jawa Tengah juga kerap mendapat penghargaan dari KPK soal kepatuhan pelaporan LHKPN. Sehingga menurut Kris, laporan dugaan gratifikasi di KPK tak akan mengubah penilaian publik terhadap Ganjar.
Ia juga meyakini bahwa Ganjar tidak terlibat dugaan gratifikasi seperti yang dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW. Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan terhadap Ganjar. Laporan itu terkait dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Selain Ganjar, pihak yang juga ikut dilaporkan IPW yakni Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Ciko Hakim buka suara seusai adanya laporan soal dugaan suap yang melibatkan Ganjar Pranowo. Ciko Hakim menyebut bahwa laporan tersebut merupakan suatu gerakan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Ciko pada Selasa 5 Maret 2024. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab menurutnya, Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Disinyalir banyak pihak yang sengaja ingin menjatuhkan Ganjar dengan membuat laporan semacam itu. Lebih lanjut, Ciko sendiri sudah memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Dari sana ia tidak melihat ada laporan yang berhubungan dengan Polri dan juga KPK. Sebelumnya diberitakan IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Pertanyaan Anda yang kedua itu mengenai apa yang perlu diubah dalam konteks PHPU kan, ya, penyelesaian sengketa Pilpres. Nah, kami berpendapat bahwa desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres itu mesti dikembalikan kepada, ya, fungsi MK itu sendiri, ya, sebagai penjaga konstitusi. Jadi MK itu tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator. MK itu harus melihat proses pemilihan umum ini dari awal sampai akhir. Dari pra pencoblosan sampai penghitungan suara. Kalau penghitungan suara sekarang ini begitu banyak masalah. Ada sirekap yang bermasalah. Kemudian juga ada kehebohan sekarang ini. Kok suara PSI tiba-tiba melonjak tinggi misalnya kan. Ini kan semua ada masalah nih. Nah, pada pra pencoblosan, pra pemilihan tanggal 14 itu banyak masalah. Nah, saya tuh baru pulang dari Jogja, Bung. Saya ketemu dengan Ketua DPRD Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti. Ibu Endah Subekti itu menceritakan kepada saya, satu saat kampanye di Gunung Kidul itu Presiden Jokowi akan datang, kemudian bendera-bendera PDIP disuruh diturunkan waktu itu. Dan ada anggota PDIP yang akan ditahan. Dia turun ke lapangan, dia berhadapan ya, head to head dengan polisi, dengan pihak security, minta supaya tidak dilakukan penurunan bendera, minta supaya anak itu tidak ditahan, tapi tekanan begitu sedemikian rupa, itu betul-betul menegangkan situasinya pada waktu itu. Dan yang saya terkejut ada tank, ya, tentara jalan ya di sana. Nah, ini kita pemilu atau dalam keadaan darurat, ya kayak gitu. Ya. Jadi saya tuh melihat apakah itu bukan pelanggaran, apakah itu tidak perlu dilihat dalam menyelesaikan sengketa Pilpres. Karena kalau keadaan seperti itu, ya kita sudah berada dalam keadaan yang tidak bebas gitu untuk menentukan pilihan kita. Nah, jadi desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres harus melihat soal ini. Nggak bisa hanya melihat hasil pencoblosan, ya, dalam C1. Kemudian dihitung secara berjenjang. Nggak cukup itu. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak, ya, memberikan keadilan. Ya. Nah, kita ini kan mesti siap kalah, siap menang. Saya tidak kalau saya pribadi,
tentu saya ingin menang, tapi kalau saya kalah dengan terhormat. Itu yang saya mau lakukan, kalau saya. Nah yang ketiga, tadi pertanyaan Anda mengenai Ganjar, ini dalam soal laporan IPW. Saya membaca bahwa saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris ya tuduhan itu ya. Nah selebihnya saya tidak punya komentar ya, terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini, tapi Ganjar ya udah menjawab sendiri dan saya kasih itu cukup untuk sementara ini. Oke, makasih. Yang lain? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menuding laporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada unsur politis, yakni dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi itu adalah sebuah gerakan politik. Lanjut, Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok ex-gubernur Jawa Tengah. Pasalnya, Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, Ciko juga menilai laporan tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ciko mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Sebagai informasi, kasus tersebut dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar Pranowo, IPW juga melaporkan ex-direktur Bank Jateng Supriyatno. Sugeng menyebut perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi. Menanggapi laporan ini, Ketua Umum Relawan Ganjaris Kris Chandra menyinggung rekam jejak capres yang didukungnya itu saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, masyarakat khususnya di Jawa Tengah sudah cerdas bagaimana menilai seorang pemimpin. Apalagi Ganjar telah menjabat sebagai gubernur selama 2 periode berturut-turut. Kris menyebut Ganjar dipandang sebagai orang yang bersih dan punya integritas oleh masyarakat. Selain itu, Jawa Tengah juga kerap mendapat penghargaan dari KPK soal kepatuhan pelaporan LHKPN. Sehingga menurut Kris, laporan dugaan gratifikasi di KPK tak akan mengubah penilaian publik terhadap Ganjar. Ia juga meyakini bahwa Ganjar tidak terlibat dugaan gratifikasi seperti yang dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW. Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan terhadap Ganjar. Laporan itu terkait dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Selain Ganjar, pihak yang juga ikut dilaporkan IPW yakni Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Ciko Hakim buka suara seusai adanya laporan soal dugaan suap yang melibatkan Ganjar Pranowo. Ciko Hakim menyebut bahwa laporan tersebut merupakan suatu gerakan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Ciko pada Selasa 5 Maret 2024. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab menurutnya, Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Disinyalir banyak pihak yang sengaja ingin menjatuhkan Ganjar dengan membuat laporan semacam itu. Lebih lanjut, Ciko sendiri sudah memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Dari sana ia tidak melihat ada laporan yang berhubungan dengan Polri dan juga KPK. Sebelumnya diberitakan IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi.
Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Pertanyaan Anda yang kedua itu mengenai apa yang perlu diubah dalam konteks PHPU kan, ya, penyelesaian sengketa Pilpres. Nah, kami berpendapat bahwa desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres itu mesti dikembalikan kepada, ya, fungsi MK itu sendiri, ya, sebagai penjaga konstitusi. Jadi MK itu tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator. MK itu harus melihat proses pemilihan umum ini dari awal sampai akhir. Dari pra pencoblosan sampai penghitungan suara. Kalau penghitungan suara sekarang ini begitu banyak masalah. Ada sirekap yang bermasalah. Kemudian juga ada kehebohan sekarang ini. Kok suara PSI tiba-tiba melonjak tinggi misalnya kan. Ini kan semua ada masalah nih. Nah, pada pra pencoblosan, pra pemilihan tanggal 14 itu banyak masalah. Nah, saya tuh baru pulang dari Jogja, Bung. Saya ketemu dengan Ketua DPRD Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti. Ibu Endah Subekti itu menceritakan kepada saya, satu saat kampanye di Gunung Kidul itu Presiden Jokowi akan datang, kemudian bendera-bendera PDIP disuruh diturunkan waktu itu. Dan ada anggota PDIP yang akan ditahan. Dia turun ke lapangan, dia berhadapan, ya, head to head dengan polisi, dengan pihak security, minta supaya tidak dilakukan penurunan bendera, minta supaya anak itu tidak ditahan, tapi tekanan begitu sedemikian rupa, itu betul-betul menegangkan situasinya pada waktu itu. Dan yang saya terkejut, ada tank, ya, tentara jalan, ya, di sana. Nah, ini kita pemilu atau dalam keadaan darurat, ya, kayak gitu, ya. Jadi saya tuh melihat, apakah itu bukan pelanggaran? Apakah itu tidak perlu dilihat dalam menyelesaikan sengketa Pilpres? Karena kalau keadaan seperti itu, ya, kita sudah berada dalam keadaan yang tidak bebas gitu untuk menentukan pilihan kita. Nah, jadi desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres harus melihat soal ini. Nggak bisa hanya melihat hasil pencoblosan, ya, dalam C1, kemudian dihitung secara berjenjang. Nggak cukup itu. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak, ya, memberikan keadilan, ya. Nah, kita ini kan mesti siap kalah, siap menang. Saya tidak, kalau saya pribadi, tentu saya ingin menang. Tapi kalau saya kalah dengan terhormat. Itu yang saya mau lakukan, kalau saya. Nah, yang ketiga, tadi pertanyaan Anda mengenai Ganjar. Ini dalam soal laporan IPW. Saya membaca bahwa Saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris, ya, tuduhan itu, ya. Nah, selebihnya saya tidak punya komentar. Ya, terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini. Tapi Ganjar, ya, udah menjawab sendiri, dan saya kasih itu cukup untuk sementara ini. Oke, makasih. Yang lain? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menuding laporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada unsur politis, yakni dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi itu adalah sebuah gerakan politik. Lanjut, Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok ex-gubernur Jawa Tengah. Pasalnya, Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, Ciko juga menilai laporan tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ciko mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar.
Sebagai informasi, kasus tersebut dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar Pranowo, IPW juga melaporkan ex-direktur Bank Jateng Supriyatno. Sugeng menyebut perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi. Menanggapi laporan ini, Ketua Umum Relawan Ganjaris Kris Chandra menyinggung rekam jejak capres yang didukungnya itu saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, masyarakat khususnya di Jawa Tengah sudah cerdas bagaimana menilai seorang pemimpin. Apalagi Ganjar telah menjabat sebagai gubernur selama 2 periode berturut-turut. Kris menyebut Ganjar dipandang sebagai orang yang bersih dan punya integritas oleh masyarakat. Selain itu, Jawa Tengah juga kerap mendapat penghargaan dari KPK soal kepatuhan pelaporan LHKPN. Sehingga menurut Kris, laporan dugaan gratifikasi di KPK tak akan mengubah penilaian publik terhadap Ganjar. Ia juga meyakini bahwa Ganjar tidak terlibat dugaan gratifikasi seperti yang dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW. Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan terhadap Ganjar. Laporan itu terkait dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Selain Ganjar, pihak yang juga ikut dilaporkan IPW yakni Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Ciko Hakim buka suara seusai adanya laporan soal dugaan suap yang melibatkan Ganjar Pranowo. Ciko Hakim menyebut bahwa laporan tersebut merupakan suatu gerakan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Ciko pada Selasa 5 Maret 2024. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab menurutnya, Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Disinyalir banyak pihak yang sengaja ingin menjatuhkan Ganjar dengan membuat laporan semacam itu. Lebih lanjut, Ciko sendiri sudah memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Dari sana ia tidak melihat ada laporan yang berhubungan dengan Polri dan juga KPK. Sebelumnya diberitakan IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Pertanyaan Anda yang kedua itu mengenai apa yang perlu diubah dalam konteks PHPU kan? Ya, penyelesaian sengketa Pilpres. Nah, kami berpendapat bahwa desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres itu mesti dikembalikan kepada fungsi MK itu sendiri sebagai penjaga konstitusi. Jadi MK itu tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator. MK itu harus melihat proses pemilihan umum ini dari awal sampai akhir. Dari pra pencoblosan sampai penghitungan suara. Kalau penghitungan suara sekarang ini begitu banyak masalah. Ada sirekap yang bermasalah. Kemudian juga ada kehebohan sekarang ini. Kok suara PSI tiba-tiba melonjak tinggi misalnya kan. Ini kan semua ada masalah nih. Nah pada pra pencoblosan, pra pemilihan tanggal 14 itu banyak masalah. Nah saya tuh baru pulang dari Jogja, Bung. Saya ketemu dengan Ketua DPRD Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti. Ibu Endah Subekti itu menceritakan kepada saya, satu saat kampanye di Gunung Kidul itu Presiden Jokowi akan datang, kemudian bendera-bendera PDIP disuruh diturunkan waktu itu. Dan ada
anggota PDIP yang akan ditahan. Dia turun ke lapangan, dia berhadapan ya, head to head dengan polisi, dengan pihak security, minta supaya tidak dilakukan penurunan bendera, minta supaya anak itu tidak ditahan, tapi tekanan begitu sedemikian rupa, itu betul-betul menegangkan situasinya pada waktu itu. Dan yang saya terkejut ada tank, ya, tentara jalan ya di sana. Nah ini kita pemilu atau dalam keadaan darurat, ya kayak gitu. Ya. Jadi saya tuh melihat apakah itu bukan pelanggaran, apakah itu tidak perlu dilihat dalam menyelesaikan sengketa pilpres. Karena kalau keadaan seperti itu, ya kita sudah berada dalam keadaan yang tidak bebas gitu untuk menentukan pilihan kita. Nah jadi desain konstitusional penyelesaian sengketa pilpres harus melihat soal ini. Nggak bisa hanya melihat hasil pencoblosan ya, dalam C1. Kemudian dihitung secara berjenjang. Nggak cukup itu. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak ya memberikan keadilan. Ya. Nah kita ini kan mesti siap kalah, siap menang. Saya tidak. Kalau saya pribadi, tentu saya ingin menang. Tapi kalau saya kalah dengan terhormat. Itu yang saya mau lakukan. Kalau saya. Nah yang ketiga, tadi pertanyaan Anda mengenai Ganjar. Ini dalam soal laporan IPW. Saya membaca bahwa Saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris ya tuduhan itu. Ya. Nah selebihnya saya tidak punya komentar. Ya terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini. Tapi Ganjar ya udah menjawab sendiri dan saya kasih itu cukup untuk sementara ini. Oke, makasih. Yang lain? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menuding laporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada unsur politis, yakni dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi itu adalah sebuah gerakan politik. Lanjut, Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok ex-gubernur Jawa Tengah. Pasalnya, Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, Ciko juga menilai laporan tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ciko mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Sebagai informasi, kasus tersebut dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar Pranowo, IPW juga melaporkan ex-direktur Bank Jateng Supriyatno. Sugeng menyebut perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi. Menanggapi laporan ini, Ketua Umum Relawan Ganjaris Kris Chandra menyinggung rekam jejak capres yang didukungnya itu saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, masyarakat khususnya di Jawa Tengah sudah cerdas bagaimana menilai seorang pemimpin. Apalagi Ganjar telah menjabat sebagai gubernur selama 2 periode berturut-turut. Kris menyebut Ganjar dipandang sebagai orang yang bersih dan punya integritas oleh masyarakat. Selain itu, Jawa Tengah juga kerap mendapat penghargaan dari KPK soal kepatuhan pelaporan LHKPN. Sehingga menurut Kris, laporan dugaan gratifikasi di KPK tak akan mengubah penilaian publik terhadap Ganjar. Ia juga meyakini bahwa Ganjar tidak terlibat dugaan gratifikasi seperti yang dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW. Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan terhadap Ganjar. Laporan itu terkait dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Selain Ganjar, pihak yang juga ikut dilaporkan IPW yakni Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno.
Juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Ciko Hakim buka suara seusai adanya laporan soal dugaan suap yang melibatkan Ganjar Pranowo. Ciko Hakim menyebut bahwa laporan tersebut merupakan suatu gerakan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Ciko pada Selasa 5 Maret 2024. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab menurutnya, Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Disinyalir banyak pihak yang sengaja ingin menjatuhkan Ganjar dengan membuat laporan semacam itu. Lebih lanjut, Ciko sendiri sudah memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Dari sana ia tidak melihat ada laporan yang berhubungan dengan Polri dan juga KPK. Sebelumnya diberitakan IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Pertanyaan Anda yang kedua itu mengenai apa yang perlu diubah dalam konteks PHPU kan, ya, penyelesaian sengketa Pilpres. Nah, kami berpendapat bahwa desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres itu mesti dikembalikan kepada, ya, fungsi MK itu sendiri, ya, sebagai penjaga konstitusi. Jadi MK itu tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator. MK itu harus melihat proses pemilihan umum ini dari awal sampai akhir. Dari pra pencoblosan sampai penghitungan suara. Kalau penghitungan suara sekarang ini begitu banyak masalah. Ada sirekap yang bermasalah. Kemudian juga ada kehebohan sekarang ini. Kok suara PSI tiba-tiba melonjak tinggi misalnya kan. Ini kan semua ada masalah nih. Nah, pada pra pencoblosan, pra pemilihan tanggal 14 itu banyak masalah. Nah, saya tuh baru pulang dari Jogja, Bung. Saya ketemu dengan Ketua DPRD Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti. Ibu Endah Subekti itu menceritakan kepada saya, satu saat kampanye di Gunung Kidul itu Presiden Jokowi akan datang, kemudian bendera-bendera PDIP disuruh diturunkan waktu itu. Dan ada anggota PDIP yang akan ditahan. Dia turun ke lapangan, dia berhadapan, ya, head to head dengan polisi, dengan pihak security, minta supaya tidak dilakukan penurunan bendera, minta supaya anak itu tidak ditahan, tapi tekanan begitu sedemikian rupa, itu betul-betul menegangkan situasinya pada waktu itu. Dan yang saya terkejut, ada tank, ya, tentara jalan, ya, di sana. Nah, ini kita pemilu atau dalam keadaan darurat, ya, kayak gitu, ya. Jadi saya tuh melihat, apakah itu bukan pelanggaran? Apakah itu tidak perlu dilihat dalam menyelesaikan sengketa Pilpres? Karena kalau keadaan seperti itu, ya kita sudah berada dalam keadaan yang tidak bebas gitu untuk menentukan pilihan kita. Nah, jadi desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres harus melihat soal ini. Nggak bisa hanya melihat hasil pencoblosan, ya, dalam C1. Kemudian dihitung saya berjenjang. Nggak cukup itu. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak, ya, memberikan keadilan, ya. Nah, kita ini kan mesti siap kalah, siap menang. Saya tidak, kalau saya pribadi, tentu saya ingin menang. Tapi kalau saya kalah dengan terhormat. Itu yang saya mau lakukan, kalau saya. Nah, yang ketiga, tadi pertanyaan Anda mengenai Ganjar. Ini dalam soal laporan IPW. Saya membaca bahwa Saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris, ya, tuduhan itu, ya. Nah, selebihnya saya tidak punya komentar, ya, terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini. Tapi
Ganjar ya udah menjawab sendiri dan saya kasih itu cukup untuk sementara ini. Oke, makasih. Yang lain? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menuding laporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada unsur politis, yakni dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi itu adalah sebuah gerakan politik. Lanjut, Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok ex-gubernur Jawa Tengah. Pasalnya, Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, Ciko juga menilai laporan tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ciko mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Sebagai informasi, kasus tersebut dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar Pranowo, IPW juga melaporkan ex-direktur Bank Jateng Supriyatno. Sugeng menyebut perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi. Menanggapi laporan ini, Ketua Umum Relawan Ganjaris Kris Chandra menyinggung rekam jejak capres yang didukungnya itu saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, masyarakat khususnya di Jawa Tengah sudah cerdas bagaimana menilai seorang pemimpin. Apalagi Ganjar telah menjabat sebagai gubernur selama 2 periode berturut-turut. Kris menyebut Ganjar dipandang sebagai orang yang bersih dan punya integritas oleh masyarakat. Selain itu, Jawa Tengah juga kerap mendapat penghargaan dari KPK soal kepatuhan pelaporan LHKPN. Sehingga menurut Kris, laporan dugaan gratifikasi di KPK tak akan mengubah penilaian publik terhadap Ganjar. Ia juga meyakini bahwa Ganjar tidak terlibat dugaan gratifikasi seperti yang dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW. Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan terhadap Ganjar. Laporan itu terkait dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Selain Ganjar, pihak yang juga ikut dilaporkan IPW yakni Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Ciko Hakim buka suara seusai adanya laporan soal dugaan suap yang melibatkan Ganjar Pranowo. Ciko Hakim menyebut bahwa laporan tersebut merupakan suatu gerakan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Ciko pada Selasa 5 Maret 2024. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab menurutnya, Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Disinyalir banyak pihak yang sengaja ingin menjatuhkan Ganjar dengan membuat laporan semacam itu. Lebih lanjut, Ciko sendiri sudah memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Dari sana ia tidak melihat ada laporan yang berhubungan dengan Polri dan juga KPK. Sebelumnya diberitakan IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Pertanyaan Anda yang kedua itu mengenai apa yang perlu diubah dalam konteks PHPU kan, ya, penyelesaian sengketa Pilpres. Nah, kami berpendapat bahwa desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres itu mesti dikembalikan kepada, ya, fungsi MK itu sendiri.
ya, sebagai penjaga konstitusi. Jadi MK itu tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator. MK itu harus melihat proses pemilihan umum ini dari awal sampai akhir. Dari pra pencoblosan sampai penghitungan suara. Kalau penghitungan suara sekarang ini begitu banyak masalah. Ada sirekap yang bermasalah. Kemudian juga ada kehebohan sekarang ini. Kok suara PSI tiba-tiba melonjak tinggi misalnya kan. Ini kan semua ada masalah nih. Nah pada pra pencoblosan, pra pemilihan tanggal 14 itu banyak masalah. Nah saya tuh baru pulang dari Jogja, Bung. Saya ketemu dengan Ketua DPRD Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti. Ibu Endah Subekti itu menceritakan kepada saya, satu saat kampanye di Gunung Kidul itu Presiden Jokowi akan datang, kemudian bendera-bendera PDIP disuruh diturunkan waktu itu. Dan ada anggota PDIP yang akan ditahan. Dia turun ke lapangan, dia berhadapan ya, head to head dengan polisi, dengan pihak security, minta supaya tidak dilakukan penurunan bendera, minta supaya anak itu tidak ditahan, tapi tekanan begitu sedemikian rupa, itu betul-betul menegangkan situasinya pada waktu itu. Dan yang saya terkejut ada tank, ya, tentara jalan ya di sana. Nah ini kita pemilu atau dalam keadaan darurat, ya kayak gitu. Ya. Jadi saya tuh melihat apakah itu bukan pelanggaran, apakah itu tidak perlu dilihat dalam menyelesaikan sengketa pilpres. Karena kalau keadaan seperti itu, ya kita sudah berada dalam keadaan yang tidak bebas gitu untuk menentukan pilihan kita. Nah jadi desain konstitusional penyelesaian sengketa pilpres harus melihat soal ini. Nggak bisa hanya melihat hasil pencoblosan ya, dalam C1. Kemudian dihitung saya berjenjang. Nggak cukup itu. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak ya memberikan keadilan. Ya. Nah kita ini kan mesti siap kalah, siap menang. Saya tidak kalau saya pribadi, tentu saya ingin menang. Tapi kalau saya kalah dengan terhormat. Itu yang saya mau lakukan. Kalau saya. Nah yang ketiga, tadi pertanyaan Anda mengenai Ganjar. Ini dalam soal laporan IPW. Saya membaca bahwa Saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris ya tuduhan itu. Ya. Nah selebihnya saya tidak punya komentar. Ya terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini. Tapi Ganjar ya udah menjawab sendiri dan saya kasih itu cukup untuk sementara ini. Oke, makasih. Yang lain? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menuding laporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada unsur politis, yakni dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi itu adalah sebuah gerakan politik. Lanjut, Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok ex-gubernur Jawa Tengah. Pasalnya Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, Ciko juga menilai laporan tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ciko mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Sebagai informasi, kasus tersebut dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar Pranowo, IPW juga melaporkan ex-direktur Bank Jateng Supriyatno. Sugeng menyebut perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi.
Menanggapi laporan ini, Ketua Umum Relawan Ganjaris Kris Chandra menyinggung rekam jejak capres yang didukungnya itu saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, masyarakat khususnya di Jawa Tengah sudah cerdas bagaimana menilai seorang pemimpin. Apalagi Ganjar telah menjabat sebagai gubernur selama 2 periode berturut-turut. Kris menyebut Ganjar dipandang sebagai orang yang bersih dan punya integritas oleh masyarakat. Selain itu, Jawa Tengah juga kerap mendapat penghargaan dari KPK soal kepatuhan pelaporan LHKPN. Sehingga menurut Kris, laporan dugaan gratifikasi di KPK tak akan mengubah penilaian publik terhadap Ganjar. Ia juga meyakini bahwa Ganjar tidak terlibat dugaan gratifikasi seperti yang dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW. Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan terhadap Ganjar. Laporan itu terkait dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Selain Ganjar, pihak yang juga ikut dilaporkan IPW yakni Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno. Juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Ciko Hakim buka suara seusai adanya laporan soal dugaan suap yang melibatkan Ganjar Pranowo. Ciko Hakim menyebut bahwa laporan tersebut merupakan suatu gerakan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Ciko pada Selasa 5 Maret 2024. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab menurutnya, Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Disinyalir banyak pihak yang sengaja ingin menjatuhkan Ganjar dengan membuat laporan semacam itu. Lebih lanjut, Ciko sendiri sudah memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Dari sana ia tidak melihat ada laporan yang berhubungan dengan Polri dan juga KPK. Sebelumnya diberitakan IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Pertanyaan Anda yang kedua itu mengenai apa yang perlu diubah dalam konteks PHPU kan, ya, penyelesaian sengketa Pilpres. Nah, kami berpendapat bahwa desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres itu mesti dikembalikan kepada, ya, fungsi MK itu sendiri, ya, sebagai penjaga konstitusi. Jadi MK itu tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator. MK itu harus melihat proses pemilihan umum ini dari awal sampai akhir. Dari pra pencoblosan sampai penghitungan suara. Kalau penghitungan suara sekarang ini begitu banyak masalah. Ada sirekap yang bermasalah. Kemudian juga ada kehebohan sekarang ini. Kok suara PSI tiba-tiba melonjak tinggi misalnya kan. Ini kan semua ada masalah nih. Nah, pada pra pencoblosan, pra pemilihan tanggal 14 itu banyak masalah. Nah, saya tuh baru pulang dari Jogja, Bung. Saya ketemu dengan Ketua DPRD Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti. Ibu Endah Subekti itu menceritakan kepada saya, satu saat kampanye di Gunung Kidul itu Presiden Jokowi akan datang, kemudian bendera-bendera PDIP disuruh diturunkan waktu itu. Dan ada anggota PDIP yang akan ditahan. Dia turun ke lapangan, dia berhadapan ya, head to head dengan polisi, dengan pihak security, minta supaya tidak dilakukan penurunan bendera, minta supaya anak itu tidak ditahan, tapi tekanan begitu sedemikian rupa, itu betul-betul menegangkan situasinya pada waktu itu. Dan yang saya terkejut ada tank, ya, tentara jalan ya di sana. Nah, ini kita pemilu atau dalam keadaan darurat, ya kayak gitu, ya. Jadi saya tuh melihat apakah itu bukan pelanggaran, apakah itu tidak perlu dilihat
dalam menyelesaikan sengketa Pilpres. Karena kalau keadaan seperti itu, ya kita sudah berada dalam keadaan yang tidak bebas gitu untuk menentukan pilihan kita. Nah, jadi desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres harus melihat soal ini. Nggak bisa hanya melihat hasil pencoblosan ya, dalam C1. Kemudian dihitung secara berjenjang. Nggak cukup itu. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak ya memberikan keadilan. Ya. Nah, kita ini kan mesti siap kalah, siap menang. Saya tidak kalau saya pribadi, tentu saya ingin menang. Tapi kalau saya kalah dengan terhormat. Itu yang saya mau lakukan. Kalau saya. Nah, yang ketiga, tadi pertanyaan Anda mengenai Ganjar. Ini dalam soal laporan IPW. Saya membaca bahwa Saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris ya tuduhan itu. Ya. Nah, selebihnya saya tidak punya komentar. Ya, terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini. Tapi Ganjar ya udah menjawab sendiri dan saya kasih itu cukup untuk sementara ini. Oke. Makasih. Yang lain? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menuding laporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada unsur politis, yakni dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi itu adalah sebuah gerakan politik. Lanjut, Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok ex-gubernur Jawa Tengah. Pasalnya, Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, Ciko juga menilai laporan tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ciko mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Sebagai informasi, kasus tersebut dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar Pranowo, IPW juga melaporkan ex-direktur Bank Jateng Supriyatno. Sugeng menyebut perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi. Menanggapi laporan ini, Ketua Umum Relawan Ganjaris Kris Chandra menyinggung rekam jejak capres yang didukungnya itu saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, masyarakat khususnya di Jawa Tengah sudah cerdas bagaimana menilai seorang pemimpin. Apalagi Ganjar telah menjabat sebagai gubernur selama 2 periode berturut-turut. Kris menyebut Ganjar dipandang sebagai orang yang bersih dan punya integritas oleh masyarakat. Selain itu, Jawa Tengah juga kerap mendapat penghargaan dari KPK soal kepatuhan pelaporan LHKPN. Sehingga menurut Kris, laporan dugaan gratifikasi di KPK tak akan mengubah penilaian publik terhadap Ganjar. Ia juga meyakini bahwa Ganjar tidak terlibat dugaan gratifikasi seperti yang dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW. Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan terhadap Ganjar. Laporan itu terkait dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Selain Ganjar, pihak yang juga ikut dilaporkan IPW yakni Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Ciko Hakim buka suara seusai adanya laporan soal dugaan suap yang melibatkan Ganjar Pranowo. Ciko Hakim menyebut bahwa laporan tersebut merupakan suatu gerakan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Ciko pada Selasa 5 Maret 2024. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab menurutnya, Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Disinyalir banyak pihak yang sengaja ingin menjatuhkan Ganjar dengan membuat laporan semacam itu.
Lebih lanjut, Ciko sendiri sudah memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Dari sana ia tidak melihat ada laporan yang berhubungan dengan Polri dan juga KPK. Sebelumnya diberitakan IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Pertanyaan Anda yang kedua itu mengenai apa yang perlu diubah dalam konteks PHPU kan? Ya, penyelesaian sengketa Pilpres. Nah, kami berpendapat bahwa desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres itu mesti dikembalikan kepada ya fungsi MK itu sendiri ya sebagai penjaga konstitusi. Jadi MK itu tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator. MK itu harus melihat proses pemilihan umum ini dari awal sampai akhir. Dari pencoblosan sampai penghitungan suara. Kalau penghitungan suara sekarang ini begitu banyak masalah. Ada sirekap yang bermasalah. Kemudian juga ada kehebohan sekarang ini. Kok suara PSI tiba-tiba melonjak tinggi misalnya kan. Ini kan semua ada masalah nih. Nah pada pencoblosan, pemilihan tanggal 14 itu banyak masalah. Nah saya tuh baru pulang dari Jogja, Bung. Saya ketemu dengan Ketua DPRD Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti. Ibu Endah Subekti itu menceritakan kepada saya, satu saat kampanye di Gunung Kidul itu Presiden Jokowi akan datang, kemudian bendera-bendera PDIP disuruh diturunkan waktu itu. Dan ada anggota PDIP yang akan ditahan. Dia turun ke lapangan, dia berhadapan ya, head to head dengan polisi, dengan pihak security, minta supaya tidak dilakukan penurunan bendera, minta supaya anak itu tidak ditahan, tapi tekanan begitu sedemikian rupa, itu betul-betul menegangkan situasinya pada waktu itu. Dan yang saya terkejut ada tank, ya, tentara jalan ya di sana. Nah ini kita pemilu atau dalam keadaan darurat, ya kayak gitu. Ya. Jadi saya tuh melihat apakah itu bukan pelanggaran, apakah itu tidak perlu dilihat dalam menyelesaikan sengketa Pilpres. Karena kalau keadaan seperti itu, ya kita sudah berada dalam keadaan yang tidak bebas gitu untuk menentukan pilihan kita. Nah jadi desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres harus melihat soal ini. Nggak bisa hanya melihat hasil pencoblosan ya, dalam C1. Kemudian dihitung saya berjenjang. Nggak cukup itu. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak ya memberikan keadilan. Ya. Nah kita ini kan mesti siap kalah, siap menang. Saya tidak kalau saya pribadi, tentu saya ingin menang. Tapi kalau saya kalah dengan terhormat. Itu yang saya mau lakukan. Kalau saya. Nah yang ketiga, tadi pertanyaan Anda mengenai Ganjar. Ini dalam soal laporan IPW. Saya membaca bahwa Saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris ya tuduhan itu. Ya. Nah selebihnya saya tidak punya komentar. Ya terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini. Tapi Ganjar ya udah menjawab sendiri dan saya kasih itu cukup untuk sementara ini. Oke, makasih. Yang lain? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menuding laporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada unsur politis, yakni dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi itu adalah sebuah gerakan politik.
Lanjut, Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok ex-gubernur Jawa Tengah. Pasalnya, Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, Ciko juga menilai laporan tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ciko mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Sebagai informasi, kasus tersebut dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar Pranowo, IPW juga melaporkan ex-direktur Bank Jateng Supriyatno. Sugeng menyebut perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi. Menanggapi laporan ini, Ketua Umum Relawan Ganjaris Kris Chandra menyinggung rekam jejak capres yang didukungnya itu saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, masyarakat khususnya di Jawa Tengah sudah cerdas bagaimana menilai seorang pemimpin. Apalagi Ganjar telah menjabat sebagai gubernur selama 2 periode berturut-turut. Kris menyebut Ganjar dipandang sebagai orang yang bersih dan punya integritas oleh masyarakat. Selain itu, Jawa Tengah juga kerap mendapat penghargaan dari KPK soal kepatuhan pelaporan LHKPN. Sehingga menurut Kris, laporan dugaan gratifikasi di KPK tak akan mengubah penilaian publik terhadap Ganjar. Ia juga meyakini bahwa Ganjar tidak terlibat dugaan gratifikasi seperti yang dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW. Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan terhadap Ganjar. Laporan itu terkait dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Selain Ganjar, pihak yang juga ikut dilaporkan IPW yakni Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno. Juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Ciko Hakim buka suara seusai adanya laporan soal dugaan suap yang melibatkan Ganjar Pranowo. Ciko Hakim menyebut bahwa laporan tersebut merupakan suatu gerakan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Ciko pada Selasa 5 Maret 2024. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab menurutnya, Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Disinyalir banyak pihak yang sengaja ingin menjatuhkan Ganjar dengan membuat laporan semacam itu. Lebih lanjut, Ciko sendiri sudah memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Dari sana ia tidak melihat ada laporan yang berhubungan dengan Polri dan juga KPK. Sebelumnya diberitakan IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Pertanyaan Anda yang kedua itu mengenai apa yang perlu diubah dalam konteks PHPU kan, ya, penyelesaian sengketa Pilpres. Nah, kami berpendapat bahwa desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres itu mesti dikembalikan kepada, ya, fungsi MK itu sendiri, ya, sebagai penjaga konstitusi. Jadi MK itu tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator. MK itu harus melihat proses pemilihan umum ini dari awal sampai akhir. Dari pra pencoblosan sampai penghitungan suara. Kalau penghitungan suara sekarang ini begitu banyak masalah. Ada sirekap yang bermasalah. Kemudian juga ada kehebohan sekarang ini. Kok suara PSI tiba-tiba melonjak tinggi misalnya kan. Ini kan semua ada masalah nih. Nah, pada pra pencoblosan, pra pemilihan tanggal 14 itu,
banyak masalah. Nah, saya tuh baru pulang dari Jogja, Bung. Saya ketemu dengan Ketua DPRD Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti. Ibu Endah Subekti itu menceritakan kepada saya, satu saat kampanye di Gunung Kidul itu Presiden Jokowi akan datang, kemudian bendera-bendera PDIP disuruh diturunkan waktu itu. Dan ada anggota PDIP yang akan ditahan. Dia turun ke lapangan, dia berhadapan ya, head to head dengan polisi, dengan pihak security, minta supaya tidak dilakukan penurunan bendera, minta supaya anak itu tidak ditahan, tapi tekanan begitu sedemikian rupa, itu betul-betul menegangkan situasinya pada waktu itu. Dan yang saya terkejut, ada tank, ya, tentara jalan ya di sana. Nah, ini kita pemilu atau dalam keadaan darurat, ya kayak gitu. Ya. Jadi saya tuh melihat, apakah itu bukan pelanggaran? Apakah itu tidak perlu dilihat dalam menyelesaikan sengketa pilpres? Karena kalau keadaan seperti itu, ya kita sudah berada dalam keadaan yang tidak bebas gitu untuk menentukan pilihan kita. Nah, jadi desain konstitusional penyelesaian sengketa pilpres harus melihat soal ini. Nggak bisa hanya melihat hasil pencoblosan ya, dalam C1. Kemudian dihitung saya berjenjang. Nggak cukup itu. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak ya memberikan keadilan. Ya. Nah, kita ini kan mesti siap kalah, siap menang. Saya tidak kalau saya pribadi, tentu saya ingin menang. Tapi kalau saya kalah dengan terhormat. Itu yang saya mau lakukan. Kalau saya. Nah, yang ketiga, tadi pertanyaan Anda mengenai Ganjar. Ini dalam soal laporan IPW. Saya membaca bahwa Saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris ya tuduhan itu. Ya. Nah, selebihnya saya tidak punya komentar. Ya, terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini. Tapi Ganjar ya udah menjawab sendiri dan saya kasih itu cukup untuk sementara ini. Oke. Makasih. Yang lain? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menuding laporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada unsur politis, yakni dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi itu adalah sebuah gerakan politik. Lanjut, Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok ex-gubernur Jawa Tengah. Pasalnya, Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, Ciko juga menilai laporan tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ciko mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Sebagai informasi, kasus tersebut dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar Pranowo, IPW juga melaporkan ex-direktur Bank Jateng Supriyatno. Sugeng menyebut perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi. Menanggapi laporan ini, Ketua Umum Relawan Ganjaris Kris Chandra menyinggung rekam jejak capres yang didukungnya itu saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, masyarakat khususnya di Jawa Tengah sudah cerdas bagaimana menilai seorang pemimpin. Apalagi Ganjar telah menjabat sebagai gubernur selama 2 periode berturut-turut. Kris menyebut Ganjar dipandang sebagai orang yang bersih dan punya integritas oleh masyarakat. Selain itu, Jawa Tengah juga kerap mendapat penghargaan dari KPK soal kepatuhan pelaporan LHKPN. Sehingga menurut Kris, laporan dugaan gratifikasi di KPK tak akan mengubah penilaian publik terhadap Ganjar.
Ia juga meyakini bahwa Ganjar tidak terlibat dugaan gratifikasi seperti yang dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW. Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan terhadap Ganjar. Laporan itu terkait dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Selain Ganjar, pihak yang juga ikut dilaporkan IPW yakni Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Ciko Hakim buka suara seusai adanya laporan soal dugaan suap yang melibatkan Ganjar Pranowo. Ciko Hakim menyebut bahwa laporan tersebut merupakan suatu gerakan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Ciko pada Selasa 5 Maret 2024. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab menurutnya, Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Disinyalir banyak pihak yang sengaja ingin menjatuhkan Ganjar dengan membuat laporan semacam itu. Lebih lanjut, Ciko sendiri sudah memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Dari sana ia tidak melihat ada laporan yang berhubungan dengan Polri dan juga KPK. Sebelumnya diberitakan IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Pertanyaan Anda yang kedua itu mengenai apa yang perlu diubah dalam konteks PHPU kan, ya, penyelesaian sengketa Pilpres. Nah, kami berpendapat bahwa desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres itu mesti dikembalikan kepada, ya, fungsi MK itu sendiri, ya, sebagai penjaga konstitusi. Jadi MK itu tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator. MK itu harus melihat proses pemilihan umum ini dari awal sampai akhir. Dari pra pencoblosan sampai penghitungan suara. Kalau penghitungan suara sekarang ini begitu banyak masalah. Ada sirekap yang bermasalah. Kemudian juga ada kehebohan sekarang ini. Kok suara PSI tiba-tiba melonjak tinggi misalnya kan. Ini kan semua ada masalah nih. Nah, pada pra pencoblosan, pra pemilihan tanggal 14 itu banyak masalah. Nah, saya tuh baru pulang dari Jogja, Bung. Saya ketemu dengan Ketua DPRD Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti. Ibu Endah Subekti itu menceritakan kepada saya, satu saat kampanye di Gunung Kidul itu Presiden Jokowi akan datang, kemudian bendera-bendera PDIP disuruh diturunkan waktu itu. Dan ada anggota PDIP yang akan ditahan. Dia turun ke lapangan, dia berhadapan ya, head to head dengan polisi, dengan pihak security, minta supaya tidak dilakukan penurunan bendera, minta supaya anak itu tidak ditahan, tapi tekanan begitu sedemikian rupa, itu betul-betul menegangkan situasinya pada waktu itu. Dan yang saya terkejut ada tank, ya, tentara jalan ya di sana. Nah, ini kita pemilu atau dalam keadaan darurat, ya kayak gitu. Ya. Jadi saya tuh melihat apakah itu bukan pelanggaran, apakah itu tidak perlu dilihat dalam menyelesaikan sengketa Pilpres. Karena kalau keadaan seperti itu, ya kita sudah berada dalam keadaan yang tidak bebas gitu untuk menentukan pilihan kita. Nah, jadi desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres harus melihat soal ini. Nggak bisa hanya melihat hasil pencoblosan ya, dalam C1. Kemudian dihitung secara berjenjang. Nggak cukup itu. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak ya memberikan keadilan. Ya. Nah, kita ini kan mesti siap kalah, siap menang. Saya tidak kalau saya pribadi,
Tentu saya ingin menang, tapi kalau saya kalah dengan terhormat. Itu yang saya mau lakukan, kalau saya. Nah yang ketiga, tadi pertanyaan Anda mengenai Ganjar. Ini dalam soal laporan IPW. Saya membaca bahwa saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris ya tuduhan itu. Ya. Nah selebihnya saya tidak punya komentar. Ya terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini. Tapi Ganjar ya udah menjawab sendiri dan saya kasih itu cukup untuk sementara ini. Oke, makasih. Yang lain? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menuding laporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada unsur politis, yakni dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi itu adalah sebuah gerakan politik. Lanjut, Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok ex-gubernur Jawa Tengah. Pasalnya, Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, Ciko juga menilai laporan tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ciko mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Sebagai informasi, kasus tersebut dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar Pranowo, IPW juga melaporkan ex-direktur Bank Jateng Supriyatno. Sugeng menyebut perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi. Menanggapi laporan ini, Ketua Umum Relawan Ganjaris Kris Chandra menyinggung rekam jejak capres yang didukungnya itu saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, masyarakat khususnya di Jawa Tengah sudah cerdas bagaimana menilai seorang pemimpin. Apalagi Ganjar telah menjabat sebagai gubernur selama 2 periode berturut-turut. Kris menyebut Ganjar dipandang sebagai orang yang bersih dan punya integritas oleh masyarakat. Selain itu, Jawa Tengah juga kerap mendapat penghargaan dari KPK soal kepatuhan pelaporan LHKPN. Sehingga menurut Kris, laporan dugaan gratifikasi di KPK tak akan mengubah penilaian publik terhadap Ganjar. Ia juga meyakini bahwa Ganjar tidak terlibat dugaan gratifikasi seperti yang dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW. Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan terhadap Ganjar. Laporan itu terkait dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Selain Ganjar, pihak yang juga ikut dilaporkan IPW yakni Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Ciko Hakim buka suara seusai adanya laporan soal dugaan suap yang melibatkan Ganjar Pranowo. Ciko Hakim menyebut bahwa laporan tersebut merupakan suatu gerakan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Ciko pada Selasa 5 Maret 2024. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab menurutnya, Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Disinyalir banyak pihak yang sengaja ingin menjatuhkan Ganjar dengan membuat laporan semacam itu. Lebih lanjut, Ciko sendiri sudah memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Dari sana ia tidak melihat ada laporan yang berhubungan dengan Polri dan juga KPK. Sebelumnya diberitakan IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback.
Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Pertanyaan Anda yang kedua itu mengenai apa yang perlu diubah dalam konteks PHPU kan, ya, penyelesaian sengketa Pilpres. Nah, kami berpendapat bahwa desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres itu mesti dikembalikan kepada, ya, fungsi MK itu sendiri, ya, sebagai penjaga konstitusi. Jadi MK itu tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator. MK itu harus melihat proses pemilihan umum ini dari awal sampai akhir. Dari pra pencoblosan sampai penghitungan suara. Kalau penghitungan suara sekarang ini begitu banyak masalah. Ada sirekap yang bermasalah. Kemudian juga ada kehebohan sekarang ini. Kok suara PSI tiba-tiba melonjak tinggi misalnya kan. Ini kan semua ada masalah nih. Nah, pada pra pencoblosan, pra pemilihan tanggal 14 itu banyak masalah. Nah, saya tuh baru pulang dari Jogja, Bung. Saya ketemu dengan Ketua DPRD Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti. Ibu Endah Subekti itu menceritakan kepada saya, satu saat kampanye di Gunung Kidul itu Presiden Jokowi akan datang, kemudian bendera-bendera PDIP disuruh diturunkan waktu itu. Dan ada anggota PDIP yang akan ditahan. Dia turun ke lapangan, dia berhadapan ya, head to head dengan polisi, dengan pihak security, minta supaya tidak dilakukan penurunan bendera, minta supaya anak itu tidak ditahan, tapi tekanan begitu sedemikian rupa, itu betul-betul menegangkan situasinya pada waktu itu. Dan yang saya terkejut ada tank, ya, tentara jalan ya di sana. Nah, ini kita pemilu atau dalam keadaan darurat, ya kayak gitu, ya. Jadi saya tuh melihat apakah itu bukan pelanggaran? Apakah itu tidak perlu dilihat dalam menyelesaikan sengketa Pilpres? Karena kalau keadaan seperti itu, ya kita sudah berada dalam keadaan yang tidak bebas gitu untuk menentukan pilihan kita. Nah, jadi desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres harus melihat soal ini. Nggak bisa hanya melihat hasil pencoblosan, ya, dalam C1. Kemudian dihitung saya berjenjang. Nggak cukup itu. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak, ya, memberikan keadilan. Ya. Nah, kita ini kan mesti siap kalah, siap menang. Saya tidak, kalau saya pribadi, tentu saya ingin menang. Tapi kalau saya kalah dengan terhormat. Itu yang saya mau lakukan. Kalau saya. Nah, yang ketiga, tadi pertanyaan Anda mengenai Ganjar. Ini dalam soal laporan IPW. Saya membaca bahwa Saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris, ya, tuduhan itu, ya. Nah, selebihnya saya tidak punya komentar, ya, terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini. Tapi Ganjar, ya, udah menjawab sendiri dan saya kasih itu cukup untuk sementara ini. Oke, makasih. Yang lain? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menuding laporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada unsur politis, yakni dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi itu adalah sebuah gerakan politik. Lanjut, Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok ex-gubernur Jawa Tengah. Pasalnya, Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, Ciko juga menilai laporan tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ciko mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar.
Sebagai informasi, kasus tersebut dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar Pranowo, IPW juga melaporkan ex-direktur Bank Jateng Supriyatno. Sugeng menyebut perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi. Menanggapi laporan ini, Ketua Umum Relawan Ganjaris Kris Chandra menyinggung rekam jejak capres yang didukungnya itu saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, masyarakat khususnya di Jawa Tengah sudah cerdas bagaimana menilai seorang pemimpin. Apalagi Ganjar telah menjabat sebagai gubernur selama 2 periode berturut-turut. Kris menyebut Ganjar dipandang sebagai orang yang bersih dan punya integritas oleh masyarakat. Selain itu, Jawa Tengah juga kerap mendapat penghargaan dari KPK soal kepatuhan pelaporan LHKPN. Sehingga menurut Kris, laporan dugaan gratifikasi di KPK tak akan mengubah penilaian publik terhadap Ganjar. Ia juga meyakini bahwa Ganjar tidak terlibat dugaan gratifikasi seperti yang dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW. Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan terhadap Ganjar. Laporan itu terkait dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Selain Ganjar, pihak yang juga ikut dilaporkan IPW yakni Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno. Juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Ciko Hakim buka suara seusai adanya laporan soal dugaan suap yang melibatkan Ganjar Pranowo. Ciko Hakim menyebut bahwa laporan tersebut merupakan suatu gerakan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Ciko pada Selasa 5 Maret 2024. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab menurutnya, Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Disinyalir banyak pihak yang sengaja ingin menjatuhkan Ganjar dengan membuat laporan semacam itu. Lebih lanjut, Ciko sendiri sudah memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Dari sana ia tidak melihat ada laporan yang berhubungan dengan Polri dan juga KPK. Sebelumnya diberitakan IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Pertanyaan Anda yang kedua itu mengenai apa yang perlu diubah dalam konteks PHPU kan, ya, penyelesaian sengketa Pilpres. Nah, kami berpendapat bahwa desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres itu mesti dikembalikan kepada, ya, fungsi MK itu sendiri, ya, sebagai penjaga konstitusi. Jadi MK itu tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator. MK itu harus melihat proses pemilihan umum ini dari awal sampai akhir. Dari pra pencoblosan sampai penghitungan suara. Kalau penghitungan suara sekarang ini begitu banyak masalah. Ada sirekap yang bermasalah. Kemudian juga ada kehebohan sekarang ini. Kok suara PSI tiba-tiba melonjak tinggi misalnya kan. Ini kan semua ada masalah nih. Nah, pada pra pencoblosan, pra pemilihan tanggal 14 itu banyak masalah. Nah, saya tuh baru pulang dari Jogja, Bung. Saya ketemu dengan Ketua DPRD Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti. Ibu Endah Subekti itu menceritakan kepada saya, satu saat kampanye di Gunung Kidul itu Presiden Jokowi akan datang, kemudian bendera-bendera PDIP disuruh diturunkan waktu itu. Dan ada
anggota PDIP yang akan ditahan. Dia turun ke lapangan, dia berhadapan ya, head to head dengan polisi, dengan pihak security, minta supaya tidak dilakukan penurunan bendera, minta supaya anak itu tidak ditahan, tapi tekanan begitu sedemikian rupa, itu betul-betul menegangkan situasinya pada waktu itu. Dan yang saya terkejut ada tank, ya, tentara jalan ya di sana. Nah ini kita pemilu atau dalam keadaan darurat, ya kayak gitu. Ya. Jadi saya tuh melihat apakah itu bukan pelanggaran, apakah itu tidak perlu dilihat dalam menyelesaikan sengketa pilpres. Karena kalau keadaan seperti itu, ya kita sudah berada dalam keadaan yang tidak bebas gitu untuk menentukan pilihan kita. Nah jadi desain konstitusional penyelesaian sengketa pilpres harus melihat soal ini. Nggak bisa hanya melihat hasil pencoblosan ya, dalam C1. Kemudian dihitung saya berjenjang. Nggak cukup itu. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak ya memberikan keadilan. Ya. Nah kita ini kan mesti siap kalah, siap menang. Saya tidak. Kalau saya pribadi, tentu saya ingin menang. Tapi kalau saya kalah dengan terhormat. Itu yang saya mau lakukan. Kalau saya. Nah yang ketiga, tadi pertanyaan Anda mengenai Ganjar. Ini dalam soal laporan IPW. Saya membaca bahwa Saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris ya tuduhan itu. Ya. Nah selebihnya saya tidak punya komentar. Ya terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini. Tapi Ganjar ya udah menjawab sendiri dan saya kasih itu cukup untuk sementara ini. Oke, makasih. Yang lain? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menuding laporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada unsur politis. Yakni dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi itu adalah sebuah gerakan politik. Lanjut, Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok ex-gubernur Jawa Tengah. Pasalnya, Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, Ciko juga menilai laporan tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ciko mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Sebagai informasi, kasus tersebut dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar Pranowo, IPW juga melaporkan ex-direktur Bank Jateng Supriyatno. Sugeng menyebut perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi. Menanggapi laporan ini, Ketua Umum Relawan Ganjaris Kris Chandra menyinggung rekam jejak capres yang didukungnya itu saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, masyarakat khususnya di Jawa Tengah sudah cerdas bagaimana menilai seorang pemimpin. Apalagi Ganjar telah menjabat sebagai gubernur selama 2 periode berturut-turut. Kris menyebut Ganjar dipandang sebagai orang yang bersih dan punya integritas oleh masyarakat. Selain itu, Jawa Tengah juga kerap mendapat penghargaan dari KPK soal kepatuhan pelaporan LHKPN. Sehingga menurut Kris, laporan dugaan gratifikasi di KPK tak akan mengubah penilaian publik terhadap Ganjar. Ia juga meyakini bahwa Ganjar tidak terlibat dugaan gratifikasi seperti yang dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW. Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan terhadap Ganjar. Laporan itu terkait dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Selain Ganjar, pihak yang juga ikut dilaporkan IPW yakni Direktur Utama Bank Jateng
Juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Ciko Hakim buka suara seusai adanya laporan soal dugaan suap yang melibatkan Ganjar Pranowo. Ciko Hakim menyebut bahwa laporan tersebut merupakan suatu gerakan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Ciko pada Selasa 5 Maret 2024. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab menurutnya, Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Disinyalir banyak pihak yang sengaja ingin menjatuhkan Ganjar dengan membuat laporan semacam itu. Lebih lanjut, Ciko sendiri sudah memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Dari sana ia tidak melihat ada laporan yang berhubungan dengan Polri dan juga KPK. Sebelumnya diberitakan IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Pertanyaan Anda yang kedua itu mengenai apa yang perlu diubah dalam konteks PHPU kan, ya, penyelesaian sengketa Pilpres. Nah, kami berpendapat bahwa desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres itu mesti dikembalikan kepada, ya, fungsi MK itu sendiri, ya, sebagai penjaga konstitusi. Jadi MK itu tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator. MK itu harus melihat proses pemilihan umum ini dari awal sampai akhir. Dari pra pencoblosan sampai penghitungan suara. Kalau penghitungan suara sekarang ini begitu banyak masalah. Ada sirekap yang bermasalah. Kemudian juga ada kehebohan sekarang ini. Kok suara PSI tiba-tiba melonjak tinggi misalnya kan. Ini kan semua ada masalah nih. Nah, pada pra pencoblosan, pra pemilihan tanggal 14 itu banyak masalah. Nah, saya tuh baru pulang dari Jogja, Bung. Saya ketemu dengan Ketua DPRD Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti. Ibu Endah Subekti itu menceritakan kepada saya, satu saat kampanye di Gunung Kidul itu Presiden Jokowi akan datang, kemudian bendera-bendera PDIP disuruh diturunkan waktu itu. Dan ada anggota PDIP yang akan ditahan. Dia turun ke lapangan, dia berhadapan ya, head to head dengan polisi, dengan pihak security, minta supaya tidak dilakukan penurunan bendera, minta supaya anak itu tidak ditahan, tapi tekanan begitu sedemikian rupa, itu betul-betul menegangkan situasinya pada waktu itu. Dan yang saya terkejut ada tank, ya, tentara jalan ya di sana. Nah, ini kita pemilu atau dalam keadaan darurat, ya kayak gitu. Ya. Jadi saya tuh melihat apakah itu bukan pelanggaran, apakah itu tidak perlu dilihat dalam menyelesaikan sengketa Pilpres. Karena kalau keadaan seperti itu, ya kita sudah berada dalam keadaan yang tidak bebas gitu untuk menentukan pilihan kita. Nah, jadi desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres harus melihat soal ini. Nggak bisa hanya melihat hasil pencoblosan, ya, dalam C1, kemudian dihitung secara berjenjang. Nggak cukup itu. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak, ya, memberikan keadilan, ya. Nah, kita ini kan mesti siap kalah, siap menang. Saya tidak. Kalau saya pribadi, tentu saya ingin menang. Tapi kalau saya kalah dengan terhormat. Itu yang saya mau lakukan. Kalau saya. Nah, yang ketiga, tadi pertanyaan Anda mengenai Ganjar. Ini dalam soal laporan IPW. Saya membaca bahwa Saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris, ya, tuduhan itu. Ya. Nah, selebihnya saya tidak punya komentar. Ya, terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini. Tapi Ganjar,
ya udah menjawab sendiri dan saya kasih itu cukup untuk sementara ini. Oke, makasih. Yang lain? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menuding laporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada unsur politis, yakni dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi itu adalah sebuah gerakan politik. Lanjut, Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok ex-gubernur Jawa Tengah. Pasalnya, Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, Ciko juga menilai laporan tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ciko mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Sebagai informasi, kasus tersebut dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar Pranowo, IPW juga melaporkan ex-direktur Bank Jateng Supriyatno. Sugeng menyebut perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi. Menanggapi laporan ini, Ketua Umum Relawan Ganjaris Kris Chandra menyinggung rekam jejak capres yang didukungnya itu saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, masyarakat khususnya di Jawa Tengah sudah cerdas bagaimana menilai seorang pemimpin. Apalagi Ganjar telah menjabat sebagai gubernur selama 2 periode berturut-turut. Kris menyebut Ganjar dipandang sebagai orang yang bersih dan punya integritas oleh masyarakat. Selain itu, Jawa Tengah juga kerap mendapat penghargaan dari KPK soal kepatuhan pelaporan LHKPN. Sehingga menurut Kris, laporan dugaan gratifikasi di KPK tak akan mengubah penilaian publik terhadap Ganjar. Ia juga meyakini bahwa Ganjar tidak terlibat dugaan gratifikasi seperti yang dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW. Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan terhadap Ganjar. Laporan itu terkait dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Selain Ganjar, pihak yang juga ikut dilaporkan IPW yakni Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Ciko Hakim buka suara seusai adanya laporan soal dugaan suap yang melibatkan Ganjar Pranowo. Ciko Hakim menyebut bahwa laporan tersebut merupakan suatu gerakan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Ciko pada Selasa 5 Maret 2024. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab menurutnya, Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Disinyalir banyak pihak yang sengaja ingin menjatuhkan Ganjar dengan membuat laporan semacam itu. Lebih lanjut, Ciko sendiri sudah memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Dari sana ia tidak melihat ada laporan yang berhubungan dengan Polri dan juga KPK. Sebelumnya diberitakan IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Pertanyaan Anda yang kedua itu mengenai apa yang perlu diubah dalam konteks PHPU kan? Ya, penyelesaian sengketa Pilpres. Nah, kami berpendapat bahwa desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres itu mesti dikembalikan kepada fungsi MK itu sendiri sebagai penjaga konstitusi.
Jadi MK itu tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator. MK itu harus melihat proses pemilihan umum ini dari awal sampai akhir. Dari pra pencoblosan sampai penghitungan suara. Kalau penghitungan suara sekarang ini begitu banyak masalah. Ada sirekap yang bermasalah. Kemudian juga ada kehebohan sekarang ini. Kok suara PSI tiba-tiba melonjak tinggi misalnya kan. Ini kan semua ada masalah nih. Nah pada pra pencoblosan, pra pemilihan tanggal 14 itu banyak masalah. Nah saya tuh baru pulang dari Jogja, Bung. Saya ketemu dengan Ketua DPRD Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti. Ibu Endah Subekti itu menceritakan kepada saya, satu saat kampanye di Gunung Kidul itu Presiden Jokowi akan datang, kemudian bendera-bendera PDIP disuruh diturunkan waktu itu. Dan ada anggota PDIP yang akan ditahan. Dia turun ke lapangan, dia berhadapan ya, head to head dengan polisi, dengan pihak security, minta supaya tidak dilakukan penurunan bendera, minta supaya anak itu tidak ditahan, tapi tekanan begitu sedemikian rupa, itu betul-betul menegangkan situasinya pada waktu itu. Dan yang saya terkejut ada tank, ya, tentara jalan ya di sana. Nah ini kita pemilu atau dalam keadaan darurat, ya kayak gitu. Ya. Jadi saya tuh melihat apakah itu bukan pelanggaran, apakah itu tidak perlu dilihat dalam menyelesaikan sengketa pilpres. Karena kalau keadaan seperti itu, ya kita sudah berada dalam keadaan yang tidak bebas gitu untuk menentukan pilihan kita. Nah jadi desain konstitusional penyelesaian sengketa pilpres harus melihat soal ini. Nggak bisa hanya melihat hasil pencoblosan ya, dalam C1. Kemudian dihitung secara berjenjang. Nggak cukup itu. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak ya memberikan keadilan. Ya. Nah kita ini kan mesti siap kalah, siap menang. Saya tidak, kalau saya pribadi, tentu saya ingin menang. Tapi kalau saya kalah dengan terhormat. Itu yang saya mau lakukan, kalau saya. Nah yang ketiga, tadi pertanyaan Anda mengenai Ganjar. Ini dalam soal laporan IPW. Saya membaca bahwa Saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris ya tuduhan itu. Ya. Nah, selebihnya saya tidak punya komentar. Ya, terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini. Tapi Ganjar ya udah menjawab sendiri dan saya kasih itu cukup untuk sementara ini. Oke. Makasih. Yang lain? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menuding laporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada unsur politis, yakni dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi itu adalah sebuah gerakan politik. Lanjut, Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok ex-gubernur Jawa Tengah. Pasalnya, Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, Ciko juga menilai laporan tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ciko mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Sebagai informasi, kasus tersebut dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar Pranowo, IPW juga melaporkan ex-direktur Bank Jateng Supriyatno. Sugeng menyebut perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi. Menanggapi laporan ini, Ketua Umum Relawan Ganjaris Kris Chandra menyinggung
rekam jejak capres yang didukungnya itu saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, masyarakat khususnya di Jawa Tengah sudah cerdas bagaimana menilai seorang pemimpin. Apalagi Ganjar telah menjabat sebagai gubernur selama 2 periode berturut-turut. Chris menyebut Ganjar dipandang sebagai orang yang bersih dan punya integritas oleh masyarakat. Selain itu, Jawa Tengah juga kerap mendapat penghargaan dari KPK soal kepatuhan pelaporan LHKPN. Sehingga menurut Chris, laporan dugaan gratifikasi di KPK tak akan mengubah penilaian publik terhadap Ganjar. Ia juga meyakini bahwa Ganjar tidak terlibat dugaan gratifikasi seperti yang dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW. Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan terhadap Ganjar. Laporan itu terkait dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Selain Ganjar, pihak yang juga ikut dilaporkan IPW yakni Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno. Juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Ciko Hakim buka suara seusai adanya laporan soal dugaan suap yang melibatkan Ganjar Pranowo. Ciko Hakim menyebut bahwa laporan tersebut merupakan suatu gerakan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Ciko pada Selasa 5 Maret 2024. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab menurutnya, Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Disinyalir banyak pihak yang sengaja ingin menjatuhkan Ganjar dengan membuat laporan semacam itu. Lebih lanjut, Ciko sendiri sudah memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Dari sana ia tidak melihat ada laporan yang berhubungan dengan Polri dan juga KPK. Sebelumnya diberitakan IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Pertanyaan Anda yang kedua itu mengenai apa yang perlu diubah dalam konteks PHPU kan? Ya, penyelesaian sengketa Pilpres. Nah, kami berpendapat bahwa desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres itu mesti dikembalikan kepada fungsi MK itu sendiri sebagai penjaga konstitusi. Jadi MK itu tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator. MK itu harus melihat proses pemilihan umum ini dari awal sampai akhir. Dari pra pencoblosan sampai penghitungan suara. Kalau penghitungan suara sekarang ini begitu banyak masalah. Ada sirekap yang bermasalah. Kemudian juga ada kehebohan sekarang ini. Kok suara PSI tiba-tiba melonjak tinggi misalnya kan. Ini kan semua ada masalah nih. Nah pada pra pencoblosan, pra pemilihan tanggal 14 itu banyak masalah. Nah saya tuh baru pulang dari Jogja, Bung. Saya ketemu dengan Ketua DPRD Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti. Ibu Endah Subekti itu menceritakan kepada saya, satu saat kampanye di Gunung Kidul itu Presiden Jokowi akan datang, kemudian bendera-bendera PDIP disuruh diturunkan waktu itu. Dan ada anggota PDIP yang akan ditahan. Dia turun ke lapangan, dia berhadapan head to head dengan polisi, dengan pihak security, minta supaya tidak dilakukan penurunan bendera, minta supaya anak itu tidak ditahan, tapi tekanan begitu sedemikian rupa, itu betul-betul menegangkan situasinya pada waktu itu. Dan yang saya terkejut ada tank, tentara jalan di sana. Nah ini kita pemilu atau dalam keadaan darurat, kayak gitu. Jadi saya tuh melihat, apakah itu bukan pelanggaran? Apakah itu tidak perlu dilihat dalam menyelesaikan sengketa Pilpres? Karena kalau keadaan seperti itu,
ya kita sudah berada dalam keadaan yang tidak bebas gitu untuk menentukan pilihan kita. Nah, jadi desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres harus melihat soal ini. Nggak bisa hanya melihat hasil pencoblosan ya, dalam C1. Kemudian dihitung secara berjenjang. Nggak cukup itu. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak ya memberikan keadilan. Ya. Nah, kita ini kan mesti siap kalah, siap menang. Saya tidak kalau saya pribadi tentu saya ingin menang, tapi kalau saya kalah dengan terhormat. Itu yang saya mau lakukan. Kalau saya. Nah, yang ketiga, tadi pertanyaan Anda mengenai Ganjar. Ini dalam soal laporan IPW. Saya membaca bahwa Saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris ya tuduhan itu. Ya. Nah, selebihnya saya tidak punya komentar. Ya, terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini. Tapi Ganjar ya udah menjawab sendiri dan saya kasih itu cukup untuk sementara ini. Oke. Makasih. Yang lain? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menuding laporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada unsur politis, yakni dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi itu adalah sebuah gerakan politik. Lanjut, Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok ex-gubernur Jawa Tengah. Pasalnya, Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, Ciko juga menilai laporan tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ciko mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Sebagai informasi, kasus tersebut dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar Pranowo, IPW juga melaporkan ex-direktur Bank Jateng Supriyatno. Sugeng menyebut perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi. Menanggapi laporan ini, Ketua Umum Relawan Ganjaris Kris Chandra menyinggung rekam jejak capres yang didukungnya itu saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, masyarakat khususnya di Jawa Tengah sudah cerdas bagaimana menilai seorang pemimpin. Apalagi Ganjar telah menjabat sebagai gubernur selama 2 periode berturut-turut. Kris menyebut Ganjar dipandang sebagai orang yang bersih dan punya integritas oleh masyarakat. Selain itu, Jawa Tengah juga kerap mendapat penghargaan dari KPK soal kepatuhan pelaporan LHKPN. Sehingga menurut Kris, laporan dugaan gratifikasi di KPK tak akan mengubah penilaian publik terhadap Ganjar. Ia juga meyakini bahwa Ganjar tidak terlibat dugaan gratifikasi seperti yang dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW. Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan terhadap Ganjar. Laporan itu terkait dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Selain Ganjar, pihak yang juga ikut dilaporkan IPW yakni Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Ciko Hakim buka suara seusai adanya laporan soal dugaan suap yang melibatkan Ganjar Pranowo. Ciko Hakim menyebut bahwa laporan tersebut merupakan suatu gerakan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Ciko pada Selasa 5 Maret 2024. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab menurutnya, Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024.
Disinyalir banyak pihak yang sengaja ingin menjatuhkan Ganjar dengan membuat laporan semacam itu. Lebih lanjut, Ciko sendiri sudah memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Dari sana ia tidak melihat ada laporan yang berhubungan dengan Polri dan juga KPK. Sebelumnya diberitakan IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Pertanyaan Anda yang kedua itu mengenai apa yang perlu diubah dalam konteks PHPU kan, ya, penyelesaian sengketa Pilpres. Nah, kami berpendapat bahwa desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres itu mesti dikembalikan kepada, ya, fungsi MK itu sendiri, ya, sebagai penjaga konstitusi. Jadi MK itu tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator. MK itu harus melihat proses pemilihan umum ini dari awal sampai akhir. Dari pencoblosan sampai penghitungan suara. Kalau penghitungan suara sekarang ini begitu banyak masalah. Ada sirekap yang bermasalah. Kemudian juga ada kehebohan sekarang ini. Kok suara PSI tiba-tiba melonjak tinggi misalnya kan. Ini kan semua ada masalah nih. Nah, pada pencoblosan, pemilihan tanggal 14 itu banyak masalah. Nah, saya tuh baru pulang dari Jogja, Bung. Saya ketemu dengan Ketua DPRD Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti. Ibu Endah Subekti itu menceritakan kepada saya, satu saat kampanye di Gunung Kidul itu Presiden Jokowi akan datang, kemudian bendera-bendera PDIP disuruh diturunkan waktu itu. Dan ada anggota PDIP yang akan ditahan. Dia turun ke lapangan, dia berhadapan ya, head to head dengan polisi, dengan pihak security, minta supaya tidak dilakukan penurunan bendera, minta supaya anak itu tidak ditahan, tapi tekanan begitu sedemikian rupa, itu betul-betul menegangkan situasinya pada waktu itu. Dan yang saya terkejut ada tank, ya, tentara jalan ya di sana. Nah, ini kita pemilu atau dalam keadaan darurat, ya kayak gitu. Ya. Jadi saya tuh melihat apakah itu bukan pelanggaran, apakah itu tidak perlu dilihat dalam menyelesaikan sengketa Pilpres. Karena kalau keadaan seperti itu, ya kita sudah berada dalam keadaan yang tidak bebas gitu untuk menentukan pilihan kita. Nah, jadi desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres harus melihat soal ini. Nggak bisa hanya melihat hasil pencoblosan, ya, dalam C1, kemudian dihitung secara berjenjang. Nggak cukup itu. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak, ya, memberikan keadilan, ya. Nah, kita ini kan mesti siap kalah, siap menang. Saya tidak, kalau saya pribadi, tentu saya ingin menang. Tapi kalau saya kalah dengan terhormat. Itu yang saya mau lakukan, kalau saya. Nah, yang ketiga, tadi pertanyaan Anda mengenai Ganjar. Ini dalam soal laporan IPW. Saya membaca bahwa Saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris, ya, tuduhan itu. Ya. Nah, selebihnya saya tidak punya komentar. Ya, terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini. Tapi Ganjar, ya, udah menjawab sendiri dan saya kasih itu cukup untuk sementara ini. Oke, makasih. Yang lain?
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menuding laporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada unsur politis, yakni dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi itu adalah sebuah gerakan politik. Lanjut, Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok ex-gubernur Jawa Tengah. Pasalnya, Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, Ciko juga menilai laporan tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ciko mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Sebagai informasi, kasus tersebut dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar Pranowo, IPW juga melaporkan ex-direktur Bank Jateng Supriyatno. Sugeng menyebut perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi. Menanggapi laporan ini, Ketua Umum Relawan Ganjaris Kris Chandra menyinggung rekam jejak capres yang didukungnya itu saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, masyarakat khususnya di Jawa Tengah sudah cerdas bagaimana menilai seorang pemimpin. Apalagi Ganjar telah menjabat sebagai gubernur selama 2 periode berturut-turut. Kris menyebut Ganjar dipandang sebagai orang yang bersih dan punya integritas oleh masyarakat. Selain itu, Jawa Tengah juga kerap mendapat penghargaan dari KPK soal kepatuhan pelaporan LHKPN. Sehingga menurut Kris, laporan dugaan gratifikasi di KPK tak akan mengubah penilaian publik terhadap Ganjar. Ia juga meyakini bahwa Ganjar tidak terlibat dugaan gratifikasi seperti yang dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW. Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan terhadap Ganjar. Laporan itu terkait dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Selain Ganjar, pihak yang juga ikut dilaporkan IPW yakni Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno. Juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Ciko Hakim buka suara seusai adanya laporan soal dugaan suap yang melibatkan Ganjar Pranowo. Ciko Hakim menyebut bahwa laporan tersebut merupakan suatu gerakan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Ciko pada Selasa 5 Maret 2024. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab menurutnya, Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Disinyalir banyak pihak yang sengaja ingin menjatuhkan Ganjar dengan membuat laporan semacam itu. Lebih lanjut, Ciko sendiri sudah memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Dari sana ia tidak melihat ada laporan yang berhubungan dengan Polri dan juga KPK. Sebelumnya diberitakan IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Pertanyaan Anda yang kedua itu mengenai apa yang perlu diubah dalam konteks PHPU kan, ya, penyelesaian sengketa Pilpres. Nah, kami berpendapat bahwa desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres itu mesti dikembalikan kepada, ya, fungsi MK itu sendiri, ya, sebagai penjaga konstitusi. Jadi MK itu tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator. MK itu harus melihat proses pemilihan umum ini dari awal sampai akhir.
Dari pencoblosan sampai penghitungan suara. Kalau penghitungan suara sekarang ini begitu banyak masalah. Ada sirekap yang bermasalah. Kemudian juga ada kehebohan sekarang ini. Kok suara PSI tiba-tiba melonjak tinggi misalnya kan. Ini kan semua ada masalah nih. Nah pada pencoblosan, pemilihan tanggal 14 itu banyak masalah. Nah saya tuh baru pulang dari Jogja, Bung. Saya ketemu dengan Ketua DPRD Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti. Ibu Endah Subekti itu menceritakan kepada saya, satu saat kampanye di Gunung Kidul itu Presiden Jokowi akan datang, kemudian bendera-bendera PDIP disuruh diturunkan waktu itu. Dan ada anggota PDIP yang akan ditahan. Dia turun ke lapangan, dia berhadapan ya, head to head dengan polisi, dengan pihak security, minta supaya tidak dilakukan penurunan bendera, minta supaya anak itu tidak ditahan, tapi tekanan begitu sedemikian rupa, itu betul-betul menegangkan situasinya pada waktu itu. Dan yang saya terkejut ada tank, ya, tentara jalan ya di sana. Nah ini kita pemilu atau dalam keadaan darurat, ya kayak gitu. Ya. Jadi saya tuh melihat apakah itu bukan pelanggaran, apakah itu tidak perlu dilihat dalam menyelesaikan sengketa pilpres. Karena kalau keadaan seperti itu, ya kita sudah berada dalam keadaan yang tidak bebas gitu untuk menentukan pilihan kita. Nah jadi desain konstitusional penyelesaian sengketa pilpres harus melihat soal ini. Nggak bisa hanya melihat hasil pencoblosan ya, dalam C1. Kemudian dihitung saya berjenjang. Nggak cukup itu. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak ya memberikan keadilan. Ya. Nah kita ini kan mesti siap kalah, siap menang. Saya tidak. Kalau saya pribadi, tentu saya ingin menang. Tapi kalau saya kalah dengan terhormat. Itu yang saya mau lakukan. Kalau saya. Nah yang ketiga, tadi pertanyaan Anda mengenai Ganjar. Ini dalam soal laporan IPW. Saya membaca bahwa Saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris ya tuduhan itu. Ya. Nah selebihnya saya tidak punya komentar. Ya terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini. Tapi Ganjar ya udah menjawab sendiri dan saya kasih itu cukup untuk sementara ini. Oke, makasih. Yang lain? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menuding laporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada unsur politis. Yakni dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi itu adalah sebuah gerakan politik. Lanjut, Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok ex-gubernur Jawa Tengah. Pasalnya, Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, Ciko juga menilai laporan tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ciko mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Sebagai informasi, kasus tersebut dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar Pranowo, IPW juga melaporkan ex-direktur Bank Jateng Supriyatno. Sugeng menyebut perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi. Menanggapi laporan ini, Ketua Umum Relawan Ganjaris Kris Chandra menyinggung rekam jejak capres yang didukungnya itu saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, masyarakat khususnya di Jawa Tengah sudah cerdas bagaimana menilai seorang pemimpin.
Apalagi Ganjar telah menjabat sebagai gubernur selama 2 periode berturut-turut. Chris menyebut Ganjar dipandang sebagai orang yang bersih dan punya integritas oleh masyarakat. Selain itu, Jawa Tengah juga kerap mendapat penghargaan dari KPK soal kepatuhan pelaporan LHKPN. Sehingga menurut Chris, laporan dugaan gratifikasi di KPK tak akan mengubah penilaian publik terhadap Ganjar. Ia juga meyakini bahwa Ganjar tidak terlibat dugaan gratifikasi seperti yang dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW. Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan terhadap Ganjar. Laporan itu terkait dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Selain Ganjar, pihak yang juga ikut dilaporkan IPW yakni Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno. Juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Ciko Hakim buka suara seusai adanya laporan soal dugaan suap yang melibatkan Ganjar Pranowo. Ciko Hakim menyebut bahwa laporan tersebut merupakan suatu gerakan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Ciko pada Selasa 5 Maret 2024. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab menurutnya, Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Disinyalir banyak pihak yang sengaja ingin menjatuhkan Ganjar dengan membuat laporan semacam itu. Lebih lanjut, Ciko sendiri sudah memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Dari sana ia tidak melihat ada laporan yang berhubungan dengan Polri dan juga KPK. Sebelumnya diberitakan IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Pertanyaan Anda yang kedua itu mengenai apa yang perlu diubah dalam konteks PHPU kan, ya, penyelesaian sengketa Pilpres. Nah, kami berpendapat bahwa desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres itu mesti dikembalikan kepada, ya, fungsi MK itu sendiri, ya, sebagai penjaga konstitusi. Jadi MK itu tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator. MK itu harus melihat proses pemilihan umum ini dari awal sampai akhir. Dari pra pencoblosan sampai penghitungan suara. Kalau penghitungan suara sekarang ini begitu banyak masalah. Ada sirekap yang bermasalah. Kemudian juga ada kehebohan sekarang ini. Kok suara PSI tiba-tiba melonjak tinggi misalnya kan. Ini kan semua ada masalah nih. Nah, pada pra pencoblosan, pra pemilihan tanggal 14 itu banyak masalah. Nah, saya tuh baru pulang dari Jogja, Bung. Saya ketemu dengan Ketua DPRD Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti. Ibu Endah Subekti itu menceritakan kepada saya, satu saat kampanye di Gunung Kidul itu Presiden Jokowi akan datang, kemudian bendera-bendera PDIP disuruh diturunkan waktu itu. Dan ada anggota PDIP yang akan ditahan. Dia turun ke lapangan, dia berhadapan ya, head to head dengan polisi, dengan pihak security, minta supaya tidak dilakukan penurunan bendera, minta supaya anak itu tidak ditahan, tapi tekanan begitu sedemikian rupa, itu betul-betul menegangkan situasinya pada waktu itu. Dan yang saya terkejut ada tank, ya, tentara jalan ya di sana. Nah, ini kita pemilu atau dalam keadaan darurat, ya kayak gitu. Ya. Jadi saya tuh melihat apakah itu bukan pelanggaran, apakah itu tidak perlu dilihat dalam menyelesaikan sengketa Pilpres. Karena kalau keadaan seperti itu, ya kita sudah berada dalam keadaan yang tidak bebas gitu untuk menentukan pilihan kita. Nah, jadi
desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres harus melihat soal ini. Nggak bisa hanya melihat hasil pencoblosan ya, dalam C1. Kemudian dihitung saya berjenjang. Nggak cukup itu. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak ya memberikan keadilan. Ya. Nah, kita ini kan mesti siap kalah, siap menang. Saya tidak kalau saya pribadi tentu saya ingin menang, tapi kalau saya kalah dengan terhormat. Itu yang saya mau lakukan. Kalau saya. Nah, yang ketiga, tadi pertanyaan Anda mengenai Ganjar. Ini dalam soal laporan IPW. Saya membaca bahwa Saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris ya tuduhan itu ya. Nah, selebihnya saya tidak punya komentar. Ya, terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini. Tapi Ganjar ya udah menjawab sendiri dan saya kasih itu cukup untuk sementara ini. Oke. Makasih. Yang lain? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menuding laporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada unsur politis, yakni dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi itu adalah sebuah gerakan politik. Lanjut, Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok ex-gubernur Jawa Tengah. Pasalnya, Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, Ciko juga menilai laporan tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ciko mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Sebagai informasi, kasus tersebut dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar Pranowo, IPW juga melaporkan ex-direktur Bank Jateng Supriyatno. Sugeng menyebut perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi. Menanggapi laporan ini, Ketua Umum Relawan Ganjaris Kris Chandra menyinggung rekam jejak capres yang didukungnya itu saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, masyarakat khususnya di Jawa Tengah sudah cerdas bagaimana menilai seorang pemimpin. Apalagi Ganjar telah menjabat sebagai gubernur selama 2 periode berturut-turut. Kris menyebut Ganjar dipandang sebagai orang yang bersih dan punya integritas oleh masyarakat. Selain itu, Jawa Tengah juga kerap mendapat penghargaan dari KPK soal kepatuhan pelaporan LHKPN. Sehingga menurut Kris, laporan dugaan gratifikasi di KPK tak akan mengubah penilaian publik terhadap Ganjar. Ia juga meyakini bahwa Ganjar tidak terlibat dugaan gratifikasi seperti yang dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW. Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan terhadap Ganjar. Laporan itu terkait dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Selain Ganjar, pihak yang juga ikut dilaporkan IPW yakni Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Ciko Hakim buka suara seusai adanya laporan soal dugaan suap yang melibatkan Ganjar Pranowo. Ciko Hakim menyebut bahwa laporan tersebut merupakan suatu gerakan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Ciko pada Selasa 5 Maret 2024. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab menurutnya, Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Disinyalir banyak pihak yang sengaja ingin menjatuhkan Ganjar dengan membuat laporan semacam itu. Lebih lanjut, Ciko sendiri sudah memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Dari sana ia tidak melihat ada laporan yang berhubungan dengan Polri dan juga KPK.
Sebelumnya diberitakan IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Pertanyaan Anda yang kedua itu mengenai apa yang perlu diubah dalam konteks PHPU kan, ya, penyelesaian sengketa Pilpres. Nah, kami berpendapat bahwa desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres itu mesti dikembalikan kepada, ya, fungsi MK itu sendiri, ya, sebagai penjaga konstitusi. Jadi MK itu tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator. MK itu harus melihat proses pemilihan umum ini dari awal sampai akhir. Dari pra pencoblosan sampai penghitungan suara. Kalau penghitungan suara sekarang ini begitu banyak masalah. Ada sirekap yang bermasalah. Kemudian juga ada kehebohan sekarang ini. Kok suara PSI tiba-tiba melonjak tinggi misalnya kan. Ini kan semua ada masalah nih. Nah, pada pra pencoblosan, pra pemilihan tanggal 14 itu banyak masalah. Nah, saya tuh baru pulang dari Jogja, Bung. Saya ketemu dengan Ketua DPRD Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti. Ibu Endah Subekti itu menceritakan kepada saya, satu saat kampanye di Gunung Kidul itu Presiden Jokowi akan datang, kemudian bendera-bendera PDIP disuruh diturunkan waktu itu. Dan ada anggota PDIP yang akan ditahan. Dia turun ke lapangan, dia berhadapan, ya, head to head dengan polisi, dengan pihak security, minta supaya tidak dilakukan penurunan bendera, minta supaya anak itu tidak ditahan, tapi tekanan begitu sedemikian rupa, itu betul-betul menegangkan situasinya pada waktu itu. Dan yang saya terkejut, ada tank, ya, tentara jalan, ya, di sana. Nah, ini kita pemilu atau dalam keadaan darurat, ya, kayak gitu, ya. Jadi saya tuh melihat, apakah itu bukan pelanggaran? Apakah itu tidak perlu dilihat dalam menyelesaikan sengketa Pilpres? Karena kalau keadaan seperti itu, ya, kita sudah berada dalam keadaan yang tidak bebas gitu untuk menentukan pilihan kita. Nah, jadi desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres harus melihat soal ini. Nggak bisa hanya melihat hasil pencoblosan, ya, dalam C1. Kemudian dihitung saya berjenjang. Nggak cukup itu. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak, ya, memberikan keadilan. Ya. Nah, kita ini kan mesti siap kalah, siap menang. Saya tidak, kalau saya pribadi, tentu saya ingin menang. Tapi kalau saya kalah dengan terhormat. Itu yang saya mau lakukan, kalau saya. Nah, yang ketiga, tadi pertanyaan Anda mengenai Ganjar. Ini dalam soal laporan IPW. Saya membaca bahwa Saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris, ya, tuduhan itu. Ya. Nah, selebihnya saya tidak punya komentar. Ya, terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini. Tapi Ganjar, ya, udah menjawab sendiri, dan saya kasih itu cukup untuk sementara ini. Oke, makasih. Yang lain? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menuding laporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada unsur politis, yakni dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi itu adalah sebuah gerakan politik.
Lanjut, Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok ex-gubernur Jawa Tengah. Pasalnya, Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, Ciko juga menilai laporan tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ciko mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Sebagai informasi, kasus tersebut dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar Pranowo, IPW juga melaporkan ex-direktur Bank Jateng Supriyatno. Sugeng menyebut perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi. Menanggapi laporan ini, Ketua Umum Relawan Ganjaris Kris Chandra menyinggung rekam jejak capres yang didukungnya itu saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, masyarakat khususnya di Jawa Tengah sudah cerdas bagaimana menilai seorang pemimpin. Apalagi Ganjar telah menjabat sebagai gubernur selama 2 periode berturut-turut. Kris menyebut Ganjar dipandang sebagai orang yang bersih dan punya integritas oleh masyarakat. Selain itu, Jawa Tengah juga kerap mendapat penghargaan dari KPK soal kepatuhan pelaporan LHKPN. Sehingga menurut Kris, laporan dugaan gratifikasi di KPK tak akan mengubah penilaian publik terhadap Ganjar. Ia juga meyakini bahwa Ganjar tidak terlibat dugaan gratifikasi seperti yang dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW. Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan terhadap Ganjar. Laporan itu terkait dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Selain Ganjar, pihak yang juga ikut dilaporkan IPW yakni Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno. Juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Ciko Hakim buka suara seusai adanya laporan soal dugaan suap yang melibatkan Ganjar Pranowo. Ciko Hakim menyebut bahwa laporan tersebut merupakan suatu gerakan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Ciko pada Selasa 5 Maret 2024. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab menurutnya, Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Disinyalir banyak pihak yang sengaja ingin menjatuhkan Ganjar dengan membuat laporan semacam itu. Lebih lanjut, Ciko sendiri sudah memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Dari sana ia tidak melihat ada laporan yang berhubungan dengan Polri dan juga KPK. Sebelumnya diberitakan IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Pertanyaan Anda yang kedua itu mengenai apa yang perlu diubah dalam konteks PHPU kan, ya, penyelesaian sengketa Pilpres. Nah, kami berpendapat bahwa desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres itu mesti dikembalikan kepada, ya, fungsi MK itu sendiri, ya, sebagai penjaga konstitusi. Jadi MK itu tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator. MK itu harus melihat proses pemilihan umum ini dari awal sampai akhir. Dari pra pencoblosan sampai penghitungan suara. Kalau penghitungan suara sekarang ini begitu banyak masalah. Ada sirekap yang bermasalah. Kemudian juga ada kehebohan sekarang ini. Kok suara PSI tiba-tiba melonjak tinggi misalnya kan. Ini kan semua ada masalah nih. Nah, pada pra pencoblosan, pra pemilihan tanggal 14 itu,
banyak masalah. Nah, saya tuh baru pulang dari Jogja, Bung. Saya ketemu dengan Ketua DPRD Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti. Ibu Endah Subekti itu menceritakan kepada saya, satu saat kampanye di Gunung Kidul itu Presiden Jokowi akan datang, kemudian bendera-bendera PDIP disuruh diturunkan waktu itu. Dan ada anggota PDIP yang akan ditahan. Dia turun ke lapangan, dia berhadapan ya, head to head dengan polisi, dengan pihak security, minta supaya tidak dilakukan penurunan bendera, minta supaya anak itu tidak ditahan, tapi tekanan begitu sedemikian rupa, itu betul-betul menegangkan situasinya pada waktu itu. Dan yang saya terkejut, ada tank, ya, tentara jalan ya di sana. Nah, ini kita pemilu atau dalam keadaan darurat, ya kayak gitu. Ya. Jadi saya tuh melihat, apakah itu bukan pelanggaran? Apakah itu tidak perlu dilihat dalam menyelesaikan sengketa pilpres? Karena kalau keadaan seperti itu, ya kita sudah berada dalam keadaan yang tidak bebas gitu untuk menentukan pilihan kita. Nah, jadi desain konstitusional penyelesaian sengketa pilpres harus melihat soal ini. Nggak bisa hanya melihat hasil pencoblosan ya, dalam C1. Kemudian dihitung secara berjenjang. Nggak cukup itu. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak ya memberikan keadilan. Ya. Nah, kita ini kan mesti siap kalah, siap menang. Saya tidak. Kalau saya pribadi, tentu saya ingin menang. Tapi kalau saya kalah dengan terhormat. Itu yang saya mau lakukan. Kalau saya. Nah, yang ketiga, tadi pertanyaan Anda mengenai Ganjar. Ini dalam soal laporan IPW. Saya membaca bahwa Saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris ya tuduhan itu. Ya. Nah, selebihnya saya tidak punya komentar. Ya, terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini. Tapi Ganjar ya udah menjawab sendiri dan saya kasih itu cukup untuk sementara ini. Oke. Makasih. Yang lain? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menuding laporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada unsur politis, yakni dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi itu adalah sebuah gerakan politik. Lanjut, Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok ex-gubernur Jawa Tengah. Pasalnya, Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, Ciko juga menilai laporan tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ciko mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Sebagai informasi, kasus tersebut dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar Pranowo, IPW juga melaporkan ex-direktur Bank Jateng Supriyatno. Sugeng menyebut perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi. Menanggapi laporan ini, Ketua Umum Relawan Ganjaris Kris Chandra menyinggung rekam jejak capres yang didukungnya itu saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, masyarakat khususnya di Jawa Tengah sudah cerdas bagaimana menilai seorang pemimpin. Apalagi Ganjar telah menjabat sebagai gubernur selama 2 periode berturut-turut. Kris menyebut Ganjar dipandang sebagai orang yang bersih dan punya integritas oleh masyarakat. Selain itu, Jawa Tengah juga kerap mendapat penghargaan dari KPK soal kepatuhan pelaporan LHKPN. Sehingga menurut Kris, laporan dugaan gratifikasi di KPK tak akan mengubah penilaian publik terhadap Ganjar.
Ia juga meyakini bahwa Ganjar tidak terlibat dugaan gratifikasi seperti yang dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW. Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan terhadap Ganjar. Laporan itu terkait dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Selain Ganjar, pihak yang juga ikut dilaporkan IPW yakni Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Ciko Hakim buka suara seusai adanya laporan soal dugaan suap yang melibatkan Ganjar Pranowo. Ciko Hakim menyebut bahwa laporan tersebut merupakan suatu gerakan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Ciko pada Selasa 5 Maret 2024. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab menurutnya, Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Disinyalir banyak pihak yang sengaja ingin menjatuhkan Ganjar dengan membuat laporan semacam itu. Lebih lanjut, Ciko sendiri sudah memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Dari sana ia tidak melihat ada laporan yang berhubungan dengan Polri dan juga KPK. Sebelumnya diberitakan IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Pertanyaan Anda yang kedua itu mengenai apa yang perlu diubah dalam konteks PHPU kan, ya, penyelesaian sengketa Pilpres. Nah, kami berpendapat bahwa desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres itu mesti dikembalikan kepada, ya, fungsi MK itu sendiri, ya, sebagai penjaga konstitusi. Jadi MK itu tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator. MK itu harus melihat proses pemilihan umum ini dari awal sampai akhir. Dari pra pencoblosan sampai penghitungan suara. Kalau penghitungan suara sekarang ini begitu banyak masalah. Ada sirekap yang bermasalah. Kemudian juga ada kehebohan sekarang ini. Kok suara PSI tiba-tiba melonjak tinggi misalnya kan. Ini kan semua ada masalah nih. Nah, pada pra pencoblosan, pra pemilihan tanggal 14 itu banyak masalah. Nah, saya tuh baru pulang dari Jogja, Bung. Saya ketemu dengan Ketua DPRD Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti. Ibu Endah Subekti itu menceritakan kepada saya, satu saat kampanye di Gunung Kidul itu Presiden Jokowi akan datang, kemudian bendera-bendera PDIP disuruh diturunkan waktu itu. Dan ada anggota PDIP yang akan ditahan. Dia turun ke lapangan, dia berhadapan ya, head to head dengan polisi, dengan pihak security, minta supaya tidak dilakukan penurunan bendera, minta supaya anak itu tidak ditahan, tapi tekanan begitu sedemikian rupa, itu betul-betul menegangkan situasinya pada waktu itu. Dan yang saya terkejut ada tank, ya, tentara jalan ya di sana. Nah, ini kita pemilu atau dalam keadaan darurat, ya kayak gitu, ya. Jadi saya tuh melihat apakah itu bukan pelanggaran, apakah itu tidak perlu dilihat dalam menyelesaikan sengketa Pilpres. Karena kalau keadaan seperti itu, ya kita sudah berada dalam keadaan yang tidak bebas gitu untuk menentukan pilihan kita. Nah, jadi desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres harus melihat soal ini. Nggak bisa hanya melihat hasil pencoblosan, ya, dalam C1. Kemudian dihitung saya berjenjang. Nggak cukup itu. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak, ya, memberikan keadilan, ya. Nah, kita ini kan mesti siap kalah, siap menang. Saya tidak kalau saya pribadi,
Tentu saya ingin menang, tapi kalau saya kalah dengan terhormat. Itu yang saya mau lakukan, kalau saya. Nah yang ketiga, tadi pertanyaan Anda mengenai Ganjar, ini dalam soal laporan IPW. Saya membaca bahwa saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris ya tuduhan itu. Ya. Nah selebihnya saya tidak punya komentar. Ya terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini. Tapi Ganjar ya udah menjawab sendiri dan saya kasih itu cukup untuk sementara ini. Oke, makasih. Yang lain? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menuding laporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada unsur politis, yakni dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi itu adalah sebuah gerakan politik. Lanjut, Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok ex-gubernur Jawa Tengah. Pasalnya, Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, Ciko juga menilai laporan tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ciko mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Sebagai informasi, kasus tersebut dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar Pranowo, IPW juga melaporkan ex-direktur Bank Jateng Supriyatno. Sugeng menyebut perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi. Menanggapi laporan ini, Ketua Umum Relawan Ganjaris Kris Chandra menyinggung rekam jejak capres yang didukungnya itu saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, masyarakat khususnya di Jawa Tengah sudah cerdas bagaimana menilai seorang pemimpin. Apalagi Ganjar telah menjabat sebagai gubernur selama 2 periode berturut-turut. Kris menyebut Ganjar dipandang sebagai orang yang bersih dan punya integritas oleh masyarakat. Selain itu, Jawa Tengah juga kerap mendapat penghargaan dari KPK soal kepatuhan pelaporan LHKPN. Sehingga menurut Kris, laporan dugaan gratifikasi di KPK tak akan mengubah penilaian publik terhadap Ganjar. Ia juga meyakini bahwa Ganjar tidak terlibat dugaan gratifikasi seperti yang dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW. Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan terhadap Ganjar. Laporan itu terkait dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Selain Ganjar, pihak yang juga ikut dilaporkan IPW yakni Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Ciko Hakim buka suara seusai adanya laporan soal dugaan suap yang melibatkan Ganjar Pranowo. Ciko Hakim menyebut bahwa laporan tersebut merupakan suatu gerakan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Ciko pada Selasa 5 Maret 2024. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab menurutnya, Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Disinyalir banyak pihak yang sengaja ingin menjatuhkan Ganjar dengan membuat laporan semacam itu. Lebih lanjut, Ciko sendiri sudah memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Dari sana ia tidak melihat ada laporan yang berhubungan dengan Polri dan juga KPK. Sebelumnya diberitakan IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback.
Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Pertanyaan Anda yang kedua itu mengenai apa yang perlu diubah dalam konteks PHPU kan, ya, penyelesaian sengketa Pilpres. Nah, kami berpendapat bahwa desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres itu mesti dikembalikan kepada, ya, fungsi MK itu sendiri, ya, sebagai penjaga konstitusi. Jadi MK itu tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator. MK itu harus melihat proses pemilihan umum ini dari awal sampai akhir. Dari pra pencoblosan sampai penghitungan suara. Kalau penghitungan suara sekarang ini begitu banyak masalah. Ada sirekap yang bermasalah. Kemudian juga ada kehebohan sekarang ini. Kok suara PSI tiba-tiba melonjak tinggi misalnya kan. Ini kan semua masalah nih. Nah, pada pra pencoblosan, pra pemilihan tanggal 14 itu banyak masalah. Nah, saya tuh baru pulang dari Jogja, Bung. Saya ketemu dengan Ketua DPRD Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti. Ibu Endah Subekti itu menceritakan kepada saya, satu saat kampanye di Gunung Kidul itu Presiden Jokowi akan datang, kemudian bendera-bendera PDIP disuruh diturunkan waktu itu. Dan ada anggota PDIP yang akan ditahan. Dia turun ke lapangan, dia berhadapan, ya, head to head dengan polisi, dengan pihak security, minta supaya tidak dilakukan penurunan bendera, minta supaya anak itu tidak ditahan, tapi tekanan begitu sedemikian rupa, itu betul-betul menegangkan situasinya pada waktu itu. Dan yang saya terkejut, ada tank, ya, tentara jalan, ya, di sana. Nah, ini kita pemilu atau dalam keadaan darurat, ya, kayak gitu, ya. Jadi saya tuh melihat, apakah itu bukan pelanggaran? Apakah itu tidak perlu dilihat dalam menyelesaikan sengketa Pilpres? Karena kalau keadaan seperti itu, ya, kita sudah berada dalam keadaan yang tidak bebas gitu untuk menentukan pilihan kita. Nah, jadi desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres harus melihat soal ini. Nggak bisa hanya melihat hasil pencoblosan, ya, dalam C1. Kemudian dihitung saya berjenjang. Nggak cukup itu. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak, ya, memberikan keadilan. Ya. Nah, kita ini kan mesti siap kalah, siap menang. Saya tidak, kalau saya pribadi, tentu saya ingin menang. Tapi kalau saya kalah dengan terhormat. Itu yang saya mau lakukan, kalau saya. Nah, yang ketiga, tadi pertanyaan Anda mengenai Ganjar. Ini dalam soal laporan IPW. Saya membaca bahwa Saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris, ya, tuduhan itu. Ya. Nah, selebihnya saya tidak punya komentar. Ya, terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini. Tapi Ganjar, ya, udah menjawab sendiri, dan saya kasih itu cukup untuk sementara ini. Oke, makasih. Yang lain? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menuding laporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada unsur politis, yakni dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi itu adalah sebuah gerakan politik. Lanjut, Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok ex-gubernur Jawa Tengah. Pasalnya, Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, Ciko juga menilai laporan tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ciko mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar.
Sebagai informasi, kasus tersebut dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar Pranowo, IPW juga melaporkan ex-direktur Bank Jateng Supriyatno. Sugeng menyebut perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi. Menanggapi laporan ini, Ketua Umum Relawan Ganjaris Kris Chandra menyinggung rekam jejak capres yang didukungnya itu saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, masyarakat khususnya di Jawa Tengah sudah cerdas bagaimana menilai seorang pemimpin. Apalagi Ganjar telah menjabat sebagai gubernur selama 2 periode berturut-turut. Kris menyebut Ganjar dipandang sebagai orang yang bersih dan punya integritas oleh masyarakat. Selain itu, Jawa Tengah juga kerap mendapat penghargaan dari KPK soal kepatuhan pelaporan LHKPN. Sehingga menurut Kris, laporan dugaan gratifikasi di KPK tak akan mengubah penilaian publik terhadap Ganjar. Ia juga meyakini bahwa Ganjar tidak terlibat dugaan gratifikasi seperti yang dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW. Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan terhadap Ganjar. Laporan itu terkait dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Selain Ganjar, pihak yang juga ikut dilaporkan IPW yakni Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno. Juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Ciko Hakim buka suara seusai adanya laporan soal dugaan suap yang melibatkan Ganjar Pranowo. Ciko Hakim menyebut bahwa laporan tersebut merupakan suatu gerakan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Ciko pada Selasa 5 Maret 2024. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab menurutnya, Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Disinyalir banyak pihak yang sengaja ingin menjatuhkan Ganjar dengan membuat laporan semacam itu. Lebih lanjut, Ciko sendiri sudah memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Dari sana ia tidak melihat ada laporan yang berhubungan dengan Polri dan juga KPK. Sebelumnya diberitakan IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Pertanyaan Anda yang kedua itu mengenai apa yang perlu diubah dalam konteks PHPU kan? Ya, penyelesaian sengketa Pilpres. Nah, kami berpendapat bahwa desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres itu mesti dikembalikan kepada ya fungsi MK itu sendiri ya sebagai penjaga konstitusi. Jadi MK itu tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator. MK itu harus melihat proses pemilihan umum ini dari awal sampai akhir. Dari pencoblosan sampai penghitungan suara. Kalau penghitungan suara sekarang ini begitu banyak masalah. Ada sirekap yang bermasalah. Kemudian juga ada kehebohan sekarang ini. Kok suara PSI tiba-tiba melonjak tinggi misalnya kan. Ini kan semua ada masalah nih. Nah pada pencoblosan, pemilihan tanggal 14 itu banyak masalah. Nah saya tuh baru pulang dari Jogja, Bung. Saya ketemu dengan Ketua DPRD Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti. Ibu Endah Subekti itu menceritakan kepada saya, satu saat kampanye di Gunung Kidul itu Presiden Jokowi akan datang, kemudian bendera-bendera PDIP disuruh diturunkan waktu itu. Dan ada
anggota PDIP yang akan ditahan. Dia turun ke lapangan, dia berhadapan ya, head to head dengan polisi, dengan pihak security, minta supaya tidak dilakukan penurunan bendera, minta supaya anak itu tidak ditahan, tapi tekanan begitu sedemikian rupa, itu betul-betul menegangkan situasinya pada waktu itu. Dan yang saya terkejut ada tank, ya, tentara jalan ya di sana. Nah ini kita pemilu atau dalam keadaan darurat, ya kayak gitu. Ya. Jadi saya tuh melihat apakah itu bukan pelanggaran, apakah itu tidak perlu dilihat dalam menyelesaikan sengketa pilpres. Karena kalau keadaan seperti itu, ya kita sudah berada dalam keadaan yang tidak bebas gitu untuk menentukan pilihan kita. Nah jadi desain konstitusional penyelesaian sengketa pilpres harus melihat soal ini. Nggak bisa hanya melihat hasil pencoblosan ya, dalam C1. Kemudian dihitung saya berjenjang. Nggak cukup itu. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak ya memberikan keadilan. Ya. Nah kita ini kan mesti siap kalah, siap menang. Saya tidak. Kalau saya pribadi, tentu saya ingin menang. Tapi kalau saya kalah dengan terhormat. Itu yang saya mau lakukan. Kalau saya. Nah yang ketiga, tadi pertanyaan Anda mengenai Ganjar. Ini dalam soal laporan IPW. Saya membaca bahwa saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris ya tuduhan itu. Ya. Nah selebihnya saya tidak punya komentar. Ya terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini. Tapi Ganjar ya udah menjawab sendiri dan saya kasih itu cukup untuk sementara ini. Oke, makasih. Yang lain? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menuding laporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada unsur politis, yakni dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi itu adalah sebuah gerakan politik. Lanjut, Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok ex-gubernur Jawa Tengah. Pasalnya, Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, Ciko juga menilai laporan tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ciko mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Sebagai informasi, kasus tersebut dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar Pranowo, IPW juga melaporkan ex-direktur Bank Jateng Supriyatno. Sugeng menyebut perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi. Menanggapi laporan ini, Ketua Umum Relawan Ganjaris Kris Chandra menyinggung rekam jejak capres yang didukungnya itu saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, masyarakat khususnya di Jawa Tengah sudah cerdas bagaimana menilai seorang pemimpin. Apalagi Ganjar telah menjabat sebagai gubernur selama 2 periode berturut-turut. Kris menyebut Ganjar dipandang sebagai orang yang bersih dan punya integritas oleh masyarakat. Selain itu, Jawa Tengah juga kerap mendapat penghargaan dari KPK soal kepatuhan pelaporan LHKPN. Sehingga menurut Kris, laporan dugaan gratifikasi di KPK tak akan mengubah penilaian publik terhadap Ganjar. Ia juga meyakini bahwa Ganjar tidak terlibat dugaan gratifikasi seperti yang dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW. Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan terhadap Ganjar. Laporan itu terkait dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Selain Ganjar, pihak yang juga ikut dilaporkan IPW yakni Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno.
Juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Ciko Hakim buka suara seusai adanya laporan soal dugaan suap yang melibatkan Ganjar Pranowo. Ciko Hakim menyebut bahwa laporan tersebut merupakan suatu gerakan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Ciko pada Selasa 5 Maret 2024. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab menurutnya, Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Disinyalir banyak pihak yang sengaja ingin menjatuhkan Ganjar dengan membuat laporan semacam itu. Lebih lanjut, Ciko sendiri sudah memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Dari sana ia tidak melihat ada laporan yang berhubungan dengan Polri dan juga KPK. Sebelumnya diberitakan IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Pertanyaan Anda yang kedua itu mengenai apa yang perlu diubah dalam konteks PHPU kan, ya, penyelesaian sengketa Pilpres. Nah, kami berpendapat bahwa desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres itu mesti dikembalikan kepada, ya, fungsi MK itu sendiri, ya, sebagai penjaga konstitusi. Jadi MK itu tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator. MK itu harus melihat proses pemilihan umum ini dari awal sampai akhir. Dari pra pencoblosan sampai penghitungan suara. Kalau penghitungan suara sekarang ini begitu banyak masalah. Ada sirekap yang bermasalah. Kemudian juga ada kehebohan sekarang ini. Kok suara PSI tiba-tiba melonjak tinggi misalnya kan. Ini kan semua ada masalah nih. Nah, pada pra pencoblosan, pra pemilihan tanggal 14 itu banyak masalah. Nah, saya tuh baru pulang dari Jogja, Bung. Saya ketemu dengan Ketua DPRD Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti. Ibu Endah Subekti itu menceritakan kepada saya, satu saat kampanye di Gunung Kidul itu Presiden Jokowi akan datang, kemudian bendera-bendera PDIP disuruh diturunkan waktu itu. Dan ada anggota PDIP yang akan ditahan. Dia turun ke lapangan, dia berhadapan ya, head to head dengan polisi, dengan pihak security, minta supaya tidak dilakukan penurunan bendera, minta supaya anak itu tidak ditahan, tapi tekanan begitu sedemikian rupa, itu betul-betul menegangkan situasinya pada waktu itu. Dan yang saya terkejut ada tank, ya, tentara jalan ya di sana. Nah, ini kita pemilu atau dalam keadaan darurat, ya kayak gitu, ya. Jadi saya tuh melihat apakah itu bukan pelanggaran? Apakah itu tidak perlu dilihat dalam menyelesaikan sengketa Pilpres? Karena kalau keadaan seperti itu, ya kita sudah berada dalam keadaan yang tidak bebas gitu untuk menentukan pilihan kita. Nah, jadi desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres harus melihat soal ini. Nggak bisa hanya melihat hasil pencoblosan, ya, dalam C1. Kemudian dihitung secara berjenjang. Nggak cukup itu. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak, ya, memberikan keadilan. Ya. Nah, kita ini kan mesti siap kalah, siap menang. Saya tidak. Kalau saya pribadi, tentu saya ingin menang. Tapi kalau saya kalah dengan terhormat. Itu yang saya mau lakukan. Kalau saya. Nah, yang ketiga, tadi pertanyaan Anda mengenai Ganjar. Ini dalam soal laporan IPW. Saya membaca bahwa Saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris, ya, tuduhan itu, ya. Nah, selebihnya saya tidak punya komentar, ya, terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini. Tapi Ganjar
ya udah menjawab sendiri dan saya kasih itu cukup untuk sementara ini. Oke, makasih. Yang lain? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menuding laporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada unsur politis, yakni dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi itu adalah sebuah gerakan politik. Lanjut, Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok ex-gubernur Jawa Tengah. Pasalnya, Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, Ciko juga menilai laporan tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ciko mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Sebagai informasi, kasus tersebut dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar Pranowo, IPW juga melaporkan ex-direktur Bank Jateng Supriyatno. Sugeng menyebut perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi. Menanggapi laporan ini, Ketua Umum Relawan Ganjaris Kris Chandra menyinggung rekam jejak capres yang didukungnya itu saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, masyarakat khususnya di Jawa Tengah sudah cerdas bagaimana menilai seorang pemimpin. Apalagi Ganjar telah menjabat sebagai gubernur selama 2 periode berturut-turut. Kris menyebut Ganjar dipandang sebagai orang yang bersih dan punya integritas oleh masyarakat. Selain itu, Jawa Tengah juga kerap mendapat penghargaan dari KPK soal kepatuhan pelaporan LHKPN. Sehingga menurut Kris, laporan dugaan gratifikasi di KPK tak akan mengubah penilaian publik terhadap Ganjar. Ia juga meyakini bahwa Ganjar tidak terlibat dugaan gratifikasi seperti yang dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW. Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan terhadap Ganjar. Laporan itu terkait dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Selain Ganjar, pihak yang juga ikut dilaporkan IPW yakni Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Ciko Hakim buka suara seusai adanya laporan soal dugaan suap yang melibatkan Ganjar Pranowo. Ciko Hakim menyebut bahwa laporan tersebut merupakan suatu gerakan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Ciko pada Selasa 5 Maret 2024. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab menurutnya, Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Disinyalir banyak pihak yang sengaja ingin menjatuhkan Ganjar dengan membuat laporan semacam itu. Lebih lanjut, Ciko sendiri sudah memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Dari sana ia tidak melihat ada laporan yang berhubungan dengan Polri dan juga KPK. Sebelumnya diberitakan IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Pertanyaan Anda yang kedua itu mengenai apa yang perlu diubah dalam konteks PHPU kan? Ya, penyelesaian sengketa Pilpres. Nah, kami berpendapat bahwa desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres itu mesti dikembalikan kepada fungsi MK itu sendiri sebagai penjaga konstitusi.
Jadi MK itu tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator. MK itu harus melihat proses pemilihan umum ini dari awal sampai akhir. Dari pra pencoblosan, pencoblosan sampai penghitungan suara. Kalau penghitungan suara sekarang ini begitu banyak masalah. Ada sirekap yang bermasalah. Kemudian juga ada kehebohan sekarang ini. Kok suara PSI tiba-tiba melonjak tinggi misalnya kan. Ini kan semua ada masalah nih. Nah pada pra pencoblosan, pra pemilihan tanggal 14 itu banyak masalah. Nah saya tuh baru pulang dari Jogja, Bung. Saya ketemu dengan Ketua DPRD Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti. Ibu Endah Subekti itu menceritakan kepada saya, satu saat kampanye di Gunung Kidul itu Presiden Jokowi akan datang, kemudian bendera-bendera PDIP disuruh diturunkan waktu itu. Dan ada anggota PDIP yang akan ditahan. Dia turun ke lapangan, dia berhadapan ya, head to head dengan polisi, dengan pihak security, minta supaya tidak dilakukan penurunan bendera, minta supaya anak itu tidak ditahan, tapi tekanan begitu sedemikian rupa, itu betul-betul menegangkan situasinya pada waktu itu. Dan yang saya terkejut ada tank, ya, tentara jalan ya di sana. Nah ini kita pemilu atau dalam keadaan darurat, ya kayak gitu. Ya. Jadi saya tuh melihat apakah itu bukan pelanggaran, apakah itu tidak perlu dilihat dalam menyelesaikan sengketa pilpres. Karena kalau keadaan seperti itu, ya kita sudah berada dalam keadaan yang tidak bebas gitu untuk menentukan pilihan kita. Nah jadi desain konstitusional penyelesaian sengketa pilpres harus melihat soal ini. Nggak bisa hanya melihat hasil pencoblosan ya, dalam C1. Kemudian dihitung saya berjenjang. Nggak cukup itu. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak ya memberikan keadilan. Ya. Nah, kita ini kan mesti siap kalah, siap menang. Saya tidak kalau saya pribadi tentu saya ingin menang, tapi kalau saya kalah dengan terhormat. Itu yang saya mau lakukan. Kalau saya. Nah, yang ketiga, tadi pertanyaan Anda mengenai Ganjar. Ini dalam soal laporan IPW. Saya membaca bahwa Saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris ya tuduhan itu ya. Nah selebihnya saya tidak punya komentar ya, terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini. Tapi Ganjar ya udah menjawab sendiri dan saya kasih itu cukup untuk sementara ini. Oke, makasih. Yang lain? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menuding laporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada unsur politis, yakni dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi itu adalah sebuah gerakan politik. Lanjut, Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok ex-gubernur Jawa Tengah. Pasalnya, Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, Ciko juga menilai laporan tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ciko mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Sebagai informasi, kasus tersebut dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar Pranowo, IPW juga melaporkan ex-direktur Bank Jateng Supriyatno. Sugeng menyebut perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi. Menanggapi laporan ini, Ketua Umum Relawan Ganjaris Kris Chandra menyinggung
rekam jejak capres yang didukungnya itu saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, masyarakat khususnya di Jawa Tengah sudah cerdas bagaimana menilai seorang pemimpin. Apalagi Ganjar telah menjabat sebagai gubernur selama 2 periode berturut-turut. Chris menyebut Ganjar dipandang sebagai orang yang bersih dan punya integritas oleh masyarakat. Selain itu, Jawa Tengah juga kerap mendapat penghargaan dari KPK soal kepatuhan pelaporan LHKPN. Sehingga menurut Chris, laporan dugaan gratifikasi di KPK tak akan mengubah penilaian publik terhadap Ganjar. Ia juga meyakini bahwa Ganjar tidak terlibat dugaan gratifikasi seperti yang dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW. Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan terhadap Ganjar. Laporan itu terkait dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Selain Ganjar, pihak yang juga ikut dilaporkan IPW yakni Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno. Juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Ciko Hakim buka suara seusai adanya laporan soal dugaan suap yang melibatkan Ganjar Pranowo. Ciko Hakim menyebut bahwa laporan tersebut merupakan suatu gerakan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Ciko pada Selasa 5 Maret 2024. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab menurutnya, Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Disinyalir banyak pihak yang sengaja ingin menjatuhkan Ganjar dengan membuat laporan semacam itu. Lebih lanjut, Ciko sendiri sudah memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Dari sana ia tidak melihat ada laporan yang berhubungan dengan Polri dan juga KPK. Sebelumnya diberitakan IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Pertanyaan Anda yang kedua itu mengenai apa yang perlu diubah dalam konteks PHPU kan? Ya, penyelesaian sengketa Pilpres. Nah, kami berpendapat bahwa desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres itu mesti dikembalikan kepada fungsi MK itu sendiri sebagai penjaga konstitusi. Jadi MK itu tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator. MK itu harus melihat proses pemilihan umum ini dari awal sampai akhir. Dari pra pencoblosan sampai penghitungan suara. Kalau penghitungan suara sekarang ini begitu banyak masalah. Ada sirekap yang bermasalah. Kemudian juga ada kehebohan sekarang ini. Kok suara PSI tiba-tiba melonjak tinggi misalnya kan. Ini kan semua ada masalah nih. Nah pada pra pemilihan tanggal 14 itu banyak masalah. Nah saya tuh baru pulang dari Jogja, Bung. Saya ketemu dengan Ketua DPRD Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti. Ibu Endah Subekti itu menceritakan kepada saya, satu saat kampanye di Gunung Kidul itu Presiden Jokowi akan datang, kemudian bendera-bendera PDIP disuruh diturunkan waktu itu. Dan ada anggota PDIP yang akan ditahan. Dia turun ke lapangan, dia berhadapan head to head dengan polisi, dengan pihak security, minta supaya tidak dilakukan penurunan bendera, minta supaya anak itu tidak ditahan, tapi tekanan begitu sedemikian rupa, itu betul-betul menegangkan situasinya pada waktu itu. Dan yang saya terkejut ada tank, tentara jalan di sana. Nah ini kita pemilu atau dalam keadaan darurat, kayak gitu. Jadi saya tuh melihat apakah itu bukan pelanggaran, apakah itu tidak perlu dilihat dalam menyelesaikan sengketa Pilpres. Karena kalau keadaan seperti itu,
ya kita sudah berada dalam keadaan yang tidak bebas gitu untuk menentukan pilihan kita. Nah, jadi desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres harus melihat soal ini. Nggak bisa hanya melihat hasil pencoblosan ya, dalam C1. Kemudian dihitung saya berjenjang. Nggak cukup itu. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak ya memberikan keadilan. Ya. Nah, kita ini kan mesti siap kalah, siap menang. Saya tidak kalau saya pribadi tentu saya ingin menang, tapi kalau saya kalah dengan terhormat. Itu yang saya mau lakukan. Kalau saya. Nah, yang ketiga, tadi pertanyaan Anda mengenai Ganjar. Ini dalam soal laporan IPW. Saya membaca bahwa Saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris ya tuduhan itu ya. Nah, selebihnya saya tidak punya komentar. Ya, terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini. Tapi Ganjar ya udah menjawab sendiri dan saya kasih itu cukup untuk sementara ini. Oke. Makasih. Yang lain? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menuding laporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada unsur politis, yakni dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi itu adalah sebuah gerakan politik. Lanjut, Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok ex-gubernur Jawa Tengah. Pasalnya, Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, Ciko juga menilai laporan tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ciko mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Sebagai informasi, kasus tersebut dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar Pranowo, IPW juga melaporkan ex-direktur Bank Jateng Supriyatno. Sugeng menyebut perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi. Menanggapi laporan ini, Ketua Umum Relawan Ganjaris Kris Chandra menyinggung rekam jejak capres yang didukungnya itu saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, masyarakat khususnya di Jawa Tengah sudah cerdas bagaimana menilai seorang pemimpin. Apalagi Ganjar telah menjabat sebagai gubernur selama 2 periode berturut-turut. Kris menyebut Ganjar dipandang sebagai orang yang bersih dan punya integritas oleh masyarakat. Selain itu, Jawa Tengah juga kerap mendapat penghargaan dari KPK soal kepatuhan pelaporan LHKPN. Sehingga menurut Kris, laporan dugaan gratifikasi di KPK tak akan mengubah penilaian publik terhadap Ganjar. Ia juga meyakini bahwa Ganjar tidak terlibat dugaan gratifikasi seperti yang dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW. Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan terhadap Ganjar. Laporan itu terkait dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Selain Ganjar, pihak yang juga ikut dilaporkan IPW yakni Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Ciko Hakim buka suara seusai adanya laporan soal dugaan suap yang melibatkan Ganjar Pranowo. Ciko Hakim menyebut bahwa laporan tersebut merupakan suatu gerakan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Ciko pada Selasa 5 Maret 2024. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab menurutnya, Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Disinyalir banyak pihak yang sengaja ingin menjatuhkan Ganjar dengan membuat laporan semacam itu.
Lebih lanjut, Ciko sendiri sudah memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Dari sana ia tidak melihat ada laporan yang berhubungan dengan Polri dan juga KPK. Sebelumnya diberitakan IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Pertanyaan Anda yang kedua itu mengenai apa yang perlu diubah dalam konteks PHPU kan? Ya, penyelesaian sengketa Pilpres. Nah, kami berpendapat bahwa desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres itu mesti dikembalikan kepada fungsi MK itu sendiri sebagai penjaga konstitusi. Jadi MK itu tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator. MK itu harus melihat proses pemilihan umum ini dari awal sampai akhir. Dari pencoblosan sampai penghitungan suara. Kalau penghitungan suara sekarang ini begitu banyak masalah. Ada sirekap yang bermasalah. Kemudian juga ada kehebohan sekarang ini. Kok suara PSI tiba-tiba melonjak tinggi misalnya kan. Ini kan semua ada masalah nih. Nah pada pencoblosan, pemilihan tanggal 14 itu banyak masalah. Nah saya tuh baru pulang dari Jogja, Bung. Saya ketemu dengan Ketua DPRD Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti. Ibu Endah Subekti itu menceritakan kepada saya, satu saat kampanye di Gunung Kidul itu Presiden Jokowi akan datang, kemudian bendera-bendera PDIP disuruh diturunkan waktu itu. Dan ada anggota PDIP yang akan ditahan. Dia turun ke lapangan, dia berhadapan head to head dengan polisi, dengan pihak security, minta supaya tidak dilakukan penurunan bendera, minta supaya anak itu tidak ditahan, tapi tekanan begitu sedemikian rupa, itu betul-betul menegangkan situasinya pada waktu itu. Dan yang saya terkejut ada tank, tentara jalan di sana. Nah ini kita pemilu atau dalam keadaan darurat, kayak gitu. Jadi saya tuh melihat apakah itu bukan pelanggaran, apakah itu tidak perlu dilihat dalam menyelesaikan sengketa Pilpres. Karena kalau keadaan seperti itu, ya kita sudah berada dalam keadaan yang tidak bebas gitu untuk menentukan pilihan kita. Nah jadi desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres harus melihat soal ini. Nggak bisa hanya melihat hasil pencoblosan dalam C1 kemudian dihitung saya berjenjang, nggak cukup itu. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak memberikan keadilan. Nah kita ini kan mesti siap kalah siap menang. Saya tidak kalau saya pribadi tentu saya ingin menang, tapi kalau saya kalah dengan terhormat. Itu yang saya mau lakukan kalau saya. Nah yang ketiga, tadi pertanyaan Anda mengenai Ganjar, ini dalam soal laporan IPW. Saya membaca bahwa Saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris tuduhan itu. Nah selebihnya saya tidak punya komentar. Terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini. Tapi Ganjar udah menjawab sendiri dan saya kasih itu cukup untuk sementara ini. Oke, makasih. Yang lain? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menuding laporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada unsur politis, yakni dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi itu adalah sebuah gerakan politik.
Lanjut, Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok ex-gubernur Jawa Tengah. Pasalnya, Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, Ciko juga menilai laporan tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ciko mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Sebagai informasi, kasus tersebut dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar Pranowo, IPW juga melaporkan ex-direktur Bank Jateng Supriyatno. Sugeng menyebut perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi. Menanggapi laporan ini, Ketua Umum Relawan Ganjaris Kris Chandra menyinggung rekam jejak capres yang didukungnya itu saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, masyarakat khususnya di Jawa Tengah sudah cerdas bagaimana menilai seorang pemimpin. Apalagi Ganjar telah menjabat sebagai gubernur selama 2 periode berturut-turut. Kris menyebut Ganjar dipandang sebagai orang yang bersih dan punya integritas oleh masyarakat. Selain itu, Jawa Tengah juga kerap mendapat penghargaan dari KPK soal kepatuhan pelaporan LHKPN. Sehingga menurut Kris, laporan dugaan gratifikasi di KPK tak akan mengubah penilaian publik terhadap Ganjar. Ia juga meyakini bahwa Ganjar tidak terlibat dugaan gratifikasi seperti yang dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW. Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan terhadap Ganjar. Laporan itu terkait dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Selain Ganjar, pihak yang juga ikut dilaporkan IPW yakni Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno. Juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Ciko Hakim buka suara seusai adanya laporan soal dugaan suap yang melibatkan Ganjar Pranowo. Ciko Hakim menyebut bahwa laporan tersebut merupakan suatu gerakan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Ciko pada Selasa 5 Maret 2024. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab menurutnya, Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Disinyalir banyak pihak yang sengaja ingin menjatuhkan Ganjar dengan membuat laporan semacam itu. Lebih lanjut, Ciko sendiri sudah memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Dari sana ia tidak melihat ada laporan yang berhubungan dengan Polri dan juga KPK. Sebelumnya diberitakan IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Pertanyaan Anda yang kedua itu mengenai apa yang perlu diubah dalam konteks PHPU kan? Ya, penyelesaian sengketa Pilpres. Nah, kami berpendapat bahwa desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres itu mesti dikembalikan kepada fungsi MK itu sendiri sebagai penjaga konstitusi. Jadi MK itu tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator. MK itu harus melihat proses pemilihan umum ini dari awal sampai akhir. Dari pencoblosan sampai penghitungan suara. Kalau penghitungan suara sekarang ini begitu banyak masalah. Ada sirekap yang bermasalah. Kemudian juga ada kehebohan sekarang ini. Kok suara PSI tiba-tiba melonjak tinggi misalnya kan. Ini kan semua ada masalah nih. Nah pada pra pemilihan tanggal 14 itu
banyak masalah. Nah, saya tuh baru pulang dari Jogja, Bung. Saya ketemu dengan Ketua DPRD Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti. Ibu Endah Subekti itu menceritakan kepada saya, satu saat kampanye di Gunung Kidul itu Presiden Jokowi akan datang, kemudian bendera-bendera PDIP disuruh diturunkan waktu itu. Dan ada anggota PDIP yang akan ditahan. Dia turun ke lapangan, dia berhadapan ya, head to head dengan polisi, dengan pihak security, minta supaya tidak dilakukan penurunan bendera, minta supaya anak itu tidak ditahan, tapi tekanan begitu sedemikian rupa, itu betul-betul menegangkan situasinya pada waktu itu. Dan yang saya terkejut, ada tank, ya, tentara jalan ya di sana. Nah, ini kita pemilu atau dalam keadaan darurat, ya kayak gitu. Ya. Jadi saya tuh melihat, apakah itu bukan pelanggaran? Apakah itu tidak perlu dilihat dalam menyelesaikan sengketa pilpres? Karena kalau keadaan seperti itu, ya kita sudah berada dalam keadaan yang tidak bebas gitu untuk menentukan pilihan kita. Nah, jadi desain konstitusional penyelesaian sengketa pilpres harus melihat soal ini. Nggak bisa hanya melihat hasil pencoblosan ya, dalam C1. Kemudian dihitung saya berjenjang. Nggak cukup itu. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak ya memberikan keadilan. Ya. Nah, kita ini kan mesti siap kalah, siap menang. Saya tidak kalau saya pribadi, tentu saya ingin menang. Tapi kalau saya kalah dengan terhormat. Itu yang saya mau lakukan. Kalau saya. Nah, yang ketiga, tadi pertanyaan Anda mengenai Ganjar. Ini dalam soal laporan IPW. Saya membaca bahwa Saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris ya tuduhan itu. Ya. Nah, selebihnya saya tidak punya komentar. Ya, terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini. Tapi Ganjar ya udah menjawab sendiri dan saya kasih itu cukup untuk sementara ini. Oke, makasih. Yang lain? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menuding laporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada unsur politis, yakni dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi itu adalah sebuah gerakan politik. Lanjut, Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok ex-gubernur Jawa Tengah. Pasalnya, Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, Ciko juga menilai laporan tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ciko mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Sebagai informasi, kasus tersebut dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar Pranowo, IPW juga melaporkan ex-direktur Bank Jateng Supriyatno. Sugeng menyebut perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi. Menanggapi laporan ini, Ketua Umum Relawan Ganjaris Kris Chandra menyinggung rekam jejak capres yang didukungnya itu saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, masyarakat khususnya di Jawa Tengah sudah cerdas bagaimana menilai seorang pemimpin. Apalagi Ganjar telah menjabat sebagai gubernur selama 2 periode berturut-turut. Kris menyebut Ganjar dipandang sebagai orang yang bersih dan punya integritas oleh masyarakat. Selain itu, Jawa Tengah juga kerap mendapat penghargaan dari KPK soal kepatuhan pelaporan LHKPN. Sehingga menurut Kris, laporan dugaan gratifikasi di KPK tak akan mengubah penilaian publik terhadap Ganjar.
Ia juga meyakini bahwa Ganjar tidak terlibat dugaan gratifikasi seperti yang dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW. Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan terhadap Ganjar. Laporan itu terkait dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Selain Ganjar, pihak yang juga ikut dilaporkan IPW yakni Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Ciko Hakim buka suara seusai adanya laporan soal dugaan suap yang melibatkan Ganjar Pranowo. Ciko Hakim menyebut bahwa laporan tersebut merupakan suatu gerakan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Ciko pada Selasa 5 Maret 2024. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab menurutnya, Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Disinyalir banyak pihak yang sengaja ingin menjatuhkan Ganjar dengan membuat laporan semacam itu. Lebih lanjut, Ciko sendiri sudah memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Dari sana ia tidak melihat ada laporan yang berhubungan dengan Polri dan juga KPK. Sebelumnya diberitakan IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Pertanyaan Anda yang kedua itu mengenai apa yang perlu diubah dalam konteks PHPU kan, ya, penyelesaian sengketa Pilpres. Nah, kami berpendapat bahwa desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres itu mesti dikembalikan kepada, ya, fungsi MK itu sendiri, ya, sebagai penjaga konstitusi. Jadi MK itu tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator. MK itu harus melihat proses pemilihan umum ini dari awal sampai akhir. Dari pra pencoblosan sampai penghitungan suara. Kalau penghitungan suara sekarang ini begitu banyak masalah. Ada sirekap yang bermasalah. Kemudian juga ada kehebohan sekarang ini. Kok suara PSI tiba-tiba melonjak tinggi misalnya kan. Ini kan semua ada masalah nih. Nah, pada pra pencoblosan, pra pemilihan tanggal 14 itu banyak masalah. Nah, saya tuh baru pulang dari Jogja, Bung. Saya ketemu dengan Ketua DPRD Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti. Ibu Endah Subekti itu menceritakan kepada saya, satu saat kampanye di Gunung Kidul itu Presiden Jokowi akan datang, kemudian bendera-bendera PDIP disuruh diturunkan waktu itu. Dan ada anggota PDIP yang akan ditahan. Dia turun ke lapangan, dia berhadapan ya, head to head dengan polisi, dengan pihak security, minta supaya tidak dilakukan penurunan bendera, minta supaya anak itu tidak ditahan, tapi tekanan begitu sedemikian rupa, itu betul-betul menegangkan situasinya pada waktu itu. Dan yang saya terkejut ada tank, ya, tentara jalan ya di sana. Nah, ini kita pemilu atau dalam keadaan darurat, ya kayak gitu. Ya. Jadi saya tuh melihat apakah itu bukan pelanggaran, apakah itu tidak perlu dilihat dalam menyelesaikan sengketa Pilpres. Karena kalau keadaan seperti itu, ya kita sudah berada dalam keadaan yang tidak bebas gitu untuk menentukan pilihan kita. Nah, jadi desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres harus melihat soal ini. Nggak bisa hanya melihat hasil pencoblosan, ya, dalam C1. Kemudian dihitung secara berjenjang. Nggak cukup itu. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak, ya, memberikan keadilan. Ya. Nah, kita ini kan mesti siap kalah, siap menang. Saya tidak kalau saya pribadi,
tentu saya ingin menang, tapi kalau saya kalah dengan terhormat. Itu yang saya mau lakukan, kalau saya. Nah yang ketiga, tadi pertanyaan Anda mengenai Ganjar, ini dalam soal laporan IPW. Saya membaca bahwa Saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris ya tuduhan itu. Ya. Nah selebihnya saya tidak punya komentar. Ya terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini. Tapi Ganjar ya udah menjawab sendiri dan saya kasih itu cukup untuk sementara ini. Oke, makasih. Yang lain? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menuding laporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada unsur politis, yakni dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi itu adalah sebuah gerakan politik. Lanjut, Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok ex-gubernur Jawa Tengah. Pasalnya, Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, Ciko juga menilai laporan tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ciko mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Sebagai informasi, kasus tersebut dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar Pranowo, IPW juga melaporkan ex-direktur Bank Jateng Supriyatno. Sugeng menyebut perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi. Menanggapi laporan ini, Ketua Umum Relawan Ganjaris Kris Chandra menyinggung rekam jejak capres yang didukungnya itu saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, masyarakat khususnya di Jawa Tengah sudah cerdas bagaimana menilai seorang pemimpin. Apalagi Ganjar telah menjabat sebagai gubernur selama 2 periode berturut-turut. Kris menyebut Ganjar dipandang sebagai orang yang bersih dan punya integritas oleh masyarakat. Selain itu, Jawa Tengah juga kerap mendapat penghargaan dari KPK soal kepatuhan pelaporan LHKPN. Sehingga menurut Kris, laporan dugaan gratifikasi di KPK tak akan mengubah penilaian publik terhadap Ganjar. Ia juga meyakini bahwa Ganjar tidak terlibat dugaan gratifikasi seperti yang dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW. Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan terhadap Ganjar. Laporan itu terkait dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Selain Ganjar, pihak yang juga ikut dilaporkan IPW yakni Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Ciko Hakim buka suara seusai adanya laporan soal dugaan suap yang melibatkan Ganjar Pranowo. Ciko Hakim menyebut bahwa laporan tersebut merupakan suatu gerakan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Ciko pada Selasa 5 Maret 2024. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab menurutnya, Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Disinyalir banyak pihak yang sengaja ingin menjatuhkan Ganjar dengan membuat laporan semacam itu. Lebih lanjut, Ciko sendiri sudah memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Dari sana ia tidak melihat ada laporan yang berhubungan dengan Polri dan juga KPK. Sebelumnya diberitakan IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback.
Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Pertanyaan Anda yang kedua itu mengenai apa yang perlu diubah dalam konteks PHPU kan, ya, penyelesaian sengketa Pilpres. Nah, kami berpendapat bahwa desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres itu mesti dikembalikan kepada, ya, fungsi MK itu sendiri, ya, sebagai penjaga konstitusi. Jadi MK itu tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator. MK itu harus melihat proses pemilihan umum ini dari awal sampai akhir. Dari pra pencoblosan sampai penghitungan suara. Kalau penghitungan suara sekarang ini begitu banyak masalah. Ada sirekap yang bermasalah. Kemudian juga ada kehebohan sekarang ini. Kok suara PSI tiba-tiba melonjak tinggi misalnya kan. Ini kan semua ada masalah nih. Nah, pada pra pencoblosan, pra pemilihan tanggal 14 itu banyak masalah. Nah, saya tuh baru pulang dari Jogja, Bung. Saya ketemu dengan Ketua DPRD Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti. Ibu Endah Subekti itu menceritakan kepada saya, satu saat kampanye di Gunung Kidul itu Presiden Jokowi akan datang, kemudian bendera-bendera PDIP disuruh diturunkan waktu itu. Dan ada anggota PDIP yang akan ditahan. Dia turun ke lapangan, dia berhadapan ya, head to head dengan polisi, dengan pihak security, minta supaya tidak dilakukan penurunan bendera, minta supaya anak itu tidak ditahan, tapi tekanan begitu sedemikian rupa, itu betul-betul menegangkan situasinya pada waktu itu. Dan yang saya terkejut ada tank, ya, tentara jalan ya di sana. Nah, ini kita pemilu atau dalam keadaan darurat, ya kayak gitu. Ya. Jadi saya tuh melihat apakah itu bukan pelanggaran, apakah itu tidak perlu dilihat dalam menyelesaikan sengketa Pilpres. Karena kalau keadaan seperti itu, ya kita sudah berada dalam keadaan yang tidak bebas gitu untuk menentukan pilihan kita. Nah, jadi desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres harus melihat soal ini. Nggak bisa hanya melihat hasil pencoblosan, ya, dalam C1. Kemudian dihitung saya berjenjang. Nggak cukup itu. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak, ya, memberikan keadilan. Ya. Nah, kita ini kan mesti siap kalah, siap menang. Saya tidak, kalau saya pribadi, tentu saya ingin menang. Tapi kalau saya kalah dengan terhormat. Itu yang saya mau lakukan, kalau saya. Nah, yang ketiga, tadi pertanyaan Anda mengenai Ganjar. Ini dalam soal laporan IPW. Saya membaca bahwa Saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris, ya, tuduhan itu. Ya. Nah, selebihnya saya tidak punya komentar. Ya, terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini. Tapi Ganjar, ya, udah menjawab sendiri dan saya kasih itu cukup untuk sementara ini. Oke, makasih. Yang lain? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menuding laporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada unsur politis, yakni dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi itu adalah sebuah gerakan politik. Lanjut, Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok ex-gubernur Jawa Tengah. Pasalnya, Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, Ciko juga menilai laporan tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ciko mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar.
Sebagai informasi, kasus tersebut dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar Pranowo, IPW juga melaporkan ex-direktur Bank Jateng Supriyatno. Sugeng menyebut perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi. Menanggapi laporan ini, Ketua Umum Relawan Ganjaris Kris Chandra menyinggung rekam jejak capres yang didukungnya itu saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, masyarakat khususnya di Jawa Tengah sudah cerdas bagaimana menilai seorang pemimpin. Apalagi Ganjar telah menjabat sebagai gubernur selama 2 periode berturut-turut. Kris menyebut Ganjar dipandang sebagai orang yang bersih dan punya integritas oleh masyarakat. Selain itu, Jawa Tengah juga kerap mendapat penghargaan dari KPK soal kepatuhan pelaporan LHKPN. Sehingga menurut Kris, laporan dugaan gratifikasi di KPK tak akan mengubah penilaian publik terhadap Ganjar. Ia juga meyakini bahwa Ganjar tidak terlibat dugaan gratifikasi seperti yang dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW. Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan terhadap Ganjar. Laporan itu terkait dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Selain Ganjar, pihak yang juga ikut dilaporkan IPW yakni Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Ciko Hakim buka suara seusai adanya laporan soal dugaan suap yang melibatkan Ganjar Pranowo. Ciko Hakim menyebut bahwa laporan tersebut merupakan suatu gerakan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Ciko pada Selasa 5 Maret 2024. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab menurutnya, Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Disinyalir banyak pihak yang sengaja ingin menjatuhkan Ganjar dengan membuat laporan semacam itu. Lebih lanjut, Ciko sendiri sudah memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Dari sana ia tidak melihat ada laporan yang berhubungan dengan Polri dan juga KPK. Sebelumnya diberitakan IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Pertanyaan Anda yang kedua itu mengenai apa yang perlu diubah dalam konteks PHPU kan? Ya, penyelesaian sengketa Pilpres. Nah, kami berpendapat bahwa desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres itu mesti dikembalikan kepada fungsi MK itu sendiri sebagai penjaga konstitusi. Jadi MK itu tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator. MK itu harus melihat proses pemilihan umum ini dari awal sampai akhir. Dari pra pencoblosan sampai penghitungan suara. Kalau penghitungan suara sekarang ini begitu banyak masalah. Ada sirekap yang bermasalah. Kemudian juga ada kehebohan sekarang ini. Kok suara PSI tiba-tiba melonjak tinggi misalnya kan. Ini kan semua ada masalah nih. Nah pada pra pemilihan tanggal 14 itu banyak masalah. Nah saya tuh baru pulang dari Jogja, Bung. Saya ketemu dengan Ketua DPRD Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti. Ibu Endah Subekti itu menceritakan kepada saya, satu saat kampanye di Gunung Kidul itu Presiden Jokowi akan datang, kemudian bendera-bendera PDIP disuruh diturunkan waktu itu. Dan ada
anggota PDIP yang akan ditahan. Dia turun ke lapangan, dia berhadapan ya, head to head dengan polisi, dengan pihak security, minta supaya tidak dilakukan penurunan bendera, minta supaya anak itu tidak ditahan, tapi tekanan begitu sedemikian rupa, itu betul-betul menegangkan situasinya pada waktu itu. Dan yang saya terkejut ada tank, ya, tentara jalan ya di sana. Nah ini kita pemilu atau dalam keadaan darurat, ya kayak gitu. Ya. Jadi saya tuh melihat apakah itu bukan pelanggaran, apakah itu tidak perlu dilihat dalam menyelesaikan sengketa pilpres. Karena kalau keadaan seperti itu, ya kita sudah berada dalam keadaan yang tidak bebas gitu untuk menentukan pilihan kita. Nah jadi desain konstitusional penyelesaian sengketa pilpres harus melihat soal ini. Nggak bisa hanya melihat hasil pencoblosan ya, dalam C1. Kemudian dihitung saya berjenjang. Nggak cukup itu. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak ya memberikan keadilan. Ya. Nah kita ini kan mesti siap kalah, siap menang. Saya tidak, kalau saya pribadi, tentu saya ingin menang. Tapi kalau saya kalah dengan terhormat. Itu yang saya mau lakukan. Kalau saya. Nah yang ketiga, tadi pertanyaan Anda mengenai Ganjar. Ini dalam soal laporan IPW. Saya membaca bahwa Saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris ya, tuduhan itu. Ya. Nah selebihnya saya tidak punya komentar. Ya terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini. Tapi Ganjar ya udah menjawab sendiri dan saya kasih itu cukup untuk sementara ini. Oke, makasih. Yang lain? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menuding laporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada unsur politis, yakni dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi itu adalah sebuah gerakan politik. Lanjut, Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok ex-gubernur Jawa Tengah. Pasalnya Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, Ciko juga menilai laporan tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ciko mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Sebagai informasi, kasus tersebut dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar Pranowo, IPW juga melaporkan ex-direktur Bank Jateng Supriyatno. Sugeng menyebut perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi. Menanggapi laporan ini, Ketua Umum Relawan Ganjaris Kris Chandra menyinggung rekam jejak capres yang didukungnya itu saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, masyarakat khususnya di Jawa Tengah sudah cerdas bagaimana menilai seorang pemimpin. Apalagi Ganjar telah menjabat sebagai gubernur selama 2 periode berturut-turut. Kris menyebut Ganjar dipandang sebagai orang yang bersih dan punya integritas oleh masyarakat. Selain itu, Jawa Tengah juga kerap mendapat penghargaan dari KPK soal kepatuhan pelaporan LHKPN. Sehingga menurut Kris, laporan dugaan gratifikasi di KPK tak akan mengubah penilaian publik terhadap Ganjar. Ia juga meyakini bahwa Ganjar tidak terlibat dugaan gratifikasi seperti yang dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW. Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan terhadap Ganjar. Laporan itu terkait dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Selain Ganjar, pihak yang juga ikut dilaporkan IPW yakni Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno.
Juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Ciko Hakim buka suara seusai adanya laporan soal dugaan suap yang melibatkan Ganjar Pranowo. Ciko Hakim menyebut bahwa laporan tersebut merupakan suatu gerakan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Ciko pada Selasa 5 Maret 2024. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab menurutnya, Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Disinyalir banyak pihak yang sengaja ingin menjatuhkan Ganjar dengan membuat laporan semacam itu. Lebih lanjut, Ciko sendiri sudah memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Dari sana ia tidak melihat ada laporan yang berhubungan dengan Polri dan juga KPK. Sebelumnya diberitakan IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Pertanyaan Anda yang kedua itu mengenai apa yang perlu diubah dalam konteks PHPU kan, ya, penyelesaian sengketa Pilpres. Nah, kami berpendapat bahwa desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres itu mesti dikembalikan kepada, ya, fungsi MK itu sendiri, ya, sebagai penjaga konstitusi. Jadi MK itu tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator. MK itu harus melihat proses pemilihan umum ini dari awal sampai akhir. Dari pra pencoblosan sampai penghitungan suara. Kalau penghitungan suara sekarang ini begitu banyak masalah. Ada sirekap yang bermasalah. Kemudian juga ada kehebohan sekarang ini. Kok suara PSI tiba-tiba melonjak tinggi misalnya kan. Ini kan semua ada masalah nih. Nah, pada pra pencoblosan, pra pemilihan tanggal 14 itu banyak masalah. Nah, saya tuh baru pulang dari Jogja, Bung. Saya ketemu dengan Ketua DPRD Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti. Ibu Endah Subekti itu menceritakan kepada saya, satu saat kampanye di Gunung Kidul itu Presiden Jokowi akan datang, kemudian bendera-bendera PDIP disuruh diturunkan waktu itu. Dan ada anggota PDIP yang akan ditahan. Dia turun ke lapangan, dia berhadapan ya, head to head dengan polisi, dengan pihak security, minta supaya tidak dilakukan penurunan bendera, minta supaya anak itu tidak ditahan, tapi tekanan begitu sedemikian rupa, itu betul-betul menegangkan situasinya pada waktu itu. Dan yang saya terkejut ada tank, ya, tentara jalan ya di sana. Nah, ini kita pemilu atau dalam keadaan darurat, ya kayak gitu, ya. Jadi saya tuh melihat, apakah itu bukan pelanggaran? Apakah itu tidak perlu dilihat dalam menyelesaikan sengketa Pilpres? Karena kalau keadaan seperti itu, ya kita sudah berada dalam keadaan yang tidak bebas gitu untuk menentukan pilihan kita. Nah, jadi desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres harus melihat soal ini. Nggak bisa hanya melihat hasil pencoblosan, ya, dalam C1. Kemudian dihitung saya berjenjang, nggak cukup itu. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak, ya, memberikan keadilan, ya. Nah, kita ini kan mesti siap kalah, siap menang. Saya tidak. Kalau saya pribadi, tentu saya ingin menang. Tapi kalau saya kalah dengan terhormat. Itu yang saya mau lakukan. Kalau saya. Nah, yang ketiga, tadi pertanyaan Anda mengenai Ganjar. Ini dalam soal laporan IPW. Saya membaca bahwa Saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris, ya, tuduhan itu, ya. Nah, selebihnya saya tidak punya komentar, ya, terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini. Tapi Ganjar
ya udah menjawab sendiri dan saya kasih itu cukup untuk sementara ini. Oke, makasih. Yang lain? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menuding laporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada unsur politis, yakni dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi itu adalah sebuah gerakan politik. Lanjut, Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok ex-gubernur Jawa Tengah. Pasalnya, Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, Ciko juga menilai laporan tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ciko mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Sebagai informasi, kasus tersebut dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar Pranowo, IPW juga melaporkan ex-direktur Bank Jateng Supriyatno. Sugeng menyebut perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi. Menanggapi laporan ini, Ketua Umum Relawan Ganjaris Kris Chandra menyinggung rekam jejak capres yang didukungnya itu saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, masyarakat khususnya di Jawa Tengah sudah cerdas bagaimana menilai seorang pemimpin. Apalagi Ganjar telah menjabat sebagai gubernur selama 2 periode berturut-turut. Kris menyebut Ganjar dipandang sebagai orang yang bersih dan punya integritas oleh masyarakat. Selain itu, Jawa Tengah juga kerap mendapat penghargaan dari KPK soal kepatuhan pelaporan LHKPN. Sehingga menurut Kris, laporan dugaan gratifikasi di KPK tak akan mengubah penilaian publik terhadap Ganjar. Ia juga meyakini bahwa Ganjar tidak terlibat dugaan gratifikasi seperti yang dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW. Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan terhadap Ganjar. Laporan itu terkait dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Selain Ganjar, pihak yang juga ikut dilaporkan IPW yakni Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Ciko Hakim buka suara seusai adanya laporan soal dugaan suap yang melibatkan Ganjar Pranowo. Ciko Hakim menyebut bahwa laporan tersebut merupakan suatu gerakan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Ciko pada Selasa 5 Maret 2024. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab menurutnya, Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Disinyalir banyak pihak yang sengaja ingin menjatuhkan Ganjar dengan membuat laporan semacam itu. Lebih lanjut, Ciko sendiri sudah memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Dari sana ia tidak melihat ada laporan yang berhubungan dengan Polri dan juga KPK. Sebelumnya diberitakan IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Pertanyaan Anda yang kedua itu mengenai apa yang perlu diubah dalam konteks PHPU kan? Ya, penyelesaian sengketa Pilpres. Nah, kami berpendapat bahwa desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres itu mesti dikembalikan kepada ya fungsi MK itu sendiri ya sebagai penjaga konstitusi.
Jadi MK itu tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator. MK itu harus melihat proses pemilihan umum ini dari awal sampai akhir. Dari pra pencoblosan sampai penghitungan suara. Kalau penghitungan suara sekarang ini begitu banyak masalah. Ada sirekap yang bermasalah. Kemudian juga ada kehebohan sekarang ini. Kok suara PSI tiba-tiba melonjak tinggi misalnya kan. Ini kan semua ada masalah nih. Nah pada pra pencoblosan, pra pemilihan tanggal 14 itu banyak masalah. Nah saya tuh baru pulang dari Jogja, Bung. Saya ketemu dengan Ketua DPRD Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti. Ibu Endah Subekti itu menceritakan kepada saya, satu saat kampanye di Gunung Kidul itu Presiden Jokowi akan datang, kemudian bendera-bendera PDIP disuruh diturunkan waktu itu. Dan ada anggota PDIP yang akan ditahan. Dia turun ke lapangan, dia berhadapan ya, head to head dengan polisi, dengan pihak security, minta supaya tidak dilakukan penurunan bendera, minta supaya anak itu tidak ditahan, tapi tekanan begitu sedemikian rupa, itu betul-betul menegangkan situasinya pada waktu itu. Dan yang saya terkejut ada tank, ya, tentara jalan ya di sana. Nah ini kita pemilu atau dalam keadaan darurat, ya kayak gitu. Ya. Jadi saya tuh melihat apakah itu bukan pelanggaran, apakah itu tidak perlu dilihat dalam menyelesaikan sengketa pilpres. Karena kalau keadaan seperti itu, ya kita sudah berada dalam keadaan yang tidak bebas gitu untuk menentukan pilihan kita. Nah jadi desain konstitusional penyelesaian sengketa pilpres harus melihat soal ini. Nggak bisa hanya melihat hasil pencoblosan ya, dalam C1. Kemudian dihitung saya berjenjang. Nggak cukup itu. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak ya memberikan keadilan. Ya. Nah kita ini kan mesti siap kalah, siap menang. Saya tidak, kalau saya pribadi, tentu saya ingin menang. Tapi kalau saya kalah dengan terhormat. Itu yang saya mau lakukan, kalau saya. Nah yang ketiga, tadi pertanyaan Anda mengenai Ganjar. Ini dalam soal laporan IPW. Saya membaca bahwa Saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris ya, tuduhan itu. Ya. Nah selebihnya saya tidak punya komentar. Ya terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini. Tapi Ganjar ya udah menjawab sendiri dan saya kasih itu cukup untuk sementara ini. Oke, makasih. Yang lain? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menuding laporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada unsur politis, yakni dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi itu adalah sebuah gerakan politik. Lanjut, Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok ex-gubernur Jawa Tengah. Pasalnya, Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, Ciko juga menilai laporan tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ciko mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Sebagai informasi, kasus tersebut dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar Pranowo, IPW juga melaporkan ex-direktur Bank Jateng Supriyatno. Sugeng menyebut perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi. Menanggapi laporan ini, Ketua Umum Relawan Ganjaris Kris Chandra menyinggung
rekam jejak capres yang didukungnya itu saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, masyarakat khususnya di Jawa Tengah sudah cerdas bagaimana menilai seorang pemimpin. Apalagi Ganjar telah menjabat sebagai gubernur selama 2 periode berturut-turut. Chris menyebut Ganjar dipandang sebagai orang yang bersih dan punya integritas oleh masyarakat. Selain itu, Jawa Tengah juga kerap mendapat penghargaan dari KPK soal kepatuhan pelaporan LHKPN. Sehingga menurut Chris, laporan dugaan gratifikasi di KPK tak akan mengubah penilaian publik terhadap Ganjar. Ia juga meyakini bahwa Ganjar tidak terlibat dugaan gratifikasi seperti yang dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW. Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan terhadap Ganjar. Laporan itu terkait dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Selain Ganjar, pihak yang juga ikut dilaporkan IPW yakni Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno. Juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Ciko Hakim buka suara seusai adanya laporan soal dugaan suap yang melibatkan Ganjar Pranowo. Ciko Hakim menyebut bahwa laporan tersebut merupakan suatu gerakan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Ciko pada Selasa 5 Maret 2024. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab menurutnya, Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Disinyalir banyak pihak yang sengaja ingin menjatuhkan Ganjar dengan membuat laporan semacam itu. Lebih lanjut, Ciko sendiri sudah memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Dari sana ia tidak melihat ada laporan yang berhubungan dengan Polri dan juga KPK. Sebelumnya diberitakan IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Pertanyaan Anda yang kedua itu mengenai apa yang perlu diubah dalam konteks PHPU kan? Ya, penyelesaian sengketa Pilpres. Nah, kami berpendapat bahwa desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres itu mesti dikembalikan kepada fungsi MK itu sendiri sebagai penjaga konstitusi. Jadi MK itu tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator. MK itu harus melihat proses pemilihan umum ini dari awal sampai akhir. Dari pra pencoblosan sampai penghitungan suara. Kalau penghitungan suara sekarang ini begitu banyak masalah. Ada sirekap yang bermasalah. Kemudian juga ada kehebohan sekarang ini. Kok suara PSI tiba-tiba melonjak tinggi misalnya kan. Ini kan semua ada masalah nih. Nah pada pra pencoblosan, pra pemilihan tanggal 14 itu banyak masalah. Nah saya tuh baru pulang dari Jogja, Bung. Saya ketemu dengan Ketua DPRD Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti. Ibu Endah Subekti itu menceritakan kepada saya, satu saat kampanye di Gunung Kidul itu Presiden Jokowi akan datang, kemudian bendera-bendera PDIP disuruh diturunkan waktu itu. Dan ada anggota PDIP yang akan ditahan. Dia turun ke lapangan, dia berhadapan ya, head to head dengan polisi, dengan pihak security, minta supaya tidak dilakukan penurunan bendera, minta supaya anak itu tidak ditahan, tapi tekanan begitu sedemikian rupa, itu betul-betul menegangkan situasinya pada waktu itu. Dan yang saya terkejut ada tank, tentara jalan di sana. Nah ini kita pemilu atau dalam keadaan darurat, kayak gitu. Jadi saya tuh melihat, apakah itu bukan pelanggaran? Apakah itu tidak perlu dilihat dalam menyelesaikan sengketa Pilpres? Karena kalau keadaan seperti itu,
ya kita sudah berada dalam keadaan yang tidak bebas gitu untuk menentukan pilihan kita. Nah, jadi desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres harus melihat soal ini. Nggak bisa hanya melihat hasil pencoblosan ya, dalam C1. Kemudian dihitung secara berjenjang. Nggak cukup itu. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak ya memberikan keadilan. Ya. Nah, kita ini kan mesti siap kalah, siap menang. Saya tidak kalau saya pribadi tentu saya ingin menang, tapi kalau saya kalah dengan terhormat. Itu yang saya mau lakukan. Kalau saya. Nah, yang ketiga, tadi pertanyaan Anda mengenai Ganjar. Ini dalam soal laporan IPW. Saya membaca bahwa Saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris ya tuduhan itu. Ya. Nah, selebihnya saya tidak punya komentar. Ya, terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini. Tapi Ganjar ya udah menjawab sendiri dan saya kasih itu cukup untuk sementara ini. Oke. Makasih. Yang lain? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menuding laporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada unsur politis, yakni dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi itu adalah sebuah gerakan politik. Lanjut, Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok ex-gubernur Jawa Tengah. Pasalnya, Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, Ciko juga menilai laporan tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ciko mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Sebagai informasi, kasus tersebut dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar Pranowo, IPW juga melaporkan ex-direktur Bank Jateng Supriyatno. Sugeng menyebut perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi. Menanggapi laporan ini, Ketua Umum Relawan Ganjaris Kris Chandra menyinggung rekam jejak capres yang didukungnya itu saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, masyarakat khususnya di Jawa Tengah sudah cerdas bagaimana menilai seorang pemimpin. Apalagi Ganjar telah menjabat sebagai gubernur selama 2 periode berturut-turut. Kris menyebut Ganjar dipandang sebagai orang yang bersih dan punya integritas oleh masyarakat. Selain itu, Jawa Tengah juga kerap mendapat penghargaan dari KPK soal kepatuhan pelaporan LHKPN. Sehingga menurut Kris, laporan dugaan gratifikasi di KPK tak akan mengubah penilaian publik terhadap Ganjar. Ia juga meyakini bahwa Ganjar tidak terlibat dugaan gratifikasi seperti yang dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW. Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan terhadap Ganjar. Laporan itu terkait dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Selain Ganjar, pihak yang juga ikut dilaporkan IPW yakni Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Ciko Hakim buka suara seusai adanya laporan soal dugaan suap yang melibatkan Ganjar Pranowo. Ciko Hakim menyebut bahwa laporan tersebut merupakan suatu gerakan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Ciko pada Selasa 5 Maret 2024. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab menurutnya, Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Disinyalir banyak pihak yang sengaja ingin menjatuhkan Ganjar dengan membuat laporan semacam itu.
Lebih lanjut, Ciko sendiri sudah memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Dari sana ia tidak melihat ada laporan yang berhubungan dengan Polri dan juga KPK. Sebelumnya diberitakan IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Pertanyaan Anda yang kedua itu mengenai apa yang perlu diubah dalam konteks PHPU kan, ya, penyelesaian sengketa Pilpres. Nah, kami berpendapat bahwa desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres itu mesti dikembalikan kepada, ya, fungsi MK itu sendiri, ya, sebagai penjaga konstitusi. Jadi MK itu tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator. MK itu harus melihat proses pemilihan umum ini dari awal sampai akhir. Dari pra pencoblosan sampai penghitungan suara. Kalau penghitungan suara sekarang ini begitu banyak masalah. Ada sirekap yang bermasalah. Kemudian juga ada kehebohan sekarang ini. Kok suara PSI tiba-tiba melonjak tinggi misalnya kan. Ini kan semua ada masalah nih. Nah, pada pra pencoblosan, pra pemilihan tanggal 14 itu banyak masalah. Nah, saya tuh baru pulang dari Jogja, Bung. Saya ketemu dengan Ketua DPRD Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti. Ibu Endah Subekti itu menceritakan kepada saya, satu saat kampanye di Gunung Kidul itu Presiden Jokowi akan datang, kemudian bendera-bendera PDIP disuruh diturunkan waktu itu. Dan ada anggota PDIP yang akan ditahan. Dia turun ke lapangan, dia berhadapan ya, head to head dengan polisi, dengan pihak security, minta supaya tidak dilakukan penurunan bendera, minta supaya anak itu tidak ditahan, tapi tekanan begitu sedemikian rupa, itu betul-betul menegangkan situasinya pada waktu itu. Dan yang saya terkejut ada tank, ya, tentara jalan ya di sana. Nah, ini kita pemilu atau dalam keadaan darurat, ya kayak gitu. Ya. Jadi saya tuh melihat apakah itu bukan pelanggaran, apakah itu tidak perlu dilihat dalam menyelesaikan sengketa Pilpres. Karena kalau keadaan seperti itu, ya kita sudah berada dalam keadaan yang tidak bebas gitu untuk menentukan pilihan kita. Nah, jadi desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres harus melihat soal ini. Nggak bisa hanya melihat hasil pencoblosan, ya, dalam C1. Kemudian dihitung saya berjenjang. Nggak cukup itu. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak, ya, memberikan keadilan. Ya. Nah, kita ini kan mesti siap kalah, siap menang. Saya tidak, kalau saya pribadi, tentu saya ingin menang. Tapi kalau saya kalah dengan terhormat. Itu yang saya mau lakukan, kalau saya. Nah, yang ketiga, tadi pertanyaan Anda mengenai Ganjar. Ini dalam soal laporan IPW. Saya membaca bahwa Saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris, ya, tuduhan itu. Ya. Nah, selebihnya saya tidak punya komentar. Ya, terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini. Tapi Ganjar, ya, udah menjawab sendiri dan saya kasih itu cukup untuk sementara ini. Oke, makasih. Yang lain? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menuding laporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada unsur politis, yakni dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi itu adalah sebuah gerakan politik.
Lanjut, Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok ex-gubernur Jawa Tengah. Pasalnya, Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, Ciko juga menilai laporan tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ciko mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Sebagai informasi, kasus tersebut dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar Pranowo, IPW juga melaporkan ex-direktur Bank Jateng Supriyatno. Sugeng menyebut perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi. Menanggapi laporan ini, Ketua Umum Relawan Ganjaris Kris Chandra menyinggung rekam jejak capres yang didukungnya itu saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, masyarakat khususnya di Jawa Tengah sudah cerdas bagaimana menilai seorang pemimpin. Apalagi Ganjar telah menjabat sebagai gubernur selama 2 periode berturut-turut. Kris menyebut Ganjar dipandang sebagai orang yang bersih dan punya integritas oleh masyarakat. Selain itu, Jawa Tengah juga kerap mendapat penghargaan dari KPK soal kepatuhan pelaporan LHKPN. Sehingga menurut Kris, laporan dugaan gratifikasi di KPK tak akan mengubah penilaian publik terhadap Ganjar. Ia juga meyakini bahwa Ganjar tidak terlibat dugaan gratifikasi seperti yang dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW. Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan terhadap Ganjar. Laporan itu terkait dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Selain Ganjar, pihak yang juga ikut dilaporkan IPW yakni Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Ciko Hakim buka suara seusai adanya laporan soal dugaan suap yang melibatkan Ganjar Pranowo. Ciko Hakim menyebut bahwa laporan tersebut merupakan suatu gerakan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Ciko pada Selasa 5 Maret 2024. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab menurutnya, Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Disinyalir banyak pihak yang sengaja ingin menjatuhkan Ganjar dengan membuat laporan semacam itu. Lebih lanjut, Ciko sendiri sudah memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Dari sana ia tidak melihat ada laporan yang berhubungan dengan Polri dan juga KPK. Sebelumnya diberitakan IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Pertanyaan Anda yang kedua itu mengenai apa yang perlu diubah dalam konteks PHPU kan? Ya, penyelesaian sengketa Pilpres. Nah, kami berpendapat bahwa desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres itu mesti dikembalikan kepada fungsi MK itu sendiri sebagai penjaga konstitusi. Jadi MK itu tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator. MK itu harus melihat proses pemilihan umum ini dari awal sampai akhir. Dari pra pencoblosan sampai penghitungan suara. Kalau penghitungan suara sekarang ini begitu banyak masalah. Ada sirekap yang bermasalah. Kemudian juga ada kehebohan sekarang ini. Kok suara PSI tiba-tiba melonjak tinggi misalnya kan. Ini kan semua ada masalah nih. Nah pada pra pencoblosan, pra pemilihan tanggal 14 itu,
banyak masalah. Nah, saya tuh baru pulang dari Jogja, Bung. Saya ketemu dengan Ketua DPRD Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti. Ibu Endah Subekti itu menceritakan kepada saya, satu saat kampanye di Gunung Kidul itu Presiden Jokowi akan datang, kemudian bendera-bendera PDIP disuruh diturunkan waktu itu. Dan ada anggota PDIP yang akan ditahan. Dia turun ke lapangan, dia berhadapan ya, head to head dengan polisi, dengan pihak security, minta supaya tidak dilakukan penurunan bendera, minta supaya anak itu tidak ditahan, tapi tekanan begitu sedemikian rupa, itu betul-betul menegangkan situasinya pada waktu itu. Dan yang saya terkejut, ada tank, ya, tentara jalan ya di sana. Nah, ini kita pemilu atau dalam keadaan darurat, ya kayak gitu. Ya. Jadi saya tuh melihat, apakah itu bukan pelanggaran? Apakah itu tidak perlu dilihat dalam menyelesaikan sengketa pilpres? Karena kalau keadaan seperti itu, ya kita sudah berada dalam keadaan yang tidak bebas gitu untuk menentukan pilihan kita. Nah, jadi desain konstitusional penyelesaian sengketa pilpres harus melihat soal ini. Nggak bisa hanya melihat hasil pencoblosan ya, dalam C1. Kemudian dihitung saya berjenjang. Nggak cukup itu. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak ya memberikan keadilan. Ya. Nah, kita ini kan mesti siap kalah, siap menang. Saya tidak kalau saya pribadi, tentu saya ingin menang. Tapi kalau saya kalah dengan terhormat. Itu yang saya mau lakukan. Kalau saya. Nah, yang ketiga, tadi pertanyaan Anda mengenai Ganjar. Ini dalam soal laporan IPW. Saya membaca bahwa Saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris ya tuduhan itu. Ya. Nah, selebihnya saya tidak punya komentar. Ya, terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini. Tapi Ganjar ya udah menjawab sendiri dan saya kasih itu cukup untuk sementara ini. Oke. Makasih. Yang lain? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menuding laporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada unsur politis, yakni dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi itu adalah sebuah gerakan politik. Lanjut, Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok ex-gubernur Jawa Tengah. Pasalnya, Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, Ciko juga menilai laporan tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ciko mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Sebagai informasi, kasus tersebut dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar Pranowo, IPW juga melaporkan ex-direktur Bank Jateng Supriyatno. Sugeng menyebut perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi. Menanggapi laporan ini, Ketua Umum Relawan Ganjaris Kris Chandra menyinggung rekam jejak capres yang didukungnya itu saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, masyarakat khususnya di Jawa Tengah sudah cerdas bagaimana menilai seorang pemimpin. Apalagi Ganjar telah menjabat sebagai gubernur selama 2 periode berturut-turut. Kris menyebut Ganjar dipandang sebagai orang yang bersih dan punya integritas oleh masyarakat. Selain itu, Jawa Tengah juga kerap mendapat penghargaan dari KPK soal kepatuhan pelaporan LHKPN. Sehingga menurut Kris, laporan dugaan gratifikasi di KPK tak akan mengubah penilaian publik terhadap Ganjar.
Ia juga meyakini bahwa Ganjar tidak terlibat dugaan gratifikasi seperti yang dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW. Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan terhadap Ganjar. Laporan itu terkait dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Selain Ganjar, pihak yang juga ikut dilaporkan IPW yakni Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Ciko Hakim buka suara seusai adanya laporan soal dugaan suap yang melibatkan Ganjar Pranowo. Ciko Hakim menyebut bahwa laporan tersebut merupakan suatu gerakan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Ciko pada Selasa 5 Maret 2024. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab menurutnya, Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Disinyalir banyak pihak yang sengaja ingin menjatuhkan Ganjar dengan membuat laporan semacam itu. Lebih lanjut, Ciko sendiri sudah memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Dari sana ia tidak melihat ada laporan yang berhubungan dengan Polri dan juga KPK. Sebelumnya diberitakan IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Pertanyaan Anda yang kedua itu mengenai apa yang perlu diubah dalam konteks PHPU kan, ya, penyelesaian sengketa Pilpres. Nah, kami berpendapat bahwa desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres itu mesti dikembalikan kepada, ya, fungsi MK itu sendiri, ya, sebagai penjaga konstitusi. Jadi MK itu tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator. MK itu harus melihat proses pemilihan umum ini dari awal sampai akhir. Dari pra pencoblosan sampai penghitungan suara. Kalau penghitungan suara sekarang ini begitu banyak masalah. Ada sirekap yang bermasalah. Kemudian juga ada kehebohan sekarang ini. Kok suara PSI tiba-tiba melonjak tinggi misalnya kan. Ini kan semua ada masalah nih. Nah, pada pra pencoblosan, pra pemilihan tanggal 14 itu banyak masalah. Nah, saya tuh baru pulang dari Jogja, Bung. Saya ketemu dengan Ketua DPRD Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti. Ibu Endah Subekti itu menceritakan kepada saya, satu saat kampanye di Gunung Kidul itu Presiden Jokowi akan datang, kemudian bendera-bendera PDIP disuruh diturunkan waktu itu. Dan ada anggota PDIP yang akan ditahan. Dia turun ke lapangan, dia berhadapan, ya, head to head dengan polisi, dengan pihak security, minta supaya tidak dilakukan penurunan bendera, minta supaya anak itu tidak ditahan, tapi tekanan begitu sedemikian rupa, itu betul-betul menegangkan situasinya pada waktu itu. Dan yang saya terkejut ada tank, ya, tentara jalan, ya, di sana. Nah, ini kita pemilu atau dalam keadaan darurat, ya, kayak gitu, ya. Jadi saya tuh melihat apakah itu bukan pelanggaran, apakah itu tidak perlu dilihat dalam menyelesaikan sengketa Pilpres. Karena kalau keadaan seperti itu, ya kita sudah berada dalam keadaan yang tidak bebas gitu untuk menentukan pilihan kita. Nah, jadi desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres harus melihat soal ini. Nggak bisa hanya melihat hasil pencoblosan, ya, dalam C1. Kemudian dihitung secara berjenjang. Nggak cukup itu. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak, ya, memberikan keadilan, ya. Nah, kita ini kan mesti siap kalah, siap menang. Saya tidak kalau saya pribadi,
tentu saya ingin menang, tapi kalau saya kalah dengan terhormat. Itu yang saya mau lakukan, kalau saya. Nah yang ketiga, tadi pertanyaan Anda mengenai Ganjar, ini dalam soal laporan IPW. Saya membaca bahwa saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris ya tuduhan itu ya. Nah selebihnya saya tidak punya komentar ya, terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini, tapi Ganjar ya udah menjawab sendiri dan saya kasih itu cukup untuk sementara ini. Oke, makasih. Yang lain? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menuding laporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada unsur politis, yakni dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi itu adalah sebuah gerakan politik. Lanjut, Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok ex-gubernur Jawa Tengah. Pasalnya, Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, Ciko juga menilai laporan tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ciko mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Sebagai informasi, kasus tersebut dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar Pranowo, IPW juga melaporkan ex-direktur Bank Jateng Supriyatno. Sugeng menyebut perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi. Menanggapi laporan ini, Ketua Umum Relawan Ganjaris Kris Chandra menyinggung rekam jejak capres yang didukungnya itu saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, masyarakat khususnya di Jawa Tengah sudah cerdas bagaimana menilai seorang pemimpin. Apalagi Ganjar telah menjabat sebagai gubernur selama 2 periode berturut-turut. Kris menyebut Ganjar dipandang sebagai orang yang bersih dan punya integritas oleh masyarakat. Selain itu, Jawa Tengah juga kerap mendapat penghargaan dari KPK soal kepatuhan pelaporan LHKPN. Sehingga menurut Kris, laporan dugaan gratifikasi di KPK tak akan mengubah penilaian publik terhadap Ganjar. Ia juga meyakini bahwa Ganjar tidak terlibat dugaan gratifikasi seperti yang dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW. Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan terhadap Ganjar. Laporan itu terkait dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Selain Ganjar, pihak yang juga ikut dilaporkan IPW yakni Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Ciko Hakim buka suara seusai adanya laporan soal dugaan suap yang melibatkan Ganjar Pranowo. Ciko Hakim menyebut bahwa laporan tersebut merupakan suatu gerakan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Ciko pada Selasa 5 Maret 2024. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab menurutnya, Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Disinyalir banyak pihak yang sengaja ingin menjatuhkan Ganjar dengan membuat laporan semacam itu. Lebih lanjut, Ciko sendiri sudah memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Dari sana ia tidak melihat ada laporan yang berhubungan dengan Polri dan juga KPK. Sebelumnya diberitakan IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback.
Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Pertanyaan Anda yang kedua itu mengenai apa yang perlu diubah dalam konteks PHPU kan, ya, penyelesaian sengketa Pilpres. Nah, kami berpendapat bahwa desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres itu mesti dikembalikan kepada, ya, fungsi MK itu sendiri, ya, sebagai penjaga konstitusi. Jadi MK itu tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator. MK itu harus melihat proses pemilihan umum ini dari awal sampai akhir. Dari pencoblosan sampai penghitungan suara. Kalau penghitungan suara sekarang ini begitu banyak masalah. Ada sirekap yang bermasalah. Kemudian juga ada kehebohan sekarang ini. Kok suara PSI tiba-tiba melonjak tinggi misalnya kan. Ini kan semua ada masalah nih. Nah, pada pencoblosan, pemilihan tanggal 14 itu banyak masalah. Nah, saya tuh baru pulang dari Jogja, Bung. Saya ketemu dengan Ketua DPRD Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti. Ibu Endah Subekti itu menceritakan kepada saya, satu saat kampanye di Gunung Kidul itu Presiden Jokowi akan datang, kemudian bendera-bendera PDIP disuruh diturunkan waktu itu. Dan ada anggota PDIP yang akan ditahan. Dia turun ke lapangan, dia berhadapan, ya, head to head dengan polisi, dengan pihak security, minta supaya tidak dilakukan penurunan bendera, minta supaya anak itu tidak ditahan, tapi tekanan begitu sedemikian rupa, itu betul-betul menegangkan situasinya pada waktu itu. Dan yang saya terkejut, ada tank, ya, tentara jalan, ya, di sana. Nah, ini kita pemilu atau dalam keadaan darurat, ya, kayak gitu, ya. Jadi saya tuh melihat, apakah itu bukan pelanggaran? Apakah itu tidak perlu dilihat dalam menyelesaikan sengketa Pilpres? Karena kalau keadaan seperti itu, ya, kita sudah berada dalam keadaan yang tidak bebas gitu untuk menentukan pilihan kita. Nah, jadi desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres harus melihat soal ini. Nggak bisa hanya melihat hasil pencoblosan, ya, dalam C1, kemudian dihitung secara berjenjang. Nggak cukup itu. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak, ya, memberikan keadilan, ya. Nah, kita ini kan mesti siap kalah, siap menang. Saya tidak, kalau saya pribadi, tentu saya ingin menang. Tapi kalau saya kalah dengan terhormat. Itu yang saya mau lakukan, kalau saya. Nah, yang ketiga, tadi pertanyaan Anda mengenai Ganjar. Ini dalam soal laporan IPW. Saya membaca bahwa Saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris, ya, tuduhan itu. Ya. Nah, selebihnya saya tidak punya komentar. Ya, terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini. Tapi Ganjar, ya, udah menjawab sendiri, dan saya kira sih itu cukup untuk sementara ini. Oke, makasih. Yang lain? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menuding laporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada unsur politis, yakni dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi itu adalah sebuah gerakan politik. Lanjut, Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok ex-gubernur Jawa Tengah. Pasalnya, Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, Ciko juga menilai laporan tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ciko mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar.
Sebagai informasi, kasus tersebut dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar Pranowo, IPW juga melaporkan ex-direktur Bank Jateng Supriyatno. Sugeng menyebut perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi. Menanggapi laporan ini, Ketua Umum Relawan Ganjaris Kris Chandra menyinggung rekam jejak capres yang didukungnya itu saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, masyarakat khususnya di Jawa Tengah sudah cerdas bagaimana menilai seorang pemimpin. Apalagi Ganjar telah menjabat sebagai gubernur selama 2 periode berturut-turut. Kris menyebut Ganjar dipandang sebagai orang yang bersih dan punya integritas oleh masyarakat. Selain itu, Jawa Tengah juga kerap mendapat penghargaan dari KPK soal kepatuhan pelaporan LHKPN. Sehingga menurut Kris, laporan dugaan gratifikasi di KPK tak akan mengubah penilaian publik terhadap Ganjar. Ia juga meyakini bahwa Ganjar tidak terlibat dugaan gratifikasi seperti yang dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW. Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan terhadap Ganjar. Laporan itu terkait dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Selain Ganjar, pihak yang juga ikut dilaporkan IPW yakni Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno. Juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Ciko Hakim buka suara seusai adanya laporan soal dugaan suap yang melibatkan Ganjar Pranowo. Ciko Hakim menyebut bahwa laporan tersebut merupakan suatu gerakan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Ciko pada Selasa 5 Maret 2024. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab menurutnya, Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Disinyalir banyak pihak yang sengaja ingin menjatuhkan Ganjar dengan membuat laporan semacam itu. Lebih lanjut, Ciko sendiri sudah memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Dari sana ia tidak melihat ada laporan yang berhubungan dengan Polri dan juga KPK. Sebelumnya diberitakan IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Pertanyaan Anda yang kedua itu mengenai apa yang perlu diubah dalam konteks PHPU kan, ya, penyelesaian sengketa Pilpres. Nah, kami berpendapat bahwa desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres itu mesti dikembalikan kepada, ya, fungsi MK itu sendiri, ya, sebagai penjaga konstitusi. Jadi MK itu tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator. MK itu harus melihat proses pemilihan umum ini dari awal sampai akhir. Dari pra-pencoblosan, pencoblosan sampai penghitungan suara. Kalau penghitungan suara sekarang ini begitu banyak masalah. Ada sirekap yang bermasalah. Kemudian juga ada kehebohan sekarang ini. Kok suara PSI tiba-tiba melonjak tinggi misalnya kan. Ini kan semua ada masalah nih. Nah, pada pra-pencoblosan, pra-pemilihan tanggal 14 itu, banyak masalah. Nah, saya tuh baru pulang dari Jogja, Bung. Saya ketemu dengan Ketua DPRD Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti. Ibu Endah Subekti itu menceritakan kepada saya, satu saat kampanye di Gunung Kidul itu Presiden Jokowi akan datang, kemudian bendera-bendera PDIP disuruh diturunkan waktu itu. Dan ada
anggota PDIP yang akan ditahan. Dia turun ke lapangan, dia berhadapan ya, head to head dengan polisi, dengan pihak security, minta supaya tidak dilakukan penurunan bendera, minta supaya anak itu tidak ditahan, tapi tekanan begitu sedemikian rupa, itu betul-betul menegangkan situasinya pada waktu itu. Dan yang saya terkejut ada tank, ya, tentara jalan ya di sana. Nah ini kita pemilu atau dalam keadaan darurat, ya kayak gitu. Ya. Jadi saya tuh melihat apakah itu bukan pelanggaran, apakah itu tidak perlu dilihat dalam menyelesaikan sengketa pilpres. Karena kalau keadaan seperti itu, ya kita sudah berada dalam keadaan yang tidak bebas gitu untuk menentukan pilihan kita. Nah jadi desain konstitusional penyelesaian sengketa pilpres harus melihat soal ini. Nggak bisa hanya melihat hasil pencoblosan ya, dalam C1. Kemudian dihitung saya berjenjang. Nggak cukup itu. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak ya memberikan keadilan. Ya. Nah kita ini kan mesti siap kalah, siap menang. Saya tidak. Kalau saya pribadi, tentu saya ingin menang. Tapi kalau saya kalah dengan terhormat. Itu yang saya mau lakukan. Kalau saya. Nah yang ketiga, tadi pertanyaan Anda mengenai Ganjar. Ini dalam soal laporan IPW. Saya membaca bahwa Saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris ya tuduhan itu. Ya. Nah selebihnya saya tidak punya komentar. Ya terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini. Tapi Ganjar ya udah menjawab sendiri dan saya kasih itu cukup untuk sementara ini. Oke, makasih. Yang lain? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menuding laporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada unsur politis, yakni dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi itu adalah sebuah gerakan politik. Lanjut, Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok ex-gubernur Jawa Tengah. Pasalnya, Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, Ciko juga menilai laporan tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ciko mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Sebagai informasi, kasus tersebut dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar Pranowo, IPW juga melaporkan ex-direktur Bank Jateng Supriyatno. Sugeng menyebut perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi. Menanggapi laporan ini, Ketua Umum Relawan Ganjaris Kris Chandra menyinggung rekam jejak capres yang didukungnya itu saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, masyarakat khususnya di Jawa Tengah sudah cerdas bagaimana menilai seorang pemimpin. Apalagi Ganjar telah menjabat sebagai gubernur selama 2 periode berturut-turut. Kris menyebut Ganjar dipandang sebagai orang yang bersih dan punya integritas oleh masyarakat. Selain itu, Jawa Tengah juga kerap mendapat penghargaan dari KPK soal kepatuhan pelaporan LHKPN. Sehingga menurut Kris, laporan dugaan gratifikasi di KPK tak akan mengubah penilaian publik terhadap Ganjar. Ia juga meyakini bahwa Ganjar tidak terlibat dugaan gratifikasi seperti yang dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW. Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan terhadap Ganjar. Laporan itu terkait dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Selain Ganjar, pihak yang juga ikut dilaporkan IPW yakni Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno.
Juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Ciko Hakim buka suara seusai adanya laporan soal dugaan suap yang melibatkan Ganjar Pranowo. Ciko Hakim menyebut bahwa laporan tersebut merupakan suatu gerakan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Ciko pada Selasa 5 Maret 2024. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab menurutnya, Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Disinyalir banyak pihak yang sengaja ingin menjatuhkan Ganjar dengan membuat laporan semacam itu. Lebih lanjut, Ciko sendiri sudah memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Dari sana ia tidak melihat ada laporan yang berhubungan dengan Polri dan juga KPK. Sebelumnya diberitakan IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Pertanyaan Anda yang kedua itu mengenai apa yang perlu diubah dalam konteks PHPU kan, ya, penyelesaian sengketa Pilpres. Nah, kami berpendapat bahwa desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres itu mesti dikembalikan kepada, ya, fungsi MK itu sendiri, ya, sebagai penjaga konstitusi. Jadi MK itu tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator. MK itu harus melihat proses pemilihan umum ini dari awal sampai akhir. Dari pra pencoblosan sampai penghitungan suara. Kalau penghitungan suara sekarang ini begitu banyak masalah. Ada sirekap yang bermasalah. Kemudian juga ada kehebohan sekarang ini. Kok suara PSI tiba-tiba melonjak tinggi misalnya kan. Ini kan semua ada masalah nih. Nah, pada pra pencoblosan, pra pemilihan tanggal 14 itu banyak masalah. Nah, saya tuh baru pulang dari Jogja, Bung. Saya ketemu dengan Ketua DPRD Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti. Ibu Endah Subekti itu menceritakan kepada saya, satu saat kampanye di Gunung Kidul itu Presiden Jokowi akan datang, kemudian bendera-bendera PDIP disuruh diturunkan waktu itu. Dan ada anggota PDIP yang akan ditahan. Dia turun ke lapangan, dia berhadapan, ya, head to head dengan polisi, dengan pihak security, minta supaya tidak dilakukan penurunan bendera, minta supaya anak itu tidak ditahan, tapi tekanan begitu sedemikian rupa, itu betul-betul menegangkan situasinya pada waktu itu. Dan yang saya terkejut ada tank, ya, tentara jalan, ya, di sana. Nah, ini kita pemilu atau dalam keadaan darurat, ya, kayak gitu, ya. Jadi saya tuh melihat apakah itu bukan pelanggaran, apakah itu tidak perlu dilihat dalam menyelesaikan sengketa Pilpres. Karena kalau keadaan seperti itu, ya kita sudah berada dalam keadaan yang tidak bebas gitu untuk menentukan pilihan kita. Nah, jadi desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres harus melihat soal ini. Nggak bisa hanya melihat hasil pencoblosan, ya, dalam C1, kemudian dihitung secara berjenjang. Nggak cukup itu. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak, ya, memberikan keadilan, ya. Nah, kita ini kan mesti siap kalah, siap menang. Saya tidak. Kalau saya pribadi, tentu saya ingin menang. Tapi kalau saya kalah dengan terhormat. Itu yang saya mau lakukan. Kalau saya. Nah, yang ketiga, tadi pertanyaan Anda mengenai Ganjar. Ini dalam soal laporan IPW. Saya membaca bahwa Saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris, ya, tuduhan itu, ya. Nah, selebihnya saya tidak punya komentar, ya, terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini. Tapi Ganjar,
ya udah menjawab sendiri dan saya kasih itu cukup untuk sementara ini. Oke, makasih. Yang lain? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menuding laporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada unsur politis, yakni dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi itu adalah sebuah gerakan politik. Lanjut, Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok ex-gubernur Jawa Tengah. Pasalnya, Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, Ciko juga menilai laporan tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ciko mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Sebagai informasi, kasus tersebut dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar Pranowo, IPW juga melaporkan ex-direktur Bank Jateng Supriyatno. Sugeng menyebut perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi. Menanggapi laporan ini, Ketua Umum Relawan Ganjaris Kris Chandra menyinggung rekam jejak capres yang didukungnya itu saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, masyarakat khususnya di Jawa Tengah sudah cerdas bagaimana menilai seorang pemimpin. Apalagi Ganjar telah menjabat sebagai gubernur selama 2 periode berturut-turut. Kris menyebut Ganjar dipandang sebagai orang yang bersih dan punya integritas oleh masyarakat. Selain itu, Jawa Tengah juga kerap mendapat penghargaan dari KPK soal kepatuhan pelaporan LHKPN. Sehingga menurut Kris, laporan dugaan gratifikasi di KPK tak akan mengubah penilaian publik terhadap Ganjar. Ia juga meyakini bahwa Ganjar tidak terlibat dugaan gratifikasi seperti yang dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW. Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan terhadap Ganjar. Laporan itu terkait dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Selain Ganjar, pihak yang juga ikut dilaporkan IPW yakni Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Ciko Hakim buka suara seusai adanya laporan soal dugaan suap yang melibatkan Ganjar Pranowo. Ciko Hakim menyebut bahwa laporan tersebut merupakan suatu gerakan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Ciko pada Selasa 5 Maret 2024. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab menurutnya, Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Disinyalir banyak pihak yang sengaja ingin menjatuhkan Ganjar dengan membuat laporan semacam itu. Lebih lanjut, Ciko sendiri sudah memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Dari sana ia tidak melihat ada laporan yang berhubungan dengan Polri dan juga KPK. Sebelumnya diberitakan IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Pertanyaan Anda yang kedua itu mengenai apa yang perlu diubah dalam konteks PHPU kan? Ya, penyelesaian sengketa Pilpres. Nah, kami berpendapat bahwa desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres itu mesti dikembalikan kepada fungsi MK itu sendiri sebagai penjaga konstitusi.
Jadi MK itu tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator. MK itu harus melihat proses pemilihan umum ini dari awal sampai akhir. Dari pra pencoblosan, pencoblosan sampai penghitungan suara. Kalau penghitungan suara sekarang ini begitu banyak masalah. Ada sirekap yang bermasalah. Kemudian juga ada kehebohan sekarang ini. Kok suara PSI tiba-tiba melonjak tinggi misalnya kan. Ini kan semua ada masalah nih. Nah pada pra pencoblosan, pra pemilihan tanggal 14 itu banyak masalah. Nah saya tuh baru pulang dari Jogja, Bung. Saya ketemu dengan Ketua DPRD Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti. Ibu Endah Subekti itu menceritakan kepada saya, satu saat kampanye di Gunung Kidul itu Presiden Jokowi akan datang, kemudian bendera-bendera PDIP disuruh diturunkan waktu itu. Dan ada anggota PDIP yang akan ditahan. Dia turun ke lapangan, dia berhadapan ya, head to head dengan polisi, dengan pihak security, minta supaya tidak dilakukan penurunan bendera, minta supaya anak itu tidak ditahan, tapi tekanan begitu sedemikian rupa, itu betul-betul menegangkan situasinya pada waktu itu. Dan yang saya terkejut ada tank, ya, tentara jalan ya di sana. Nah ini kita pemilu atau dalam keadaan darurat, ya kayak gitu. Ya. Jadi saya tuh melihat apakah itu bukan pelanggaran, apakah itu tidak perlu dilihat dalam menyelesaikan sengketa pilpres. Karena kalau keadaan seperti itu, ya kita sudah berada dalam keadaan yang tidak bebas gitu untuk menentukan pilihan kita. Nah jadi desain konstitusional penyelesaian sengketa pilpres harus melihat soal ini. Nggak bisa hanya melihat hasil pencoblosan ya, dalam C1. Kemudian dihitung secara berjenjang. Nggak cukup itu. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak ya memberikan keadilan. Ya. Nah kita ini kan mesti siap kalah, siap menang. Saya tidak, kalau saya pribadi, tentu saya ingin menang. Tapi kalau saya kalah dengan terhormat. Itu yang saya mau lakukan, kalau saya. Nah yang ketiga, tadi pertanyaan Anda mengenai Ganjar. Ini dalam soal laporan IPW. Saya membaca bahwa Saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris ya tuduhan itu. Ya. Nah selebihnya saya tidak punya komentar. Ya terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini. Tapi Ganjar ya udah menjawab sendiri dan saya kira sih itu cukup untuk sementara ini. Oke, makasih. Yang lain? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menuding laporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada unsur politis, yakni dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi itu adalah sebuah gerakan politik. Lanjut, Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok ex-gubernur Jawa Tengah. Pasalnya Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, Ciko juga menilai laporan tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ciko mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Sebagai informasi, kasus tersebut dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar Pranowo, IPW juga melaporkan ex-direktur Bank Jateng Supriyatno. Sugeng menyebut perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi. Menanggapi laporan ini, Ketua Umum Relawan Ganjaris Kris Chandra menyinggung
rekam jejak capres yang didukungnya itu saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, masyarakat khususnya di Jawa Tengah sudah cerdas bagaimana menilai seorang pemimpin. Apalagi Ganjar telah menjabat sebagai gubernur selama 2 periode berturut-turut. Chris menyebut Ganjar dipandang sebagai orang yang bersih dan punya integritas oleh masyarakat. Selain itu, Jawa Tengah juga kerap mendapat penghargaan dari KPK soal kepatuhan pelaporan LHKPN. Sehingga menurut Chris, laporan dugaan gratifikasi di KPK tak akan mengubah penilaian publik terhadap Ganjar. Ia juga meyakini bahwa Ganjar tidak terlibat dugaan gratifikasi seperti yang dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW. Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan terhadap Ganjar. Laporan itu terkait dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Selain Ganjar, pihak yang juga ikut dilaporkan IPW yakni Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno. Juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Ciko Hakim buka suara seusai adanya laporan soal dugaan suap yang melibatkan Ganjar Pranowo. Ciko Hakim menyebut bahwa laporan tersebut merupakan suatu gerakan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Ciko pada Selasa 5 Maret 2024. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab menurutnya, Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Disinyalir banyak pihak yang sengaja ingin menjatuhkan Ganjar dengan membuat laporan semacam itu. Lebih lanjut, Ciko sendiri sudah memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Dari sana ia tidak melihat ada laporan yang berhubungan dengan Polri dan juga KPK. Sebelumnya diberitakan IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Pertanyaan Anda yang kedua itu mengenai apa yang perlu diubah dalam konteks PHPU kan, ya, penyelesaian sengketa Pilpres. Nah, kami berpendapat bahwa desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres itu mesti dikembalikan kepada, ya, fungsi MK itu sendiri, ya, sebagai penjaga konstitusi. Jadi MK itu tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator. MK itu harus melihat proses pemilihan umum ini dari awal sampai akhir. Dari pra pencoblosan sampai penghitungan suara. Kalau penghitungan suara sekarang ini begitu banyak masalah. Ada sirekap yang bermasalah. Kemudian juga ada kehebohan sekarang ini. Kok suara PSI tiba-tiba melonjak tinggi misalnya kan. Ini kan semua ada masalah nih. Nah, pada pra pencoblosan, pra pemilihan tanggal 14 itu banyak masalah. Nah, saya tuh baru pulang dari Jogja, Bung. Saya ketemu dengan Ketua DPRD Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti. Ibu Endah Subekti itu menceritakan kepada saya, satu saat kampanye di Gunung Kidul itu Presiden Jokowi akan datang, kemudian bendera-bendera PDIP disuruh diturunkan waktu itu. Dan ada anggota PDIP yang akan ditahan. Dia turun ke lapangan, dia berhadapan ya, head to head dengan polisi, dengan pihak security, minta supaya tidak dilakukan penurunan bendera, minta supaya anak itu tidak ditahan, tapi tekanan begitu sedemikian rupa, itu betul-betul menegangkan situasinya pada waktu itu. Dan yang saya terkejut ada tank, ya, tentara jalan ya di sana. Nah, ini kita pemilu atau dalam keadaan darurat, ya kayak gitu, ya. Jadi saya tuh melihat, apakah itu bukan pelanggaran? Apakah itu tidak perlu dilihat dalam menyelesaikan sengketa Pilpres? Karena kalau keadaan seperti itu,
ya kita sudah berada dalam keadaan yang tidak bebas gitu untuk menentukan pilihan kita. Nah, jadi desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres harus melihat soal ini. Nggak bisa hanya melihat hasil pencoblosan ya, dalam C1. Kemudian dihitung secara berjenjang. Nggak cukup itu. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak ya memberikan keadilan. Ya. Nah, kita ini kan mesti siap kalah, siap menang. Saya tidak kalau saya pribadi, tentu saya ingin menang. Tapi kalau saya kalah dengan terhormat. Itu yang saya mau lakukan. Kalau saya. Nah, yang ketiga, tadi pertanyaan Anda mengenai Ganjar. Ini dalam soal laporan IPW. Saya membaca bahwa Saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris ya tuduhan itu. Ya. Nah, selebihnya saya tidak punya komentar. Ya, terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini. Tapi Ganjar ya udah menjawab sendiri dan saya kasih itu cukup untuk sementara ini. Oke, makasih. Yang lain? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menuding laporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada unsur politis, yakni dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi itu adalah sebuah gerakan politik. Lanjut, Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok ex-gubernur Jawa Tengah. Pasalnya, Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, Ciko juga menilai laporan tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ciko mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Sebagai informasi, kasus tersebut dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar Pranowo, IPW juga melaporkan ex-direktur Bank Jateng Supriyatno. Sugeng menyebut perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi. Menanggapi laporan ini, Ketua Umum Relawan Ganjaris Kris Chandra menyinggung rekam jejak capres yang didukungnya itu saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, masyarakat khususnya di Jawa Tengah sudah cerdas bagaimana menilai seorang pemimpin. Apalagi Ganjar telah menjabat sebagai gubernur selama 2 periode berturut-turut. Kris menyebut Ganjar dipandang sebagai orang yang bersih dan punya integritas oleh masyarakat. Selain itu, Jawa Tengah juga kerap mendapat penghargaan dari KPK soal kepatuhan pelaporan LHKPN. Sehingga menurut Kris, laporan dugaan gratifikasi di KPK tak akan mengubah penilaian publik terhadap Ganjar. Ia juga meyakini bahwa Ganjar tidak terlibat dugaan gratifikasi seperti yang dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW. Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan terhadap Ganjar. Laporan itu terkait dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Selain Ganjar, pihak yang juga ikut dilaporkan IPW yakni Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Ciko Hakim buka suara seusai adanya laporan soal dugaan suap yang melibatkan Ganjar Pranowo. Ciko Hakim menyebut bahwa laporan tersebut merupakan suatu gerakan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Ciko pada Selasa 5 Maret 2024. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab menurutnya, Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024.
Disinyalir banyak pihak yang sengaja ingin menjatuhkan Ganjar dengan membuat laporan semacam itu. Lebih lanjut, Ciko sendiri sudah memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Dari sana ia tidak melihat ada laporan yang berhubungan dengan Polri dan juga KPK. Sebelumnya diberitakan IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Pertanyaan Anda yang kedua itu mengenai apa yang perlu diubah dalam konteks PHPU kan, ya, penyelesaian sengketa Pilpres. Nah, kami berpendapat bahwa desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres itu mesti dikembalikan kepada, ya, fungsi MK itu sendiri, ya, sebagai penjaga konstitusi. Jadi MK itu tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator. MK itu harus melihat proses pemilihan umum ini dari awal sampai akhir. Dari pra pencoblosan sampai penghitungan suara. Kalau penghitungan suara sekarang ini begitu banyak masalah. Ada sirekap yang bermasalah. Kemudian juga ada kehebohan sekarang ini. Kok suara PSI tiba-tiba melonjak tinggi misalnya kan. Ini kan semua ada masalah nih. Nah, pada pra pencoblosan, pra pemilihan tanggal 14 itu banyak masalah. Nah, saya tuh baru pulang dari Jogja, Bung. Saya ketemu dengan Ketua DPRD Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti. Ibu Endah Subekti itu menceritakan kepada saya, satu saat kampanye di Gunung Kidul itu Presiden Jokowi akan datang, kemudian bendera-bendera PDIP disuruh diturunkan waktu itu. Dan ada anggota PDIP yang akan ditahan. Dia turun ke lapangan, dia berhadapan ya, head to head dengan polisi, dengan pihak security, minta supaya tidak dilakukan penurunan bendera, minta supaya anak itu tidak ditahan, tapi tekanan begitu sedemikian rupa, itu betul-betul menegangkan situasinya pada waktu itu. Dan yang saya terkejut ada tank, ya, tentara jalan ya di sana. Nah, ini kita pemilu atau dalam keadaan darurat, ya kayak gitu, ya. Jadi saya tuh melihat apakah itu bukan pelanggaran? Apakah itu tidak perlu dilihat dalam menyelesaikan sengketa Pilpres? Karena kalau keadaan seperti itu, ya kita sudah berada dalam keadaan yang tidak bebas gitu untuk menentukan pilihan kita. Nah, jadi desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres harus melihat soal ini. Nggak bisa hanya melihat hasil pencoblosan, ya, dalam C1. Kemudian dihitung saya berjenjang. Nggak cukup itu. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak, ya, memberikan keadilan. Ya. Nah, kita ini kan mesti siap kalah, siap menang. Saya tidak, kalau saya pribadi, tentu saya ingin menang. Tapi kalau saya kalah dengan terhormat. Itu yang saya mau lakukan. Kalau saya. Nah, yang ketiga, tadi pertanyaan Anda mengenai Ganjar. Ini dalam soal laporan IPW. Saya membaca bahwa Saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris, ya, tuduhan itu, ya. Nah, selebihnya saya tidak punya komentar, ya, terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini. Tapi Ganjar, ya, udah menjawab sendiri dan saya kasih itu cukup untuk sementara ini. Oke, makasih. Yang lain?
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menuding laporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada unsur politis, yakni dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi itu adalah sebuah gerakan politik. Lanjut, Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok ex-gubernur Jawa Tengah. Pasalnya, Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, Ciko juga menilai laporan tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ciko mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Sebagai informasi, kasus tersebut dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar Pranowo, IPW juga melaporkan ex-direktur Bank Jateng Supriyatno. Sugeng menyebut perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi. Menanggapi laporan ini, Ketua Umum Relawan Ganjaris Kris Chandra menyinggung rekam jejak capres yang didukungnya itu saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, masyarakat khususnya di Jawa Tengah sudah cerdas bagaimana menilai seorang pemimpin. Apalagi Ganjar telah menjabat sebagai gubernur selama 2 periode berturut-turut. Kris menyebut Ganjar dipandang sebagai orang yang bersih dan punya integritas oleh masyarakat. Selain itu, Jawa Tengah juga kerap mendapat penghargaan dari KPK soal kepatuhan pelaporan LHKPN. Sehingga menurut Kris, laporan dugaan gratifikasi di KPK tak akan mengubah penilaian publik terhadap Ganjar. Ia juga meyakini bahwa Ganjar tidak terlibat dugaan gratifikasi seperti yang dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW. Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan terhadap Ganjar. Laporan itu terkait dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Selain Ganjar, pihak yang juga ikut dilaporkan IPW yakni Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Ciko Hakim buka suara seusai adanya laporan soal dugaan suap yang melibatkan Ganjar Pranowo. Ciko Hakim menyebut bahwa laporan tersebut merupakan suatu gerakan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Ciko pada Selasa 5 Maret 2024. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab menurutnya, Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Disinyalir banyak pihak yang sengaja ingin menjatuhkan Ganjar dengan membuat laporan semacam itu. Lebih lanjut, Ciko sendiri sudah memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Dari sana ia tidak melihat ada laporan yang berhubungan dengan Polri dan juga KPK. Sebelumnya diberitakan IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Pertanyaan Anda yang kedua itu mengenai apa yang perlu diubah dalam konteks PHPU kan? Ya, penyelesaian sengketa Pilpres. Nah, kami berpendapat bahwa desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres itu mesti dikembalikan kepada fungsi MK itu sendiri sebagai penjaga konstitusi. Jadi MK itu tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator. MK itu harus melihat proses pemilihan umum ini dari